Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelumnya telah mengutus Nabi Isa alaihi salam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di hari kemenangan, hari merdeka, pada malam hari ini kita kembali berjumpa dengan tema kita, tema Yesus turun ke bumi ini atas kehendak siapa? Malam ini dari Dinda Fandi saya dengarkan tadi ya, beliau ada hubungi saya. Malam ini ada pendeta yang ingin dialog dengan Bang Suma. Ini ini saya diwawancarai ini kalau jadi koman narasumber. Kalau kita kan gimana? Gak mungkin lah diwawancarai. TikTok kan boleh biar lebih enak diskusinya, kena semua poinnya. Oh, ada suara mendengung. Pairing. Iya, kita tunggu pendetanya, namanya Pendeta Berkat. Beliau ingin berdialog dengan saya. Ya, tema yang beliau sendiri arahkan, tema ini Yesus turun ke Yerusalem itu atas kehendak siapa, kan gitu ya teman-teman sekalian. Suara saya masih berdengung nggak? Enggak kan? Aman kan teman-teman? Bagus, alhamdulillah. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan dialog kita terkait materi ini. Semangat malam. Selamat malam, Bang. Halo, Bang. Assalamualaikum. Halo. Halo. Tidak ada suaranya, Abang. Halo, Bang. Halo. Bentar. Halo, Bang. Halo. Suaranya nggak ada. Cek. Saudara, suaranya nggak ada masuk suara di sini. Halo, Bang. Ada, Bang. Nggak ada suara. Sah bergabung. Jadi. Halo. Apa ini suara-suara gitu? Apa itu? Iya, namanya Pendeta Berkat. Oh my God. Kok bisa para kali ini ya? Apa yang terjadi, saudara-saudara?
kasihan yang di YouTube. Apalagi yang mau diganti, mic sudah diganti. Apalagi coba yang kurang? Hah? Kasihan loh. Berdengung. Tunggu ya teman-teman ya. Masih berdengung juga ya teman-teman. Storing kan ya. Jadi gimana dong? Kok jadi kayak gini ya? Oh mama. Gimana teman-teman? Masih ada suara? Masih ada suara aneh? Kurang kan? Berkurang kan? Iya dong, berkurang dong. Gak terlalu banyak lagi kan? Benar nggak? Halo, yang di YouTube ngetik dong, yang di YouTube. Halo. Yang di YouTube malah sibuk ngetik-ngetik yang lain. Kalau yang di TikTok gimana? Aman. Di YouTube? Malah dicuekin saya yang di YouTube. Halo. Yang di YouTube malah saling gombal mereka di YouTube ini. Gimana dong? Gitu dong. Ada sedikit, yang sedikit itu bagi-bagilah. Halo, semangat malam. Halo, halo, semangat malam. Tes, cek mic. Suara angin, mana ada suara angin? Berdengung. Oh ya? Cek. Ini kalau nggak dicas nggak bisa lah teman-teman, harus dicas. Karena dicasnya ini berdengung. Aku pun merasakannya. Cek C12 cek 12 tes mic. Seperti suara hujan. Wow. Mana ya teman-teman ya? Padahal tadi siang pairing. Betul juga ini kawan. Iya, masuk akal. Meriam Belanda aja kita nggak lari, apalagi suara noise kecil kan ya. Betul. Hebat. Kayak suara pesawat mau berangkat. Masa sih? Kencang kali berarti. Eho. Ini sudah hilang ehonya di sini, nggak bisa lagi dia. Kalau udah nol.
Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Silakan. Halo Bang. Assalamualaikum. Semangat Betul, malam. Bang. Ya, assalamualaikum. Halo. Kalau pengalaman saya Halo. dulu itu, ya halo, assalamualaikum. Halo, Bang Ferry. Assalamualaikum. Ya, kok nggak ada suaranya lagi ya? Halo. Assalamualaikum. Wih, kok bisa gitu ya? Kok malah nggak ada suara dari tadi? Cek cok, cek si brokokok. Halo, selamat malam. Semangat malam. Iya, selamat malam. Katolik Protestan. Iya, selamat malam. Katolik Protestan apa? Saya Protestan. Oke, buka Saya kamera. Protestan. Baik, buka kameranya Bang Pai, silakan. Harus buka kamera, Bang. Iya. Boleh. Sini soalnya gelap ini, Bang. Iya, silakan. Enggak apa-apa. Udah. Gelap ini, Bang. Sini gelap gulita. Enggak kelihatan Seperti kok neraka. wajahnya. Neraka itu terang malah. Tidak, Bang. Mana? Sudah pernah ke neraka, Bang? Kan di sana tempatnya api menyala-nyala. Api itu ya terang Nah, lah. Bang, kalau menurut saya kegelapan itu. Kalau keterangan itu, terang itu di surga malah. Oh, bisa jadi. Udah pernah ke neraka, Bang? Belum pernah tapi melihat dan Udah pernah ke berbicara. neraka, Bang? Belum, tapi ngobrol dengan calon penghuni Apa, neraka Bang? sering, hampir tiap malam, hampir tiap hari. Seperti apa itu penghuni neraka itu, Bang? Kayak abang lah contohnya, Wujudnya seperti apa? Loh, manusianya. kok aku? Iya, manusia penghuni neraka itu. Kok aku, Bang? Langsung abang mengklaim. Ya kan Abang Anda sudah positif bertanya. masuk surga apa neraka? Anda kan bertanya, Ya, aku Abang. bertanya dulu sama Abang. Ya, Karena abang itu sudah mengklaim saya itu masuk neraka, abang Kata ini sudah positif masuk surga. kalau saya sesuai dengan keyakinan saya sebagai Muslim, ya Islam itu surga sudah positif pasti. surga. Iyalah, nggak ada keraguan. Mana ayatnya, Bang, dia masuk surga, Bang? Mana? Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Siapapun yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah lalu teguh pendirian dengan ikrarnya tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Beritakanlah kabar gembira untuknya berupa surga. Itu jelas itu, Bang. Oh. Nah, sedangkan Seperti apa Allahnya, Bang? Allah Coba dulu, Bang, jelaskan dulu seperti apa Allahnya Islam itu. tidak bisa digambarkan. Wujudnya Tuhan. seperti apa? Tidak bisa karena dia Kenapa Bang percaya? Kenapa Bang percaya? maksudnya Apakah itu isinya setan? Apakah Ya. itu wujudnya seperti apa? Seperti bola? Tuhan Kenapa itu Bang tidak percaya bisa. kalau tidak mengenal Allah? Kata siapa? Loh. Aku tidak mengenal Tuhanku. Beda, Coba jelaskan beda seperti apa wujudnya, seperti apa Beda rupanya. Tuhan kita, Bang. Beda Tuhan kita. Tidak Kalau ada Tuhan seorang dari kaum abang ini menjelaskan itu seperti apa Tuhannya Kenapa abang Allah, ini, Allah itu, Bang. anu, Tidak ada yang bisa mampu menjelaskan itu. Kenapa kayak orang gila Anda ini? Kenapa? Bertanya tapi tidak kasih ruang orang menjawab. Loh, Anda bertanya, Oke, silakan dijawab. bertanya tapi kasih orang menjawab. Kenapa kayak mental soalnya aku penjajah? kasihan sama abang. Tidak mengerti. Jangan karena mental agama dibawa-bawa dari penjajah masih sampai hari ini. Jangan Bang, jangan. Terlalu kentara kalau abang itu dari penganut agama yang dibawa oleh penjajah. Nekan orang. Anda bertanya, Loh, kasih orang menjawab. Silahkan dijawab, Bang. Ya Seperti apa Allah, Bang, begitu itu? dong. Jangan kayak babi seruduk terus. Silakan. Ah. Oke, silakan. Diam dong. Anda kan bertanya. Jadi Tuhan yang kami sembah, baik Bani Israel maupun Bani Ismail, itu adalah Tuhan yang tidak serupa dengan apapun. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Oke, lalu kemudian dalam 2 Samuel 7:22, Tuhan tidak serupa dengan apapun.
Tidak bisa diserupakan dengan apapun Tuhan itu. Jadi kami dan Bani Israel termasuk Yesus itu menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak diketahui wujudnya seperti apa. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Ketika Tuhan Anda bisa serupakan, Anda serupakan dengan apa? Dengan manusia kan? Berarti Tuhan Anda serupa dengan manusia dan bahkan Anda menyembah manusia. Tuhan yang kami sembah itu bukan manusia, makanya tidak bisa kami wujudkan seperti apa wujudnya, karena dia bukan makhluk, dia bukan ciptaan. Dia bukan makhluk, dia yang bisa. Oke. Lucu lah, Bang. Oke, baik. Kalau saya gitu, Kenapa saya bilang, Bang? balik nanya. Aku bertanya. Saya balik nanya berarti. Kenapa sudah nanya? Oke. Boleh. Oke. Tuhan yang disembah Yesus sebagaimana dalam Yohanes 4 nomor 22, aku kata Yesus dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal, kata Yesus. Tolong tunjukkan wujud Tuhan yang disembah Yesus itu, silakan. Bang, sama Jangan seperti nangis. Jangan saya, nangis. Bang. Tunjukkan. Bukan, saya tidak akan nangis, Bang. Tunjukkan wujud Tuhan yang disembah Yesus sesuai pengakuannya dalam Yohanes 4:22. Dengarkan. Silakan. Apabila engkau sudah mengenal aku, engkau sudah mengenal Tuhan Allahmu. Wujudnya seperti apa Betul. yang Yesus sembah? Seperti itu sudah Yesus. Apabila engkau sudah mengenal saya, mengenal aku, engkau sudah mengenal Allah Bapa di sorga. Tunjukkan wujudnya Bapa di surga Ya itu. udah kayak Yesus. apa? Yesus, Tunjukkan Bang. Yesus, Bang. wujudnya. Tunjukkan wujudnya. Yesus. Seperti apa? Maksudnya Yesus Yesus. mana? Maksudnya Yesus. apa? Punya Yesus. kontol, Yesus punya itulah kemaluan, punya dia. nonot. Punya nonot. Iya. Punya Itulah dia pantat. manusia. Makanya dia disebut seorang bapak adalah laki-laki, Bang. Itu setelah dia menjadi daging. Yang saya tanya, yang tidak serupa. Aduh. Ayo, gimana Bang, wujudnya? bapak itu siapa, Bang? Laki-laki bukan? Bapak itu laki-laki bukan? Jadi Tuhan Anda laki-laki, Iya, betul. punya kelamin, Raja, bukan ratu, raja. Punya kelamin. Kerajaan sorga, Bang. punya kelamin, punya kelamin Tuhan Anda. Kasihan aku sama Bang. Enggak, aku tanya. Iya. Punya kelamin, Tuhan Anda punya kelamin. Iya, aku punya kelamin, Bang. Buat apa kelamin Laki-laki, Tuhan Anda? Bang. Buat apa? Kelaminnya buat apa? Ya, seperti abang lah, biar seperti apa gitu. Kita tidak bisa Begitu. Jadi wujud Tuhan Makanya Anda kalian tidak begitu. mengenal Allah. Kalian percaya hayalan saja. Hayalan saja. Tidak mengenal Allah. Di kiblat itu apa isinya tidak kalian tahu. Ternyata Tuhannya orang Kristen Hayalan ini punya saja. tongkol. Seperti itu. Berarti Tuhannya Anda punya tongkol begitu. Hayalan saja. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Hayalan saja. Karim. Nah, sekarang coba dalilnya. Di mana dalilnya wujud Tuhan Anda itu seperti manusia itu, di mana dalilnya? Seperti Yesus, Bang. Yesus, Bang. Yesus lah Enggak dia. ada dalilnya Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu seperti wujudnya. Loh. Di mana tertulis? Loh. Apabila engkau sudah mengenal aku, engkau Kok sudah mengenal? mengenal Allah Bapa di sorga. Kok mengenal wujudnya? Wujud. Iyalah. Wujudnya. Jadi, wujudnya Yesus. Oke, Yesus. Terus kenapa dia mengatakan di Yohanes 5:37, dia katakan begini, Bapa tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Ayo. Betul. Nah, Jadi gitu Bapa dia. itu tidak pernah Apabila dilihat kan? engkau sudah mengenal aku, engkau sudah mengenal. Kok jadi mengenal? Itu ditujukan Kok sama jadi siapa? Kok Iya. jadi mengenal? Yang saya tanya ini wujud. Hayalan Wujud. saja. Wujud. Anda mau lihat wujud Tuhan Anda, itu tertulis di mana? Iya. Wahyu 5 nomor 6. Coba Anda baca.
Silakan dibacakan, baca. Bang. Tapi Oke, kita bacakan. Saya bacakan. Abang yang Wujud- belajarkan. Abang belajar. Oke, silakan. Silakan. Oke, saya tunjukkan wujud Tuhan Anda ya. Di situ diterangkan begini, aku melihat katanya. Dia melihat apa yang dilihat? Di Wahyu 5 nomor 6, dia melihat binatang bertanduk 7 bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Theos. Ini. Baca ini dulu, Bang. Ini katanya Wahyu 5. saya dikatakan menghujat. Wahyu Saya 5. dikatakan menghujat. Wahyu 5 Tunjukkan nomor di mayat saya Nggak di mana itu usah. menghujat. Oi, Nggak siapa? usah tunjukkan, nggak usah kau baca itu. Kau baca saja Wahyu 5 nomor 6. Menghujat. Ini Tuhan Kalau Anda saya tidak memang akan- menghujat. Tidak usah Anda gubris yang dibawa. Anda diskusi dengan saya. Oke. Di dalam Silakan, Wahyu silakan. 5, di dalam Wahyu 5 nomor 6 dikatakan bahwa penulis kitab Wahyu ya, kitab mimpi itu melihat wujud Tuhan Anda berupa binatang bertanduk 7 Bermata bermata 7. 7. Nah, itu apa? Itu disebut dengan domba. Itu Itu apa? disebut domba. Itu apa? Baca dalilnya. Domba. Itulah Iya. ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Itu siapa? Roh Theos itu siapa? 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 Ayo. Siapa? Itulah Tuhanmu. Siapa? Itulah Siapa itu? Tuhannya Siapa? orang Kristen. Siapa? Cak Ayu. Nah, kami sudah Itulah mengenal Tuhanmu. Tuhan kami. Kalian Itulah siapa, Tuhanmu. Bang? Itu dalilnya. Setan. Dalilnya begitu. Bertanduk 7 bermata 7 Iya. itu apa? Tanah itu apa? Kalau Apa itu itu Tuhan, tanduk itu 7 artinya bermata abang 7? itu akan masuk neraka. Bermata 7 bertanduk 7 itu apa? Kutanya dulu. Itu artinya Tuhan abang apa setan? Ya udah, saya silakan. Bertanduk 7. Itu bertanduk Tuhan. 7 Itu Tuhan kami dia dalam Alkitab. Oke. Jadi Tuhan Anda bertanduk 7. Silakan. Oke, dalam Alkitab kami mengatakan aku tanya. demikian. Jadi Tuhan Anda seperti bertanduk apa? 7. Bermata 7 gitu. Hah? Tuhan Anda bermata 7 Dalam Alkitab kami masih seperti itu. Berarti Anda sudah akui. Iya, itu domba. Nah, Yesus Domba. bertanduk 7 enggak Yesus? Domba itu, Bang. Bertanduk 7 enggak Yesus? Domba. Bertanduk Itu 7 enggak domba. Yesus? Bertanduk 7 enggak Yesus? Aduh, capek memang sama kalian Memang para muslim ini. capek. Karena Anda Capek. mengajarkan Enteng, penyembahan Bang. setan. Enteng. Anda menyembah setan. Gampang. Anda mengatakan Anda menyembah Yesus. Kalian percaya sama yang tidak kalian Saya nampak. lebih baik Kalian percaya percaya kepada sama Tuhan orang yang yang tak nampak lebih baik daripada kalian percaya sama menyembah- saya. daripada Seperti itu. saya menyembah Lebih binatang baik bertanduk kalian percaya 7 sama bermata saja. 7. Kalian sudah mengenal saya. Seperti Kenapa itu. enggak menyembah sapi aja? Sapi lebih bagus daripada bertanduk 7 bermata 7. Ayo, kenapa enggak Itu menyembah urusan babi kami, saja? Pak. Lebih baik Itu kau urusan menyembah kami. babi daripada kau menyembah makhluk bertanduk 7 Itu urusan bermata kami. 7. Allah kalian seperti apa, Sama Bang? juga, itu juga Allah kalian urusan seperti apa? saya. Jelaskan. Daripada saya menyembah binatang Mana? bertanduk Allah 7 kalian bermata seperti apa? 7. Jelaskan. Ayo, Tuhan kami tidak bisa dijelaskan. Tidak mengenal Karena Allah Tuhan kalian. kami bukan Dalam makhluk. kiblat itu isinya apa? Kok ada rahasia? Nah, ini mulai gila dia. Yang pasti Kenapa kami ada rahasia? tidak Dalam menyembah kiblat itu makhluk. apa? Makhluk bertanduk 7 Apa yang bermata diputar-putar? 7. Anda akui itu Tuhan Anda. 7. Anda akui. Bang. Anda akui enggak? Saya nyatakan, Bang. Kalian itu hanya hayalan, Bang. Tidak apa-apa. Penyembah yang tidak masalah. ada. Oke. Tidak masalah. Yang penting saya dan umat Pantaslah Islam kalian ini masuk tidak neraka. menyembah Seperti yang kemudian dikatakan makhluk surat bermata 7 bermata 7 bermata Maryam 7 71. Oke. bertanduk 7 bermata 7 bertanduk 7 itu Tuhan Anda, betul? Kalian tidak mengenal Betul? Allah. Oh, iya dong. Kalian Itu tidak Tuhan mengenal Anda. Allah. Akui enggak? Artinya kalian Akui hayalan, enggak? oke? Akui enggak? Aku enggak hayalan. Aku enggak hayalan. Akui tidak. Hayalan. Kalau Anda Hayalan itu saja. menyembah binatang bertanduk 7 bermata 7. Akui enggak? Hayalan saja. Akui enggak? Hayalan saja. Ya enggak apa-apa Anda mengatakan kami menghayal enggak apa-apa. Karena bagi Hayalan Anda, saja. karena bagi Anda Tuhan itu binatang bertanduk 7 bermata 7, silakan aja. Bermata 7 silakan aja. Oke? Yang penting kami sudah mengenal Tuhan kami, Bang. Ya Kalian Tuhan tidak. Anda bertanduk 7. Tuhan Anda Itu bertanduk urusan 7. kami, Bang. Ya sama, itu Itu juga urusan urusan kami. kami. Ngapain sewa? Tapi kami tidak menyembah binatang bertanduk 7 bermata 7 kan?
Itu juga urusan kami. Tuhan kami maha suci, tidak bisa disetarakan dengan makhluk. Berbeda Tuhan Anda. Tuhan Anda berdasarkan kemudian yang ada di dalam kitab Wahyu 5 nomor 7, Wahyu 5 nomor 6, bertanduk 7, bermata 7. Bagi kami umat Islam itu adalah setan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa bertanduk 7? Itu setan. Oke, selamat malam Pak Pendeta Berkat. Salam kenal dengan saya. Anggap saja itu tadi ada intermezzo dari jemaat Anda yang kurang kerjaan karena salah didik dari pendeta-pendeta seluruh Indonesia. Silakan buka kamera, kita diskusi. Ayo Pak Pendeta Berkat. Silakan Bang, buka kameranya. Sorry. Buka lagi. Alamak, ini mah orang gak ada ilmunya juga ini. Sama aja jemaatnya ini. Ketemu lagi kita. Sama aja jemaatnya ini. Iya. Ini ada tema sesuai dengan yang diajukan tadi. Yesus turun atas kehendak siapa? Gini ya. Soalnya kalau saya mau berdiskusi sama Zuma, saya nggak mau jadi kayak anak kecil ya. Kayak anak kecil. Oh, yang kayak anak kecil yang terakhir itu Anda. Oh iya, nggak masalah. Ngamuk, nggak mau berhenti bicara. Ya saya nggak akan berhenti bicara sebelum jawaban yang saya tanyakan itu Anda dijawab. kayak anak kecil, ya Anda lah itu. Ada Kayak naikkan dulu si Fandi itu. Kalau memang si Zuma diskusi kayak sama permen. saya malam ini, naikkan dulu si Fandi. Kayak permen dia Kita buat rebutan. aturan diskusi. Jadi Fandi, kau lihat udah takut dia. Saya naik sebentar aja udah takut dia sama saya. Santai aja kamu. Kalau saya naik, si Zuma bakalan ketakutan. Oh iya. Santai aja. Santai Bang Zuma, santai. Jadi Mulai kalau kita silakan Anda berdiskusi, membuat narasi tema yang kalau Anda kita sanggupi tadi. berdiskusi, kita akan membuat waktu ya. Saya baca chat Anda dong. Saya baca chat Anda minta tiktokan. Kenapa jadi Anda pungkiri sendiri? Ini si Fandi, coba baca chat si Fandi itu. Suruh saya masuk di room kamu. Terus minta tiktokan kan? Ya karena si Fandi suruh saya masuk di room kamu. Siapa sekarang yang takutan ini? Saya nggak ketakutan. Loh, kalau saya takut saya nggak naik di roommu, bro. Kan kamu yang mau. Lucu. Kan aku yang mau. Kalau kau saya yang minta. takut, saya nggak naik di roommu, Zuma. Tahu Ya, kau? tapi kan kau tidak takut. Kamu jangan kau nyeles. bilang. Kamu malam ini ketakutan kalau berhadapan sama saya. Tapi bicaramu udah gemetaran. Oh, saya nggak gemetaran. Itu apa? Ketawa dipaksa. Saya berdiskusi sama siapapun, saya selalu begini. Tapi tidak si pernah Fandi. menang. Tidak Siapa? pernah menang. Siapa bilang saya nggak pernah menang? Kamu aja yang nggak mampu jawab, cuman menang congor. Masalah Ayo, generasi. inilah makanya aku bilang Fandi, kamu Pertemuan segera kita- naik. Dia nggak bakalan berhenti. Dia nggak Pertemuan bakalan berhenti karena dia ketakutan kalau pertemuan ketemu saya. kita yang terakhir, kau tidak mau Iya. berhenti bicara sampai kau di-kick dari koma. Kamu tidak mampu menjawab pertanyaan saya dengan memberi data-data asumsi yang Anda berikan, Apa sedangkan yang saya pertanyaannya? minta data yang eksplisit, Apa? kamu tidak pernah bisa berikan. Kamu tidak mampu. Apa yang kau minta waktu itu? Kamu tidak mampu berikan. Apa yang kau minta yang saya tidak kasih? Apa? Oh, saya udah lupa itu kejadiannya pertama. Paulus. Lagi pula saya cuma bukan berdiskusi sama kamu. Paulus. Enggak, itu si Fandi Paulus. naikkan. Fandi tadi kamu yang ngajak saya naik di sini. Udah, Jadi saya bernarasi, harap silakan. kalau saya berdiskusi Ini ada sama tema. Zuma harus ada Jangan moderator, minta harus ada aturan gitu. Jangan minta bantuan. Buka Oh, saya tema nggak minta sudah bantuan, ada itu tema. Islam loh. Itu si Islam loh. Yesus turun atas kehendak siapa? Silakan. Enggak. Silakan. Kita berdiskusi. Silakan. Saya Silakan. mau berdiskusi atas dasar aturan. Ya, kalau tidak ada aturan Santai percuma. aja, Saya nggak mau santai diskusi. aja. Anda bernarasi. Kita buat Saya aturan. bernarasi. Kita berdiskusi. Kalau Anda tidak ada bertanya, aturan, kita nggak saya berdiskusi. Saya bertanya. nggak mau. Saya nggak mau berdiskusi menang congor. Ya, saya tidak mau berdiskusi menang congor kayak Anda. Tidak berhenti berbicara ya. Ya, saya nggak mau menang diskusi seperti itu. Saya mau kalau kamu berhadapan dengan saya, kita harus buat timer. Kalau sanggup nggak?
Emang ada yang berharga dari mulutmu nanti? Lenda, kamu ketakutan kalau sama saya. Oke. Kalian lihat semuanya Oke, penonton oke, Zuma, oke. 8.200 orang penonton Baik, ini. Zuma baik. takut sama saya. Kalian Baik, tahu baik. itu. Dan kalian Baik, lihat, baik. kalau saya Baik. berdiskusi Dinda sama Pandi dia, naik, kita Dinda Pandi. buat Dinda dia pada Pandi malam naik. hari ini kayak ayam sayur. Dinda Iya. Pandi naik, Dinda. Santai aja. Kan. Dinda Pandi naik. Nah, Adikku itu si sayang. Fandi loh yang suruh saya naik di sini, yang suruh saya masuk ke link ini, bukan saya. Iya, beliau memang aku suruh cari pendeta, betul. Saya suruh. Yo, Seret semua ngapain kau pendeta bilang saya ada ketakutan? Kalau saya ketakutan, saya nggak masuk di rumu. Bising kali suaranya, woi. Kamu nggak tahu kalau kau akan berhadapan dengan saya. Saya bilang saya nggak tahu. Coba tanya Pandi, tahu nggak dia? Dia nggak tahu senpai, dia nggak tahu semuanya. Itu bukan dulu chatnya saya nggak tahu apa. Saya bilang tadi itu berhadapan dengan siapa. Jadi boleh saya ceritakan ya, senpai ya. Ceritain, Dinda, ceritain. Jadi awalnya tadi sebelum mengetahui bahwa lawannya adalah Bang Zuma, beliau ini minta tiktokan. Iya. Saya minta titokan sama Fandi. Iya, Dengan mulai jantan ngaco. beliau minta tiktokan. Kan saya tadi sudah sebut narasumbernya. Nanti misalkan kalau Pak Berkat sudah mau diskusi, Pak Berkat ditanya tadi, saya tanya tentukan tema. Tapi bingung kan terkait tema. Jadi saya tanya narasumber muslim dan dikasih tema tadi tuh. Yesus turun kehendak siapa? Pelan-pelan Bang, saya terangkan semua. Saya yang atur diskusi ini. Jadi tenang. Ini tadi Gurunda Senpai sempat beliau ini seperti mau mengelak dari diskusi ini tadi beliau ya. Ketika tahu lawannya Bang Zuma. Oke, sekarang gini. Tadi Ngaku nggak? enggak, Fandi, Ngaku gini loh nggak? Fandi. Tadi saya bilang sama kamu, saya berdiskusi sama si Zuma itu. Baca enggak? Saya bilang dia cuma menang congor. Ada enggak saya bilang? Ada. Itu Ada. terakhir. Lalu itu saya terakhir- bilang apa sama kamu? Saya bilang sama kamu, saya mau berdiskusi sama dia dengan catatan ada aturan. Benar? Oh, sudah Benar. sudah mulai Benar? bikin aturan setelah Nah, tahu sekarang saya mau lawan bertanya, saya kan. ketika saya ngomong seperti itu, apakah saya Dinda. takut sama dia atau saya nggak Dinda. mau berdiskusi sama dia karena menang congor? Ayo, jawab teman-teman. Sebelum dia tahu kalau diskusi sama aku dia Enggak, nggak saya bikin nggak aturan takut kan. sama si Zuma. Iya kan? Di dunia ini Nanti yang saya setelah takuti tahu, cuma Tuhan baru Yesus. baru Saya bikin percaya Roh aturan. Kudus ada bersama dengan saya. Saya nggak takut. Anda sekarang Setelah tadi dia kamu tahu, si Pandi, baru bikin aturan tadi kamu gitu. bilang, ya kan? Oh, kode. Kita- Iya, betul. kamu Betul. naik, Betul. kita bikin Oh, aturan. kode. Nah, sekarang bikin aturannya kalau memang kamu lihat bagaimana Oke. saya buat si Zuma ini ketakutan. Oke, bikin aturan Dinda, bikin. Bikin Iya, aturannya. 2 menit Siap. aja. Mungkin ada Bang Arif RH di bawah, mungkin bisa gantiin saya, nanti saya nyimak di bawah, atau teman-teman moderator lain yang bantu Komal Bang Zuma. Kencing nanti dia di sini. Siapa yang tanggung jawab? Enggak, saya di bawah gantian kan, gantian. Enggak, kalau dia kencing di sini gimana? Jangan terlalu banyak Siapa yang alibi tahu? kamu Zuma. Saya nggak pernah takut sama kamu tidak mampu berdiskusi sama saya. Kalau dia Jangan kencing kamu gimana? alibi kayak gitu. Karena orang ini terkadang jalan mulutnya suaranya mundur belakangan. Mulut dulu yang goyang. Belakangan otak hanyut. Lihat semua Lihat penonton aja nanti. kalian. Kalian tahu, Lihat aja kalian nanti. lihat. Ini si Zuma kalau ketemu si Berkat itu ketakutan setengah mati. Kalian lihat, raut wajahnya setelah sama saya sudah beda kan? Kalian lihat aja. Itu frasanya enggak Takut dia akademis. teman-teman. Kalian lihat aja raut wajahnya itu. Saya nggak pernah takut. Bang Berkat itu kalau angan-angan jangan terlalu tinggi angan-angannya. Iya, Rendahin dikit. iya. Ini Ayo, udah berapa mulai, Dinda. kali Kasih diskusi tema, sama saya, hanya kasih- asumsi congor aja. Kasih Dia waktu hanya 2 mampu menit, lawan 2 menit aja. itu Atau 3 anak-anak menit. biasa yang baru tumbuh 3 giginya. menit. Iya, Bang Berkat 3 menit sabar aja. ya. Kita mau atur supaya Bang Berkat sama Bang Zuma diskusi tema ini ya. Gak usah berubah ya temanya ya. Iya, oke. Jadi usah begini ya, berubah teman. waktu 3 menit ya. Sabar dulu. Apa coba. Iya, jadi kan saya sudah bilang tadi, makanya tadi sebelum saya datang ke sini, saya bilang apa dulu aturannya, kan ada enggak? Ada. Itu udah Iya, terakhir. makanya Pas- saya pas bilang tahu Bang tadi Zuma, di langsung dalam berubah. satu putaran, ya, di dalam satu putaran, ya, di dalam satu putaran waktu, saya mau tidak banyak pertanyaan. Kenapa? Karena ketika mengajukan banyak pertanyaan, satu putaran nih dikasih 10 pertanyaan.
Itu kan membuat waktu kita habis dalam berdiskusi, dan itu adalah suatu akal lawan supaya kita nggak mampu menjawab semua, tidak mampu mengcover, sehingga kita terburu-buru dalam mengejar. Ya, saya tidak mau ketika dalam satu Ngomong apa putaran dia, teman-teman? Ngomong apa dia? loh, tidak ngerti bahasa. Ngomong apa dia? Tidak ngerti bahasa. Atur napasnya, diatur, disusun kata-katanya. Jangan sangat kelihatan kalau itu groginya itu selangit. Saya nggak pernah grogi. Relax. Gak usah Saya terlalu nggak grogi hadapi kamu, nervousnya cuma itu kamu terlalu aja yang mulai kelihatan ketakutan. kali, Karena nervousnya kamu itu mau kelihatan. memberikan 10 pertanyaan, 100 pertanyaan supaya saya kewalahan mengcover waktu. Saya sudah bilang, Ngomong ya. apa dia? Loh, kok ngomong apa lagi? Kamu Sudah bisa kamu dimulai Bang Berkat, enggak? maksudnya gini Udah bang, dimulai. Bang Zuma itu maunya Bang Berkat itu tenang, cooling down, slow down. Loh, saya memberikan aturan dari saya. Iya. Kalau ini Saya disepakati, memberikan berarti aturan kita dari diskusi. Kalau Jangan tidak ketahuan disepakati, Saya buat memberikan apa? aturan dari saya. Saya memberikan aturan dari saya. Kau ngomong itu kayak grogi kali, kau nervous Saya luar nggak biasa. garogi. Santai. Letak mana dari garogi saya itu? Letak mana saya garogi? Letak Ayo. mana dari garogi saya? Letak mana dari garogi? Kenapa setiap kata-katamu nggak ada yang benar susunannya? Kelihatan Saya nggak kali kau itu garogi hadapi kamu, Zuma. Saya Kamu nggak aja yang mulai garogi. ketakutan kalau berhadapan sama saya. Apalah ini? Ya udah gini aja Bang Berkat, Atur ya, deh, atur deh. kita Tiga menit. dialog, nanti diatur timernya, nanti masing-masing narasumber seperti biasa dialog ya. Ada prolog, setelah prolog jangan sampai nggak tahu lagi prolog Bang Berkat prolog, Bang Zuma prolog. Setelah itu ajukan satu pertanyaan, nanti dijawab satu pertanyaan itu. Kalau belum puas dengan pertanyaan itu, bertanya lagi terkait pertanyaan itu dan akan dijawab lagi oleh narasumber. Tapi baiknya mungkin kalau ada Bang Arif RH di bawah atau Bang Jibril mungkin yang lagi nyimak, bantulah naik di atas. Tawarin dulu, mana tahu mau dia tunda besok atau lusa. Kata hari coba. Iya, Coba maksudnya malam ini siap kan Bang Berkat ya? Kan udah tahu Bang Zuma lawannya. Saya nggak Atau mau saya istirahat dulu? udah tahu si Zuma ini. Cuma saya nggak mau kalau berdiskusi sama dia tanpa waktu, tanpa Iya, ada nanti aturan dikasih time diskusi. dulu. Karena dia nggak bakalan berhenti berbicara, dan ketika dia nggak bakalan berhenti berbicara, saya juga balas yang sama. Iya gitu. Abang, Masih abang, ketip saya peninggalan bukan Anda. sarjana psikologi ya, tapi melihat dari gerak-gerik Anda itu panik, lagi panik. Dari mana saya panik? Apakah muka saya tidak sama waktu baru ketemu Anda? Di mana kemarin itu kita ketemu itu? Sama siapa sih? Prians kah? Siapa itu? Lupa saya. Julius. Ah, Oh iya, Julius. kalau ada Julius, kalau ada Ko Julius, bagus Ko Julius nih kalau ada di bawah. Kok naik Ko Julius? Saya share dulu sama dia Bang Zuma, cocok karena dia berteman juga sama orang ini. Oh, enggak, saya belum pernah supaya berteman dibantu sama dia. jadi- Baru kali itu jadi- saya naik kamal di situ. Iya, supaya dibantu jadi moderator. Baru kali itu. Oh, kalau dia dibantu naik moderator boleh. di situ. Karena kamu bilang saya berteman dengan dia, saya belum pernah bertemu. Sama-sama kita baru bertemu hari itu. Mana dia ya? Groginya minta ampun. Bentar. Atur napas, minum air putih dulu, santai aja. Jangan mengframing kamu. Aduh. Lucu sekali. Bagus benar itu framing Anda, saya ketakutan ya. Lucu. Bagus Iya. benar itu kamu punya framing, saya ketakutan ya, lucu. Jadi awalnya Ayo. beliau mau TikTok kan, tapi karena tahu lawannya siapa, akhirnya aduh minta waktu lagi dia, minta jewer tarik kuping. Kalau biasa di main-main itu minta tarik kuping dia. Nah, tadi saya minta TikTok sama kamu, ya. Setelah kamu bilang oke, lalu setelah itu kamu kirim link kan, link Zoom ini kan, link TikTok ini kan. Ayo, kamu jangan framing kayak gitu. Saya rasa orang Muslim tidak diajarkan berdusta kali ya. Bentar ya, istri saya panggil. Iya, santai aja Bang. Disuruh sekalian minum minyak kelapa 1 botol. Ya mungkin ada teman-teman yang bisa bantu Bang Zuma ya.
Bang Jibril kali atau Ko Julius di bawah yang lagi nyimak live YouTube mungkin, atau Bang Handi mungkin. Atau Kalian tahu ya, kalau saya ketakutan Kores, sama kores. dia, kalian boleh lihat Facebook saya, kalian boleh lihat WA saya, iya, saya udah, bagikan udah, sama Bang. orang. Udah. Ya, bagaimana saya membuat dia jadi pekerja Iya. saya malam ini. Iya Saya Bang, nggak iya Bang. takut sama dia. Saya posting Bang. kok di Facebook saya sudah bagi link ini sama teman-teman saya. Saya nggak takut sama dia, sorry. Yang saya takuti di dunia ini hanya Tuhan Yesus. Selain daripada itu saya nggak takut. Bahkan mati pun saya tidak takut. Emang ada ancamannya Yesus sampai kau harus takut sama dia? Ya, saya harus takut sama Tuhan saya. Kenapa saya nggak boleh takut kepada Tuhan saya? Kecuali kalau Anda tidak takut dengan Tuhan Anda. Kenapa Anda takut tentara Romawi membunuh dia? Kamu pengecut sekali sama manusia yang sudah mati. Kok kau takuti, gimana sih kau? Aneh aja Bang kau, Zuma, lucu. setahu saya Tuhan Yesus saya itu sudah bangkit, kecuali Muhammad yang masih di dalam kuburan saat ini. Ku bandingkan Tuhanmu dengan Nabi. Ya enggak Apa masalah. enggak salah? Yang penting Nabi yang kamu percaya itu masih di dalam kuburan sampai hari ini, dan masih kamu doakan setiap hari untuk mendoakan dia untuk tetap selamat. Berbeda Kamu dengan bandingkan kami hanya Tuhanmu. mendoakan diri kami supaya selamat. Kamu membandingkan Tuhanmu dengan Nabi. Kamu sehat? Saya sehat, saya cuma memberitahukan Terus kepada kenapa? kamu bahwa Kenapa Tuhan kau saya sudah bangkit. bandingkan? Ya, kamu mengatakan dia mati, tapi saya katakan dia sudah bangkit. Kenapa kamu bandingkan? Berbeda dengan Muhammad yang sampai saat ini masih belum bangkit. Lucu Iya. Anda ini. Kenapa Oh, saya Tuhan lucu. Anda bangkit? Saya cuma bangkit dari memberitahukan kubur? kepada Anda, Tuhan Habis saya itu sudah bangkit, anda, ya kan? Anda bandingkan dengan Nabi, seorang Nabi. Anda bandingkan Nabi Musa nggak bangkit, Abraham nggak bangkit, Daud. Ya memang mereka Nabi. Kenapa larinya Anda ke situ? Coba Anda Karena bandingkan. Anda mengatakan Tuhan saya mati. Tunggu. Kenapa Anda tidak bandingkan Tuhan saya dengan Tuhan Anda? Kenapa? Kenapa Tuhan Anda bandingkan dengan Nabi Buat saya? apa Kan saya lucu. bandingkan dengan Tuhan Anda yang menjadi batu Mekah? Kenapa saya bandingkan Tuhan saya dengan Tuhan Anda yaitu batu yang ada di Mekah? Nggak perlu. Lucu, Karena nggak lucu, sebanding. lucu, lucu, Nggak sebanding. lucu. Kalau saya bandingkan Tuhan saya dengan Tuhanmu, ya, Allahu Akbar. batu yang ada di Mekah itu nggak sebanding. Nggak Tuh. sebanding sama sekali, Coba. nggak sebanding. Kenapa coba Anda mengatakan Tuhan saya batu yang ada di Mekah? Iya, karena itulah Tuhan kalian yang kalian sembah-sembah, karena batu itu dapat menghapuskan dosa. Lucu, lucu. Iya ya. Ya, sangat lucu memang. Karena logika orang Muslim ini sangat lucu, mengaku berlogika tapi tidak berlogika, mengaku akademis tetapi tidak akademis. Iya begitu. Ini perempuan atau laki-laki yang dihadapi ini, teman-teman? Sama aja, ini congormu Bang itu juga kayak gitu. Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Panglima dan Pak Pendeta Berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bisa jadi moderator nih, Bang Kores. Jadi gimana konsepnya? Iya, Dia bicarakan aja tidak dulu Bang tiktokan. Zuma dengan Berkat sama Bang Kores. Saya izin dibawa Gurunda ya Senpai. Bang Ya Berkat, Dinda, makasih ya. selamat bersenang-senang Bang Berkat. Bang Kores, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana konsepnya? Kenapa nggak di PK-in aja? Dia nggak mau, ketakutan. Oh nggak mau PK. Oh. Jadi gimana konsepnya? Berkat maunya gimana? Yang pertama, saya nggak mau berdiskusi itu kayak anak kecil ya, nggak berhenti ngomong sampai habis cerocot ya. Nah, Nanti dia gitu, tengok aja. Yuk, Dia bikin makanya saya aturan yang mengatakan langgar. pada malam hari ini kita punya waktu. coba. Daripada kamu menuduh-nuduh sana sini, kita pakai timer supaya hal itu tidak Anda membuat alibi yang membuat bahwa seolah-olah Anda itu tidak menang congor saja. Gitu loh. Udah, curhatnya udah. Jadi mau timernya berapa menit? 2 3 menit menit. atau 3 menit? 2 menit atau 3 menit? Oke. Bentar ya. Dinda Ardiansa, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Gurunda. Izin sedikit saja Gurunda sebelum dimulai. Oke. Ini kan berhubung telinga saya ini kan gampang panas Gurunda. Saya minta tolong Gurunda nanti kalaupun mulutnya harus disobek, kalau bisa dihabiskan sekalian sama hidung-hidungnya Gurunda ya.
Siap. Itu aja. Saya Aduh, karena Ardiansa. ya Ardiansa karena ini dia juga sudah banyak menuduh, ininya ini. dia sudah menuduh, dia bukan bertanya lagi Gurunda, dia sudah menuduh Jangan Tuhan membuat kita itu framing batu. Gitu. alibi. Ini Gurunda kalian Ya, ketakutan hati-hati. sama Enggak, saya. maksud saya Kalau begini, saya bro. diskusi sama dia selalu Maksudnya begini. ketakutan dia. Saya begini, jangan menuduh bro, hati-hati dengan. Kamu juga mulai nanti- menuduh tadi, mau framing. Nggak ada yang Kamu framing. meng-framing tadi, ya kan? Framing Kamu apa? meng-framing Saya framing apa? tadi. Framing apa saya? Dari tadi kamu meng-framing. Framing apa? Anda nggak usah lah, saya nggak mau bahas di sana lah ya. Yang penting sekarang aturannya ada. Kamu dari tadi menuduh meng-framing, tadi. Andi. Tadi kamu dari tadi menuduh kami meng-framing. menyembah batu. Kan tadi kamu menuduh kami menyembah batu kan? Oh ya, kalau itu ya benar. Kalau itu saya benar. Di mana dalil? Di mana dalilnya? Nggak perlu dalil, kalian di sana pergi ke Arab menyembah-nyembah batu, ya kan, mencium-cium Enggak. batu. Nggak perlu Dalil dalil. bahwa kami menyembah mana Nggak dalilnya? perlu kalau dalil kami itu menyembah? itu di kamera. Kalau gitu kalian menyembah kelamin dong, menyembah kelamin dari sorga. Nggak perlu dalil itu. Itu juga nggak perlu dalil kok. Di foto-foto ada kelaminnya. Itu nggak perlu saya kasih dalil, itu sudah bukti. Ya kalau misalnya Semua orang gini muslim, sambilnya gua nyari ini, sambil gua nyari apa? Nyari timer. Kalau misalnya Islam dibilang nyembah batu, Kristen nyembah kelamin Tuhannya dong kalau gitu. Oh, saya Karena di nggak pernah foto-foto menyembah Tuhannya itu. berkelamin. Saya nggak pernah nyembah itu. Wah bohong, Tuhannya ada kelaminnya kok. Anda- Kan terserah orang luar yang ngomong. Jangan membuat framing sana sini. Ya sekarang kita Bukan diskusi. framing, ini kenyataan kok Tuhannya ada kelaminnya Jangan kok. membuat framing sana sini. Saya tahu bahwa kalian ketakutan. Ya udah kelamin Tuhan bukan. Kalian pada malam Kan hari kalau ini. firman Allah. Kalau kelamin Allah bukan kelamin Allah. Kolose Jangan 2 kalian nomor 9. ketakutan. Nah, ini emosi, semakin lama mulai nanti emosi. larut malam. Dibilangin Iya. makanya jangan dimulai. Kolose 2 nomor 9. Tunggu, gue masih nyariin dulu, masih nyari timer Kalian bentar ya. jangan terlalu banyak framing. Saya tahu kalian pada naik ke sini supaya saya nggak jadi Mana debat sama timer ya? dia. Karena Kolose takut si 2, Zuma ini. Kolose Dari matanya, 2. dari Nggak mata pernah si diam, Zuma kan? ini Nggak sudah pernah nampak diam, kan? ketakutannya. Ya. Nggak pernah Kalian diam, lihat kan? teman-teman, semua orang Kristen di Nggak bawah, pernah orang diam Muslim kan? di bawah. Gak bisa diam. Gak Kau bisa diam diam. dulu diam. botol. Sudah bisa diam, diam. diam. Guru kami lagi ngomong. Masa gua delete timernya? Kau diam Nggak bisa dulu diam. kau. Guru Nggak kami bisa lagi diam. ngomong. Lanjut Gurunda. Dia bikin aturan dia sendiri yang jilat aturannya sendiri. Apakah aturannya sudah dimulai? Kolose 2 nomor 9, biji Saya sakarnya nggak mau Yesus dengar itu kamu Tuhan. ceramah. Apakah kita sudah mulai? Apakah Kau kasih data kalau Nah, kami dia menyembah cuma bisa begitu. batu. Di sini. Saya kasih Lihat, dia data cuma kalau bisa- kau itu penyembah batu sakar. Kolose 2 nomor 9. Batu sakarnya Yesus itu Tuhanmu. Itu dalilnya. Wih, nggak ada. Ayo. Jadi yang menyembah batu tapi zakar manusia kamu. Dalilnya Kolose 2 nomor 9. Wah, kena di jantung. Oh, lo, betul-betul kena di jantung. Biru langsung mulutnya. Biru mulutnya langsung kawan-kawan. Penyembah batu sakar. diskusi atau mau memperpanjang waktu ini ya? Ini mau diskusi atau mau Sebentar aja memperpanjang diskusi, waktu? saya izin Sama turun saya? di bawah Gurunda. Iya, Iya. Dinda, iya. Iya, Ini sebentar oke. dicari temernya. Jadi kau Iya. sudah tuh kan, kau penyembah batu sakar. Kamu mengatakan seperti itu nggak punya bukti. Tetapi kalau saya Dalil. mengatakan semua orang Muslim Dalil. di dunia datang Dalil. dari seluruh dunia datang ke Mekah Dalil. mencium-cium batu meteor yang di Dalil. Mekah, itu bukti dan fakta. Itu Dalil. bukti dan fakta. Nah, sekarang nggak mana perlu dalilnya? dalil. Itu di berita banyak. Buktinya kalau Orang Tuhan Muslim juga kami sudah menyembah lihat. batu mana? Orang Muslim juga Mana sudah lihat. bukti? Nggak perlu dalil. Mana bukti kalau kami menyembah batu mana? Dalil itu diperlukan, ya, dalil itu diperlukan jikalau belum ada bukti. Dalil Bukti itu apa? gunanya adalah sebagai bukti. Ya. Bukti apa? Dalil itu gunanya sebagai bukti dan sudah ada Bukti bukti. apa? Seluruh umat Apa Muslim di buktinya? dunia menyembah batu yang ada di Arab, mencium-cium batu yang ada di Arab. Mencium. Itu fakta. Kalau mencium iya. Itu Kalau mencium fakta. iya. Itu fakta. Mencium Jadi itu saya bukan nggak perlu menyembah. kasih-kasih. Kalian juga sujud kepada kelamin Tuhan kalian kok. Bukti kok emang matamu tertutup. Menyembah Kami itu juga punya mencium- buktinya kalian mencium sujud itu. kepada kelamin Tuhan kalian. Tapi kan kami Mencium nggak itu bukan jahat. menyembah. Mencium itu bukan menyembah.
Kalau sujud ke arah kelamin itu menyembah kelamin bukan Gurunda? Iyalah kalau dia sesuai tuduhannya ke kita. Itu fakta itu, jangan dibilang ngehujat. Kelamin. Itu patung. Itu kalau Katolik yang mereka buat itu patung. Loh bukan patung, ini Tuhan kalian kan berkelamin. Tertulis menyembah Tuhan kalian. Artinya menyembah kelamin dong. Kelamin Allah bukan. Kalian punya kelamin? Tuhan punya kelamin. Dia bangga Tuhannya ada kelaminnya, dia bangga. Tunjukkan satu mujizat dari kelamin Tuhan kalian, coba sebut. Kalau ada kami kalah. Daripada punya kalian nggak punya kelamin juga kan, Bot? Iya. Satu mujizat dong dari kelamin Tuhan kalian. Bukannya. Gurunya ini kok jadi gua yang dialog. Ini udah ada timernya. Sabar dulu, sabar. Ini udah ada timernya. Mau gimana? Silakan. Iya. Saya duluan atau Oke. Anda duluan? Kamu aja duluan, Zuma. Kamu aja duluan. Karena Oke, ini baik. kan Yesus turun kehendak siapa? Ini kan menyangkut Alkitab saya. Ya, Oh, jadi topiknya apa? itu Dinda. Dia yang minta tadi. Dia minta tema itu. Saya nggak kasih minta tema ini. Saya belum pernah minta tema. Saya menanyakan terserah kalian apa aja temanya. Saya nggak minta. Ya. Oh ya udah tema yang ada aja ya supaya cepat. Framing. Ya. Bilang terserah berarti kau yang minta. Minta, ya. Yang namanya minta Terserah itu. kan tahu kan? Yang Terserah. namanya minta itu saya ini loh judulnya itu namanya minta. Sama Sedangkan saya aja. bilang terserah. Sama aja. Berarti Beda. kau minta. Seolah-olah kamu Kau framing minta. bahwa ini Kau judulnya minta. memang saya yang buat Kau gitu. minta. Seolah-olah nanti ketakutan Kau juga. minta. Kau yang minta terserah kan? Berarti kau yang minta terserah judulnya kan begitu. Ya udah. Jadi harus dijelaskan jelas kalau kayak gitu supaya tidak timbul kecurigaan bagi orang bahwa ini ya, mulai menampakkan kau minum terus kenapa? Orang selalu minum itu ketakutan, tegang kali. ini kopi. Nurunin apa? Apalagi Kolesterol. kopi. Nampak kali kau ketakutan. Apakah ada larangan berdiskusi minum kopi? Enggak. Maksudnya kamu kan dari tadi kau nuduh saya takut. Kok kamu Tapi kau setiap kan tadi gerak-gerik saya kok minum. kamu gerisah lalu Zuma? Setiap gerak-gerik saya kok kamu Tadi kau gelisah benar sih? menuduh. Kau ketakutan katamu. Nah, sekarang justru kau yang minum terus air. Gimana sih ah? Haus ya, saya haus. ini jual Haus. air galon Zuma. Saya Haus ini ya, dalam haus. satu hari lebih dari 8 liter Haus. air saya minum. Haus. Percaya atau tidak, dalam satu kali minum saya bisa mampu minum 1 liter air. 1,5 liter itu saya mampu. Botol aqua yang besar segini itu mampu saya minum 1 kali minum. Coba saya lihat. Oh, saya nggak perlu buktikan sama kau. Kalau saya buktikan berarti ada cuma itunya. teori. Cuma Enggak, teori kalau saja. saya berhasil meminum 1 botol udah, aqua. mulai. Enggak, Udah, kalau saya apa? mampu minum botol aqua, ada hadiahnya enggak? Ada. Apa hadiahnya? Patung Tuhan hadiahnya yang 300.000, mau nggak? Julukan kau berlambung naga. Ah, Kau manusia nanti kau berlambung disuruh naga. saya bukti-buktikan buat apa? Saya buktikan kalau nggak ada gunanya. Kan cuma teori doang. Oke, kita Nggak mulai. ada gunanya. Itu teori Kita sampah. mulai. Kita Oke, mulai. silakan. Oke, baik. Yesus ini adalah seorang Muslim yang berserah diri kepada Tuhannya dan menyatakan semua ajaran-ajarannya kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada serigala-serigala yang muncul belakangan memakai nama dia, mengatasnamakan dia. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Yesusnya mengatakan, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Pada diri Tuhan, temernya Dinda, pada diri Tuhan itu ada kehendak, dan kehendak pada Tuhan itu cuma satu. Tidak ada 2 kehendak pada Tuhan. Bahwa kehendak Udah mulai Gurunda? Afwan. Udah mulai? belum. Oh alah, oke. Udah mulai itu Silakan, guru Dek, aku dari waktunya. tadi Kores. Oh iya siap, ya udah tuh sap. Ini Pak De, Bang Handi, Akang nelpon soalnya marahin Gurunda. Sip, Bismillah 1 2 3 gas. Oke. Jadi intinya Yesus datang ke dunia ini bukan atas kehendak dia. Bukti dia bukan Tuhan. Sebab kedatangannya di bumi
bukan atas kehendak dirinya sendiri, melainkan atas kehendak Tuhannya, kehendak Bapaknya. Dengan kata lain, ada otoritas di luar dirinya yang berkuasa atas dirinya. Berarti Yesus itu bukan Tritunggal, bukan Trinitas, bukan Yesus only, melainkan Yesus itu adalah hamba Tuhan yang diutus ke atas muka bumi ini untuk mengajarkan kaumnya Bani Israel menerima dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Di luar itu berarti bukan ajaran Yesus. Apalagi mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Apalagi mengatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Apalagi separuh manusia, separuh Tuhan. Itu ajaran paganisme, ajaran animisme. Lisan Yesus dengan terang berkata, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Bahkan dia mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 38, dia juga mengatakan bahwasanya kedatangannya di bumi ini, dia datang untuk melakukan apa yang menjadi tugas daripada dirinya, bukan untuk melakukan kehendaknya, tetapi untuk melakukan kehendak yang telah mengutus dia. Jadi Yesus itu rohnya bukan Tuhan, jasadnya bukan Tuhan. Saya ulang, rohnya bukan Tuhan, jasadnya juga bukan Tuhan. Yang Tuhan pada diri Yesus adalah yang mengutusnya. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia, berarti orang itu kudu harus diperiksa kesehatan jiwanya. Itu ada gangguan karena Yesus sendiri mengatakan sendiri, bahkan dia turun ke bumi untuk melakukan sesuatu yang juga bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi melakukan kehendak esensi tertinggi, yaitu Tuhan langit dan bumi yang telah mengutusnya untuk kaumnya Bani Israel. Jadi dalam hal ini Kristen tidak ada upaya, tidak ada kekuatan untuk merubah-rubah ajaran Yesus. Karena Yesus sendiri adalah manusia hamba Tuhan yang diperintah oleh Tuhannya. Demikian. Mantap, Panglima. Tunggu ya, kita restart dulu. Tunggu. Tunggu. Sip. Kita mulai 1, 2, 3, gas. Baik, puji nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Pada saat ini, ya, setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya. Oke, kita akan memulai berdiskusi pada malam hari ini, yang dimana diskusi ini dari awal memang si Fandi bertanya sama saya judulnya apa, temanya apa. Saya katakan terserah, ya, saya bilang terserah apa saja judulnya, dan dia memberikan saya tawaran Yesus turun kehendak siapa, dan saya menerima ini. Kebetulan teman-teman, saya nggak tahu kalau memang si Zuma, ya, karena kalau si Zuma biasa saya berdiskusi sama dia tanpa waktu gitu, jadi saya malas berdiskusi kayak anak kecil. Makanya saya katakan sama si Fandi tadi bahwa kalau saya berdiskusi sama si Zuma, saya akan terima, tetapi dengan satu catatan, ada aturan di dalam berdialog. Yang pertama, dialognya tidak memberikan banyak pertanyaan, karena saya melihat setiap diskusi itu memberikan pertanyaan kepada lawan bicara, sehingga nanti lawan bicara itu akan kewalahan, karena ini adalah salah satu strategi untuk menyerang lawan tidak mampu mengcover semua pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian saya juga mengatakan kita harus pakai timer supaya lawan bicara itu tidak menang congor, ya. Jadi saya pada malam hari ini, puji Tuhan, kita diberikan timer di dalam berbicara, ya. Oke, puji nama Tuhan, ya. Pada malam hari ini dengan judul ini saya sangat berterima kasih sekali bahwa sebenarnya judul ini menurut saya, waduh, judulnya gimana ya, kalau menurut saya ini judulnya kayak
anak-anak kecil gitu menurut saya. Jadi Yesus turun kehendak siapa? Oke, tapi nggak masalah karena mungkin ini pertanyaan dari saudara-saudara Muslim. Jadi tadi si Zuma sudah menyinggung bahwa di dalam kitab dikatakan bahwa Yesus adalah datang dengan kehendak Bapa. Tetapi jangan lupa di dalam Yohanes 10 dikatakan di sana ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima daripada Bapakku. Jadi, tanpa daripada kehendak Yesus itu, walaupun Bapa menghendaki, kalau sebenarnya Yesus juga tidak menghendaki hal itu, maka itu tidak bisa terjadi. Ya, jadi sama seperti orang tua menyuruh anaknya, tetapi anaknya tidak mau melakukan. Tetapi di sini Yesus dikatakan dia mau melakukan itu. Habis. Gimana, Ini masih ngajak apa timer, tapi menurut saya dan untuk Ikhwan di bawah ya, ini Gurunda sama Pendeta Berkat ini masih opening statement, jadi belum ada menjawab dulu, belum. Nah sekarang baru tanya jawab masuk. Ya Gurunda silakan. Oke, dari argumentasi Anda itu tidak nyambung tadi antara kehendak Yesus menyerahkan nyawanya dengan narasi yang saya bangun berdasarkan tema. Makanya lain kali jangan terlalu ponga, jangan terlalu sombong menganggap semua orang itu rendah sehingga Anda mengatakan bebas jurusnya apa, temanya apa, terserah. Ini celakanya. Kalau orang terlalu sombong, tidak menguasai Bible, tapi menyerahkan orang lain untuk membuka tema. Ini kewalahan Anda nih. Pertanyaan saya, Anda mengatakan tadi kalau banyak pertanyaan itu membuat orang akan sulit untuk menjawab karena pertanyaan bertubi-tubi. Saya hanya ada satu pertanyaan ini aja sampai Anda pulang ke rumah dengan jalan bungkuk. Ini aja pertanyaan saya. Apa pertanyaan saya? Atas kehendak siapa Yesus turun ke bumi? Kalau bukan atas kehendak Yesus, selesai Tuhan kau itu Tuhan palsu. Tuhan palsu kau itu, pesuruh, budak Tuhan kau itu, hamba Tuhan kau itu. Kalau dia datang ke bumi, petantang petenteng di atas muka bumi ini ternyata bukan atas kehendaknya, lantas kau tuhankan, kau menuhankan Tuhan palsu. Kamu bawa narasi tadi, tidak ada yang ambil nyawaku, kalau bukan dia dibunuh oleh tentara Romawi. Dia mati dibunuh, bukan mati menyerahkan nyawa, tapi mati dibunuh. Tapi nggak usah kau ke situ, terlalu melebar nanti, kau semakin malu nanti di sini. Oke, pertanyaan saya satu aja, atas kehendak siapa Tuhan KW ini turun ke bumi? Kalau dia punya otoritas tertinggi, berarti dia turun ke bumi atas kehendaknya sendiri. Tetapi kalau ternyata dia turun ke bumi menjadi manusia, dia menjadi bayi yang tak berdaya, dia atas kehendak otoritas yang luar daripada dirinya, saya katakan Anda itu manusia koplak yang menuhankan makhluk ciptaan yang adalah Tuhan palsu. Pertanyaan saya cuma satu, atas kehendak siapa Yesus turun ke bumi? Kehendak dirinya sendiri atau kehendak esensi lain di luar dirinya? Jawab pelan-pelan, jawab pelan-pelan. Silakan, saya sumbangkan waktunya. Wih, mantap Panglima. Ya, kita riset dulu ya. Silakan Berkat. Baik, terima kasih ya, terima kasih buat waktunya ya.
kenapa saya tidak menjawab pertanyaannya? Karena tadi prolog itu kan pembukaan ya, pembukaan di dalam berdiskusi. Jadi ini si Zuma kalian ini mungkin nggak paham aturan atau gimana, saya nggak ngerti ya, sehingga dia mengatakan saya tidak menjawab. Ya, ini sesuatu hal yang sungguh aneh sekali. Ya, sungguh aneh sekali hal seperti ini. Ya, sepertinya saya seolah-olah ketar-ketir dengan pertanyaan seperti itu. Jadi menurut saya itu adalah pertanyaan hal anak kecil sekali. Ya, Yesus turun atas kehendak siapa? Ya, dan pertanyaannya adalah ketika kehendak Bapa, maka runtuhlah bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari mana? Dari mana dalil hal seperti itu, bahwa ketika kehendak Tuhan, ketika kehendak Bapa, maka runtuhlah dalil bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Dari mana dalil seperti itu? Ini adalah logika falasi yang dibuat-buat sehingga seolah-olah itu adalah suatu logika yang benar. Ya, para rasul mengutus temannya rasul. Apakah itu karena teman rasul mengutus temannya rasul berarti dia bukan rasul? Ini adalah sesuatu pertanyaan logika falasi yang sangat kocak sekali bagi saya. Ya, di dalam 1 Yohanes 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Ya, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi daging. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Siapa firman itu? Firman itu adalah Yesus itu sendiri, dan dia itu bersama-sama dengan Allah. Ya, hanya saja tugas untuk turun ke dunia adalah tugasnya Tuhan Yesus Kristus. Dan atas dasar apa sehingga si Zuma mengatakan jikalau itu adalah kehendak Bapa, maka runtuhlah bahwa Yesus adalah Tuhan? Itu sangat lucu sekali, ya, sangat melucukan sekali itu, ya. Dikatakan bahwa jangan karena Yesus adalah dikatakan bahwa saya diutus oleh Bapakku, lalu dikatakan dia bukan Tuhan. Itu sangat runtuh sekali dalil seperti itu. Itu logika seperti apa? Ya, jadi menurut saya pertanyaan seperti itu pertanyaan anak kecil, ya. Karena Yesus mengatakan atas kehendaknya lah, dan dialah yang memberikan nyawanya. Ya, saya sudah memberikan tadi ayatnya. Ya, di dalam Yohanes 10, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya, dia memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri, bukan atas kehendak orang lain. Jadi itu karena kemauan Tuhan Yesus untuk memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Jadi statement seperti itu saya rasa sangat kocak sekali. Demikian, mungkin saya nggak mampu memberikan pertanyaan karena waktu saya habis. Oke, semangat Pendeta Berkat untuk menjawab. Ya, Gurunda silakan. Tadi saya tidak mengatakan Anda sedang menjawab pertanyaan. Cuman narasi Anda yang Anda bangun sebagai prolog itu tidak nyambung dengan prolog saya. Dengan tema yang Anda pilih, dengan Anda membawa Yohanes 10, dan sekarang sesi Anda menjawab lebih parah lagi. Karena yang saya tanya atas kehendak siapa dia datang, yang Anda jawab atas kehendak siapa dia mati. Saya tidak tanya atas kehendak siapa Yesus mati. Saya tidak tanya itu. Saya cuma nanya atas kehendak siapa Yesus itu datang. Dia kan tidak ada di bumi tadinya. Di mana dia Yesus itu tadinya? Dia bersama-sama dengan Tuhan. Oke. Ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, kalau Anda mengatakan itu dia ada dua Tuhan di atas bersama-sama, dia diperintah turun ke bumi. Tuhan Yesus yang adalah juga Tuhan turun ke bumi. Baik Tuhan. Baik Tuhan. Ya turun. Begitu turun ke bumi, apa yang dia katakan? Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak senior. Kalau dia juga Tuhan, berarti Tuhan senior yang perintahkan Tuhan junior. Kalau dia juga Tuhan, tapi konsekuensinya Anda bertuhankan dua Tuhan. Tapi kalau ternyata dia tidak mengatakan senior, tetapi dia mengatakan Bapa, berarti dia bertuhan.
Karena Bapa itu sama dengan Tuhan, Bapakku sama dengan Tuhanku, anakku sama dengan hambaku. Ketika dia mengatakan aku turun, pertanyaannya, saya ulang lagi, jangan lagi kau bahas siapa yang bunuh dia, atas kehendak siapa dia mati disalib. Bukan itu kau bahas. Yang dibahas itu atas kehendak siapa dia turun ke bumi. Kalau ternyata bukan atas kehendaknya sendiri, berarti kalian seluruh dunia Kristen menyembah Tuhan palsu. Tuhan yang tidak punya kehendak otoritas, karena dia diperintah oleh Tuhan yang sesungguhnya. Oke? Jawab ya, jangan lagi kau nyawa aku sendiri. Nyawa aku. Bukan itu. Yang kutanya, atas kehendak siapa Yesus turun ke bumi? Tuhan kau yang KW itu, silakan jawab. Jangan lagi kau lari ke atas kehendak siapa dia dibunuh. Silakan minum air dulu. Oh, minum air. Oke, Gerunda, kasih nafas Gerunda, kasih nafas. Kasihan tertekan beliau. Ya, oke, 3 menit. Mute-nya dibuka dulu, Berkat. Siap, silakan. Perasaan tadi saya sudah menjawab ya, bahwa Yesus datang ke dunia itu ya. Saya tekankan lagi ya, Yesus datang ke dunia itu atas kehendak Bapa dan juga atas kehendak Yesus itu sendiri. Ya. Dalil. Saya sudah memberikan dalilnya. Ya kan? Mana? Saya sudah memberikan dalilnya dari tadi bahwa Yesus Mana? datang ke dunia itu selain atas kehendak Bapa di dalam Yohanes pasal 10 ayat 18 dikatakan bahwa tidak seorang pun mengambilnya daripada aku melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya. Ini menandakan bahwa karena tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa itu dan dia yang memberikannya. Ya. Artinya bahwa kehendak dia memberikan nyawanya itu adalah kehendaknya sendiri. Nah, pertanyaan Zuma ini seolah-olah ini adalah bukan jawaban bahwa atas kehendak siapa dia datang ke bumi. Ya kan? Dia datang di bumi dengan satu misi, yaitu dengan suatu kematiannya. Ya, artinya bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, dia sudah tahu nih, saya datang ke dunia ini, kalau saya datang seperti ini akan terjadi seperti ini, dan dia sudah tahu itu. Ya, artinya bahwa ayat ini Yohanes 10 ayat 18 ini sekaligus menjawab bahwa atas kehendak siapa dia datang ke dunia ini. Ya, sekaligus menjawab hal itu Zuma. Ya, karena kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini sudah jelas, yaitu untuk penebusan dosa manusia. Contoh, Yesus misalnya ya, Yesus kau datang ke dunia, ya kan? Kau datang ke dunia, kau mati untuk menebus dosa manusia. Contohnya, Tuhan Yesus sudah tahu, makanya dia mengatakan bahwa aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Artinya bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk mati dan untuk datang itu, untuk datang dan mati di dunia adalah kehendaknya, tanpa kehendak oleh siapapun. Ya, kehendak Bapa dan kehendak dia. Ya. Kemudian kedua, seolah-olah bahwa kata utusan ini adalah seolah-olah ketika ada seseorang yang mengutus, maka utusan itu menjadi lebih rendah daripada yang mengutus. Ini logika macam mana? Ini logika macam mana Bapak Ibu, bahwa yang mengutus itu adalah orang yang tertinggi daripada yang diutus? Ini adalah logika teman-teman muslim yang sangat keliru. Nanti saya akan memberikan dalilnya bahwa orang yang diutus belum tentu rendah daripada orang yang mengutus. Ini logika yang sangat salah sekali. Sekian dan terima kasih. Nanti saya akan memberikan dalilnya. Oke, mantap. Terima kasih sudah menghargai waktu. Iya, Gerunda standby. Oh, silakan Gerunda. Diulang lagi. Nggak nyambung kau ini. Yohanes 10 itu berbicara mengenai misi beliau di bumi. Misi. Sedangkan tadi aku udah tunjukkan di data Yohanes 6 nomor 38.
Aku turun, aku datang dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri. Aku turun dari surga bukan melakukan kehendakku, tetapi kehendak Dia yang telah mengutus aku. Di bumi aja Dia bukan atas kehendaknya berlaku. Tangannya di bumi. Aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Aku melakukan segala sesuatu di atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Bahkan tentang penyaliban pun bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Yesus selalu menyerahkan segala-galanya kepada Tuhannya yang maha berkehendak. Kau jangan sembunyi. Kalau kau tidak sanggup, lambaikan tangan. Jangan kau membawa sesuatu narasi-narasi yang gak nyambung. Ketika Yesus di bumi, Dia melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Dia melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan yang berkenan di Bapa. Yohanes 8:29. Tidak ada yang dikerjakan Yesus selain apa yang diperintahkan Bapa. Yohanes 14 nomor 31. Kenapa larinya ke menyerahkan nyawa? Sedangkan 1 Tesalonika 2:15 nyawanya diambil sama tentara Romawi. Gak nyambung kau ini. Bilang aja kalau nggak bisa jawab, udah selesai, bubar. Saya bertanya atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa dan atas kehendaknya Dia sendiri. Mana buktinya? Mana ayatnya atas kehendaknya Dia datang? Itu Yohanes 10:18. Matamu. Itu mengenai Dia sebagai gembala, bukan mengenai sebagai Dia datang atau tidak datang. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Aku melakukan segala sesuatu di bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Aku terangkat dari bumi ini bukan atas keinginanku sendiri. Lah kok kau ini, kau belajar apa kau ini? Hah? Mulutmu kayak orang pintar tapi kayak gini ilmumu. Sekali lagi, kalau kau nggak menjawab, kau turun, jangan kau tori kawan saya. Atas kehendak siapa Yesus datang ke atas muka bumi ini? Dan kalau katakan kau menjawab atas kehendak Yesus juga, berarti kau punya tanggung jawab untuk menunjukkan data. Di mana Yesus mengatakan aku datang atas kehendakku juga? Silakan. Oke, Gurunda. Ya, Berkat, mohon dijawab yang ditanyakan. Oke, gas. Lucu ya sekali, sangat lucu sekali ya. Pertama-tama saya sudah mengulang-ulang ini dan kayaknya teman-teman muslim ini nggak ngerti ya. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu yaitu dengan suatu misi, ya. Tidak langsung datang ke dunia dulu baru melakukan segala sesuatu, enggak. Sebelum datang ke dunia, pilih tema ini. Atas kehendak siapa? Nah ini teman-teman, kalau saya berdiskusi dengan Zuma, pasti dia akan menjawab seperti ini. Kamu bahasa Makanya saya malas berdiskusi sama si Zuma. Dia ketakutan. Dia udah selesai, udah framing dia, iya kan? Udah framing. Silakan kau lanjutkan. Ini waktu saya udah diganggunya loh, ya kan? Enggak diganggu dong. Ini kan sabar Berkat. Mau di TikTokin kayak gimana juga ini. Saya nggak pernah bantah-bantah dia ngomong. Tapi ini di pause. Seperti itu. Ini di pause aman, waktunya aman. Ini di pause loh. Aku jawab atas. Jadi gimana? Siapa, jangan kau kemana-mana. Kalau kau udah sanggup turun. Saya siap mengatakan dari tadi, ya saya siap Guru. Nah, kita kasih satu kesempatan ya. Iya. Ya, saya sudah mengatakan. Silakan Berkat. Ini gua risum. Tunggu Berkat. Tunggu. Ini gua play sekarang. Silakan. Guru mohon bersabar dulu. Gas. Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini atas kehendak Bapa dan atas kehendak Dia. Kenapa saya mengatakan atas kehendak Dia? Ya, kenapa saya mengatakan atas kehendak Dia? Karena Yesus datang ke dunia ini melalui misi untuk penebusan dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Nah,
kematiannya di kayu salib, ketika dia misalnya nih diturunkan, saya sudah bilang dari tadi, Tuhan nih, kamu turun ke dunia untuk mati. Nah, itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Tetapi diingat ya, perlu diingat, dijawab bahwa di dalam Yohanes 10 dia mengatakan bahwa dia datang ke dunia ini, maksudnya tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ketika di dalam kerajaan surga, ketika Yesus datang ke dunia, itu sebelum datang ke dunia itu memang sudah kehendak Tuhan Yesus itu sendiri. Dia tahu sebelum datang ke dunia itu bahwa dia mati. Ya, sebelum dia datang ke dunia dia sudah tahu bahwa visinya adalah visi mati. Ya, dan itu adalah kehendaknya. Ya, bukan seperti datang ke dunia tanpa visi. Datang ke dunia itu melalui visi, bukan semata-mata harus datang ke dunia dulu. Nggak seperti itu. Seolah-olah si Zuma ini memisahkan antara visi misi sebelum kejadian, seolah-olah sebelumnya belum ada visi seperti itu. Nah, ini kekocakan si Zuma, seolah-olah bahwa kehendak Bapa dulu datang ke dunia, setelah baru datang kehendak ke dunia, baru ada kehendak kematian. Itu seperti itu. Segala sesuatu itu sudah dirancangkan sejak semula. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Karena itu adalah kesepakatannya bahwa dia harus mati. Dan itulah kehendaknya. Bukan berarti ayat ini harus mengatakan bahwa aku datang ke dunia ini atas kehendakku sendiri. Melalui ayat ini sendiri sudah tersirat di sana bahwa Yesus datang ke dunia ini atas kehendaknya. Bahkan kematiannya juga atas kehendaknya. Kan lucu. Oke. Oke, Guruna, kalau nanti sekali lagi, misalnya kalau dia dia turun. melayang-layang di permukaan air, turun aja. Oke, tunggu sebentar. Silakan Guruna. Oke, dengarkan saya baik-baik ya. Tak ajarin kau baik-baik. Di dalam Yohanes 8 nomor 42, Yesus mengatakan, jikalau Bapa adalah Tuhanmu, dia katakan apa di situ? Kalau Bapa adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dan aku keluar dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Terus kau mengatakan atas kehendaknya? Yang pembohong Yesus atau kau yang pembohong? Yesus mengatakan bukan atas kehendakku sendiri aku datang. Kau yang mengatakan atas kehendaknya sendiri bersama dengan kehendak Bapa. Dasar ampoleng kau ini memang. Terus ketika berbicara mengenai kematian, Yohanes 10:18 itu tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Kau jangan kau anggap itu berkaitan dengan penyaliban, itu nggak ada hubungannya. Berbicara dengan masalah penyaliban, Anda baca di dalam Lukas 22 nomor 4344. Bapak, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Gak nyambung dengan yang data Yohanes 10 itu. Itu berbicara mengenai gembala yang berjuang demi untuk domba-dombanya. Bukan masalah penyaliban. Dan lagian yang saya tanya bukan atas kehendak siapa dia datang mati dibunuh. Enggak. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya atas kehendak siapa Yesus turun ke bumi. Karena saya ingin tahu poinnya di mana Yesus ini Tuhan dari sejak semula, di mana poinnya. Kalau masalah Anda mengatakan dia sudah turun ke bumi untuk mati, berarti Tuhan Anda turun untuk bunuh diri. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk datang bunuh diri di bumi ini. Tuhan macam apa itu? Merancang bunuh diri di atas muka bumi ini Tuhan koplak. Anda menghinakan Tuhan Anda sendiri. Cukuplah derita Anda itu membahas atas kehendak siapa Yesus ini turun ke bumi. Atas kehendak dirinya sendiri Anda bilang, tapi pengakuannya bukan atas kehendakku sendiri. Kau jangan konsentrasi hanya perpuluhan di jemaat. Kau belajar, update ilmumu, update bahasa Indonesia loh itu kitabmu. Update ilmumu biar jemaatmu itu nggak dibodoh-bodohi terus.
Yang saya pertanyakan adalah ketika Yesus dengan lugunya mengatakan tegas, aku datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Bapa yang mengutus aku. Nah, mana dalilmu? Aku datang atas kehendakku juga. Mana dalilnya? Mana? Ini yang keempat kalinya. Silakan. Oke Panglima, ya siap-siap Berkat. Jawabannya mohon harus membanggakan umatnya Kristen. 1, 2, 3 gas. Sangat lucu sekali. Sangat lucu sekali Bapak Ibu. Ya, coba. Bagaimana dia mengatakan bahwa Yesus hanya atas kehendak Bapa saja, ya? Sedangkan seolah-olah Yohanes 10 ayat 18 ini seolah-olah tidak ada Bapak Ibu. Ya, saya sudah dari tadi mengatakan bahwa dia datang ke dunia itu atas misi. Atas misi. Ya, Yesus datang ke dunia. Anda nggak layak. Saya mending diskusi dengan oten-oten yang bukan pendeta daripada kau pendeta modal congor begitu, bikin malu gereja saja kau, bikin habis nasi di negara ini saja. Rugi negara kau dikasih nasi. Itu caramu. Udah nipu lagi. Penipu kau itu. Kau menuduh Yesus mengatakan aku datang atas kehendakku. Mana dalilnya? Yohanes 10 nomor 18, 17, 18. Matamu. Inilah kelas kalian. Kalau di depan jemaat, wah, kau memang hebat. Tapi kalau di depan kami apologet Islam, jangan kau coba-coba. Kau jadi bubur. Kau boleh sakti di depan jemaatmu, bermukjizat, sakar raba-raba, saling meraba-raba, kau raba aku raba kau. Bisa. Tapi di depan apologet Islam Indonesia, jangan kau takar kemudian kami dengan takaran jemaat. Kau harus banyak belajar. 300 tahun kau belajar. Bikin malu saja. Namamu pakai berkat lagi. Berkat itu bahasa Quran. Kau pakai bikin malu. Sudah mulutmu kayak mesin ketik peninggalan Belanda tahun 3. Aku nggak mau tiktokan. Mau bikin malu kau. 20.000 lebih orang nonton, kau bikin malu. Untung kau diturunkan. Kalau tidak kau mencer tepung di atas sini. Kasian kali kau. Sudah sombongnya minta ampun, longornya minta ampun. Kayak gitunya ilmumu menghadapi saya. Ya itulah Gurunda. Jadi membuktikan kalau topik yang Gurunda kasih itu memang mematikan untuk saudara-saudara sebelah. Mantap topiknya Gurunda. Ya ini Akifandi nih yang bertanggung jawab. Aku suruh dia pilih tema loh deh. Aku suruh dia tentukan tema. Bukan aku loh. Dia yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf ini Senpai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf aku gara-gara bawa yang begituan. Nanti ku carikan mainan yang lebih bagus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf kan dah, pas kita sudah kode tanda silang langsung kuturunkan. Mohon maaf mami ini kode. Tidak apa-apa, lebih bagus daripada bikin malu. Malu Kristen. Banyak juga keluarga punya teman Kristen, bahkan sahabat-sahabat. Nah, saudara angkat saya ada. Malu nanti dia. Siap tandaku. Mending sudah 4 kali ku kasih. Lucu orang ini kata dia. Apanya yang lucu? Kau yang lucu Subaidah. Kau ditanya apa, kau jawab apa? Malah kematian dibahas. Mati berdiri nanti kau bahas itu. Karena yang disalib itu bukan Yesus. Yohanes 10 nomor 18, tidak ada yang bisa membunuh aku, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Berarti tentara Romawi nggak berhasil membunuh dia. Kucuk, nggak ada salib itu karena Yesus mengatakan tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Kemudian orang-orang Yahudi membunuh Yesus. Oh, nggak bisa. Bertentangan dengan ucapan Yohanes 10, tidak ada yang bisa membunuh aku. Orang Yahudi membunuh Yesus. Oh, nggak bisa. Mana yang betul? Yesus mengatakan tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, tidak ada yang bisa kemudian membunuh aku. Orang Yahudi telah membunuh Yesus. Nggak bisa. Yang mana yang betul? Tipu
tipu-tipu aja terus kalian kerjanya. Lanjut teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Minta maaf sekali lagi Senpai ya Gurunda ya, karena membawa yang kayak gitu sebagai mainan di sini. Nanti saya berjanji akan mencarikan yang lebih baik, mainan yang lebih baik untuk Gurunda. Emang ada? Dulu yang terakhir saya jumpa sama dia ini waktu membahas tentang sunat dan tidak diakuinya Nabi Ismail di dalam Kejadian 17 itu. Kutunjukkan data 23 dan 26. Baru dia keok. Ya, sebelum dilanjut lagi, sebagaimana biasanya, Iya, Masya Allah ada silakan. 19.000 orang ini ya, subhanallah, ini kalau melempar mawar satu-satu aja udah dapat 19.000 ini kan. Ya, saudaraku sekalian, sebagaimana biasa saya tidak malu-malu ya untuk mengetuk hati saudaraku sekalian bahwa kita mempunyai hajat yang besar. Ini bukan hajatnya API, bukan hajatnya MMCI, tapi ini adalah hajat kita semua. Kita semua saya yakin bercita-cita ingin memiliki sebuah pendidikan yang di dalamnya kita beri kurikulum, salah satunya itu tentang kristologi ya. Maka dari itu saya berinisiatif ya, ini tanpa usulan siapa-siapa, memang ini inisiatif saya sendiri. Saya mengumpulkan koin yang insya Allah koin dari yang saya dapat di YouTube, di TikTok, seluruhnya saya sumbangkan untuk pembangunan sekolah apologet. Sampai kapan? Sampai pembangunannya selesai. Seluruh koin atau seluruh pendapatan yang saya dapat dari TikTok, seluruhnya saya sumbangkan untuk pembangunan sekolah apologet Islam Indonesia yang insya Allah akan kita bangun di Makassar, di Bolangi ya. Hari peletakan batu pertama insya Allah kita laksanakan pada waktu milad api yang ketiga, tepatnya pada tanggal 5 besok. Masya Allah, dukungannya saudaraku sekalian, semoga berkah. Monggo ditambahin sedikit Bang Juma atau Akhi Juma atau Bang Dio, silakan. Silakan Dinda, silakan. Kok berani? Ya, sorry. Teman-teman sekalian, saya rasa semua pada tahu ya apa yang sedang kita rancang dan apa yang sedang kita lakukan, yaitu kita ingin mendirikan apologet. Namun ini ingin merayakan hari kemenangan kita, yaitu Milad Apologet Islam Indonesia. Jadi teman-teman, untuk mendukung kegiatan ini, saya mengundang rekan-rekan sekalian untuk ikut berpartisipasi seperti biasa di rekening Yayasan API di Bank Negara Indonesia BNI 75kali51770 seperti biasa. Seperti itu untuk mendukung acara atau kegiatan kita. Atau yang teman-teman yang ingin datang untuk hadir bertemu langsung dengan para apologet yang sedang berkumpul di Makassar, silakan daftarkan diri teman-teman di Dinda Kores atau di Bang Handi atau di Akang. Datang langsung hubungi langsung panitia untuk kemudian didaftarkan hadir di tempat atau di kegiatan kita. Silakan. Ya silakan, kalau masih ada Kristen lagi dinaikkan lagi, nggak apa-apa. Saya turun juga nggak apa-apa. Ayo Kristen naik, silakan. Kita semua turun kalau ada Kristen nanti. Saya juga izin Gurunda. Ya, Oh iya, oke. iya Bang. Dinda Pandi, terima kasih atas kerja baiknya ya. Ada sudah berapa pendeta yang maju dari tugas kerja ke kerja Anda ini.
bergerilya mencari pendeta. Silakan lanjutkan misinya. Saya kasih mandat untuk mencari pendeta-pendeta yang pintar, yang benar-benar menguasai Bible. Hadirkan lagi ya. Ya, seperti yang Murtadin Makassar itu kan sudah jadi bubur tuh, nggak mau lagi dia. Siap. Trauma berat ya. Trauma berat. Nggak mau lagi. Coba lagi hubungi siapa itu, Ferdinand, Oh, siap. Yang itu coba hari ya. Iya. Bilang, Bang, ini udah agak lama-lama ini, apa napasnya udah lega sekarang nih. Katanya mau 100 episode, diundang lagi tuh sama Bang Suma. Iya, betul ya. Siapa Waktu lagi? itu saya juga yang ini ya, Ferdinand Hutahaya itu ya, Bang Zuma ya. Iya, Wah, siapa dia lagi? lagi sibuk ngurusin edis itu, emang mau. Insya Allah Iya, saya mana- coba mana Pak tahu. Dek. Saya coba Pak Dek. Insya Allah. Siapa lagi? Estra Soru, DM aja. Oke, siap. Ya, DM Melatok. aja mereka. Melatok. Siap. Yang senior Gibran atau siapakah yang sekarang di katedral yang ada di Jakarta? DM semua. Coba Siap, suruh hadir gitu. Oke ya. Siap. Makasih Mungkin ya, juga Dinda ya. teman-teman, iya siap Kanda, sama-sama. Bila Mungkin datang juga Bang ada. Pandi ya. Insya Allah Pak Dek. Insya Allah. Nah, gitu dong, biar jumpa kita ya. Siap Pak Dek, siap. Nah, siap. Teman-teman mungkin juga dikit ya, izin Gurunda dikit aja. Kalau ada teman-teman punya kenalan pendeta, mungkin bisa komunikasi offline sama mereka, bisa mungkin disampaikan. Nanti DM saja saya biar kita agendakan untuk dialog dengan Bang Zuma, entah itu online atau offline. Bang Zuma berkenan tuh, teman-teman. Nanti dikabarin ke saya aja ya, nanti DM ya teman-teman ya. Gitu aja, Senpai, Gurunda. Bang Iya, Kores, makasih. Haji Kores, Pak Sugi. Insya Allah Oh, iya, kita iya. jumpa di Makassar. Insya Allah jumpa di Makassar. Oke, makasih, Masya Allah. Siap, Makasih, izin Dinda. turun Bang Zuma. Ya, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. untuk saudaraku sekalian, mohon ditembuskan 5.000 dong, 5K dong, biar agak setor ke MMCI agak bangga sedikit gitu. Ayo ditembusin 5.000 nih. Masa cuma 2.000 dapat berapa ini? Yuk 5.000 tembuskan 5.000. Masya Allah. Iya teman-teman, ini untuk sekolah kita ya, untuk kita bisa membentengi akidah umat ya. Ini sangat penting. Besok hari ya kami sudah tidak lagi di layar. Ada yang menggantikan kami yang jauh lebih hebat di atas kami. Kita nggak bisa berhenti teman-teman. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita nggak bisa berhenti hanya di sekelas Bang Suma aja, nggak boleh. Kita harus lanjutkan perjuangan. Kita harus melahirkan bibit-bibit baru gitu. Tidak bisa kita berhenti hanya di masa kehidupan kami sebagai apologet Islam angkatan pertama. Nggak boleh. Harus terus menerus sampai hari kiamat, mendekati hari kiamat. Ya, apologet Islam Indonesia itu harus tetap berjaya. Maka dari itu, ini bisa kita ciptakan ketika kita saling satu tekad, satu visi, satu misi. Jauhkan dulu pikiran-pikiran negatif itu, jauhkan dulu. Kenapa saya katakan jauhkan dulu? Bulan depan kita sudah meletakkan batu pertama. Artinya kita nggak main-main. Kita nggak main-main. Pada saat hari milad nanti, kita akan meletakkan batu pertama. Artinya bahwa ya kita nggak main-main. Kita benar-benar ingin merealisasikan itu. Nah, sengaja saya memilih tempat itu karena di situ masih tergolong sepi. Artinya bahwa tidak ada kepentingan pribadi yang syarat dengan kegiatan tersebut. Tidak ada kepentingan. Artinya kalau didirikan sekolah, mana tahu Anda berpikir itu mau rumah tinggal, enggak. Saya sudah punya villa di sana. Villa saya itu ada 10 lebih. Ini nggak mungkin ingin supaya umat Islam ini memiliki sekolah di mana mereka punya harapan untuk kedepannya bahwa kita akan mencetak para apologet yang handal. Begitu. Ingat teman-teman, ingat, ini informasi akurat dari teman saya, sahabat saya dari Sydney, dari Swiss, sorry. Dia katakan samaku, saya jumpa dengan orang Korea. Juga ada informasi dari teman saya yang akan datang juga nanti.
Tanggal 2 dia sudah ada di Makassar. Masya Allah. Beliau adalah sahabat dari artis senior seluruhnya. Artis senior itu dia dekat sama dia. Kebetulan istrinya juga adalah ketua artis seluruh Indonesia dulu, pernah jadi ketua artis seluruh Indonesia. Akan datang tanggal 2 dia ketemu dengan misionaris orang Korea. Ada juga teman saya yang satu yang di Surabaya ketemu dengan orang Filipina. Mereka fasih dalam bahasa Indonesia. Dan mau tahu apa misinya? Ternyata misionaris. Gila nggak tuh? Jadi dia datangkan orang-orang bule mendekati anak-anak Islam. Ya, anak-anak kita itu kan selalu kiblatnya ke barat. Kalau ke barat-baratan itu mereka suka. Jadi misionaris itu datang, mereka menguasai bahasa Indonesia. Mereka kemudian didoktrin, diajarin, bahkan sampai kawan saya ini itu juga didoktrin sama dia. Habis itu dia melapor, Bang Zuma ini gila bener yang Abang Zuma katakan ternyata betul. Saya temukan langsung di sini. Dibagi-bagikanlah itu tabloid, dia bagi-bagikanlah semua, sama seperti di Surabaya kemarin juga ada teman saya laporkan. Nah sekarang mereka ada lagi mencetak Bible dalam bahasa Arab. Kira-kira targetnya siapa itu? Targetnya ya anak-anak kita. Mereka yang betul-betul ingin menjalankan misi kristenisasi itu. Mereka ingin ya supaya apa yang menjadi amanat agung itu bisa terlaksana di Nusantara ini. Jadi kalau kita tinggal diam, kita hanya memperhatikan dunia lain daripada dunia apologet ini, waduh, sangat tidak menutup kemungkinan 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, sepeninggal kita, itu negara ini sudah bisa mayoritas mereka. Kalau kita tidak peduli dari sekarang, masakan kita rela negara yang diperjuangkan dengan darah tauhid, dengan darah jihad, digantikan dengan orang-orang yang notabene-nya justru mereka lah yang tadinya pembawa agamanya menjajah Nusantara. 50 tahun kemudian, di saat kita sudah tak ada, 100 tahun, 150 tahun, masihkah ada terdengar suara azan di Nusantara ini? Masihkah ada masjid? Masihkah ada orang-orang kemudian yang kuat memegang akidah Islam? Kalau kita tidak bentengin dari sekarang, lalu kapan? 50 tahun ke depan, anak-anak kita, cucu-cucu kita bagaimana nasibnya? Sementara mereka bergerilya setiap saat secara terstruktur, terencana, masif. Mereka terstruktur, benar-benar terstruktur. Cara kerja mereka, ya, baik yang bawah tanah maupun di atas tanah, mereka itu rapih dan mereka saling menguatkan satu sama lain. Habis kita, giliran kita enggak. Kita hanya dia berkhotbah, mendengarkan ceramah. Mau sampai kapan metode itu bertahan? Mau sampai kapan metode itu bertahan? Nah, untuk karena itu, ayo teman-teman, kita sadar, kita paham, mereka ada misi kristenisasi kan? Mereka punya amanat agung kan? Kalau mereka menyangkal, bagaimana dengan dalil Matius 28:19, Markus 16, nomor 16, dan seterusnya? Dia nggak bisa pungkiri. Apatah lagi, masih berdiri lembaga Bible kan? Di situ bukan dikatakan lembaga Bible, lembaga Alkitab. Berarti gaung daripada gerakan kristenisasi itu masih menyala-nyala sampai hari ini. Selama mereka tidak mengganti Bible, lembaga Bible atau lembaga apapun itu selain daripada Alkitab, maka selama itu juga mereka masih menggaungkan kemudian gerakan kristenisasi secara menyeluruh. Terus kita tinggal diam? Enggak dong. Ayo, mari kita bahu-membahu membangun sekolah kita, mendirikan sekolah kita. Ya, kita bangun benar-benar karakter-karakter pejuang yang menguasai kemudian materi kristenisasi dan menguasai kemudian bagaimana cara melakukan kemudian pencegahan.
Mereka harus menguasai. Strategi yang digunakan oleh mereka harus mereka kuasai, harus mereka tahu. Dan tidak mungkin dibocorkan di sini. Begini strategi mereka, tidak mungkin kita bocorkan di sini, nggak mungkin. Meskipun kami tahu strategi yang mereka pakai. Nah, lalu kemudian mereka harus memahami materi kristologi dan islamologi itu dengan baik. Untuk apa? Untuk menjaga kemudian umat Islam, untuk menjaga negara kita ini agar tidak dikuasai oleh asing. Kalau Islam sudah tidak berjaya-jaya ya menguasai negara kita, sudah asing dan asing. Tapi kalau kita masih Islam yang masih mayoritas, ya mereka masih berpikir. Catat itu baik-baik. Jadi teman-teman, yuk mari kita bahu-membahu memperkuat barisan kami untuk mencegah gerakan-gerakan kristenisasi ini dengan mendirikan sekolah apologet. Kita akan orbitkan, kita akan entaskan anak-anak kita yang handal dalam menghalau pergerakan mereka. Saya kira begitu dari saya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, atas dukungannya. Kiranya Allah melimpahkan rahmat hidayah, berkat kesembuhan dan juga kemudahan dalam mencari rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya demikian saudaraku, terima kasih. Ini udah 5K lebih ya. Udah ada Kristen belum? Masya Allah udah hampir. Masya Allah. Subhanallah. Makasih Bang Luki. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Insya Allah ya saudaraku sekalian, saya amanah ya, amanah. Ini bukan membanggakan diri. Insya Allah saya amanah, tidak akan berani mengurangi walaupun satu mawar ya. Mengenai track record saya, insya Allah masih bersih di dunia maya ini. Bang Juma bisa jadi saksi ya, masih bersih, nggak pernah neko-neko gitu. Bukan berarti membanggakan diri, tidak. Tapi saya harap Anda bisa percaya dengan saya tanpa ragu demi perjuangan kita. Itu tujuannya. Bukan kepentingan untuk saya, bukan. Saya membanggakan diri, membaiki diri sendiri terus untuk kepentingan saya, tidak. Tapi demi kepercayaan Anda yang tujuannya untuk kita semua dalam perjuangan ini. Oke, Aki, udah 10.000. Terima kasih, saya turun dulu ya. Yuk, turun dulu, silahkan dilanjut diskusinya. Terima kasih saudaraku sekalian yang sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang semua? Baik, Katolik Protestan Bang? Muslim. Iya, ada yang bisa kami lakukan untuk Anda? Enggak Bang, mau nampak live. Hah? Mau nampak Bang semua. Nampar-nampar? Ya. Pantai kiri. Pantai Kristen. Oh, nah ini kanan lagi. Sempat-sempatnya lagi birahi ya Bang ini. Oke, Bang Lima, lanjut ya dialognya. Semangat. Iya, Dinda, makasih ya. Siap-siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau sempat naik lagi ya. Sempat-sempatnya naik. Orang ini mengambil kesempatan. Halo, selamat siang. Siang Semuanya. Iya, Katolik Protestan. Silakan buka kamera, kita diskusi. Iya Bang, salam kenal Abang. Salam kenal juga Bang. Tadi Abang lihat diskusi saya dengan Pendeta Berkah. Sudah Bang, tapi sedikit waktu Bang. Iya, saya bertanya kepada beliau sampai 4 kali atas kehendak siapa Yesus turun ke bumi. Mungkin Abang ini bisa menjawab, bisa membantu beliau. Yesus turun atas kehendak kemauan dia sendiri. Kalau menurut saya,
Dalilnya di mana, Bang? Dalilnya belum dipastikan. Gimana bisa dong? Gimana bisa kalau belum dipastikan? Apa dasar kita ngomong kalau tidak ada dalil pengakuan Yesus? Sementara Yesus itu kan yang dibahas, Yesus turun atas kehendak siapa, kan gitu, Bang? Kalau kita punya dosa banyak, pastinya dia akan turun. Ya, atas kehendak siapa dia turun ke bumi? Kehendaknya tuh, kalau menurut saya kehendak dia sendiri, karena kita tidak bisa paksa untuk dia turun ke sini ke bumi. Ya, ada dalil nggak, Bang? Dalil itu apa ya, Bang? Ayat-ayat. Kalau ayat dan pasal saya belum terlalu paham di dalam itu. Terus dasar abang tadi ngomong itu apa? Asumsi. Oh ya. Karena kalau Yesus itu mengakui dirinya, aku datang di bumi ini bukan atas kehendakku sendiri, berarti bukti itu menghantarkan kita mengetahui bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Lalu Yesus itu siapa kalau begitu? Pesuruh Tuhan atau Rasul Tuhan. Itu dia buktikan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti ada yang lebih berkehendak, ada yang memiliki kehendak di atas dirinya. Begitu, Bang. Itu kalau abang tahu itu siapa, Bang? Tuhannya. Yesus menyebutnya Bapakku atau Ilahku. Begitu, Abang. Ada. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, bukan Alfa Omega, awal dan akhir, bukan. Karena dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku, berarti bukan dia yang maha berkehendak, itu bukan. Begitu, Bang. Iya. Jadi kalau masih ada orang yang menyembah utusan Tuhan, berarti itu orang tidak gunakan akal itu, Bang. Oke? Iya, Bang. Oke. Kita naikkan pendeta, Bang, ya. Biar kita dengarkan pandangan pendeta-pendeta, ya. Bisa, Bang. Oke, makasih, Abang. Salam kenal, sehat selalu, ya. Iya, Bang. Iya, Bangku. Jangan lupa ini mandi dan makan pagi dengan 2 telur sapi. Kenapa tertawa? Kan nasihat bagus itu. Kok ketawa? Kenapa tertawa? Kenapa? Apa yang lucu? Kan tidak sedih tadi lihat pendetanya itu. Tentukan dalil, kalian aja yang tentukan. Aku akan datang. Udah aku bilang kau yang tentukan dalil, nggak mau. Tentukan tema, nggak mau. Dia juga nya. Aduh, dengan sombongnya. Ya, mumpung ada tema yang sedang kita angkat, ya udahlah. Kalau gitu kau bahas temamu itu. Karena kalau yang kita tunggu di Komal agak sulit. Ini kenapa yang saya naikkan ini tidak mau yang sudah lebih 20 aku naikkan, tidak ada yang nyangkut. Nah, nyangkut satu. Kayaknya pendeta juga ini. Semangat malam. Ya, Pak Pendeta atau Pastor ini. Wih. Gamara nak kering. Katolik Protestan.
Ya. Katolik atau agama Protestan? Aku Islam, Bang. Oh mama, kodong emang kodong. Masuk lagi anak darai. Malu sulu susi sengil mape. Silakan teman-teman non-muslim. Nama semua arti apalah. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Ya, Katolik, Protestan, pendeta, pastor. Saya bukan pastor tapi saya Katolik Bang. Oke, boleh buka kamera silakan. Kebetulan saya baru bikin akun TikTok Bang, jadi belum bisa buka video. Iya. Di sini diminta untuk buka kamera saudaraku. Cari komal, cari akun yang bagus yang bisa buka komal ya. Boleh ya? Baru buat TikTok Bang. Tapi Anda banyak menguasai materi-materi Katolik. Enggak, saya hanya mau bertanya aja sih Bang. Harusnya bertanya buka kamera Bangku. Saya baru bikin TikTok Bang, jadi nggak bisa bikin video. Bukan bikin video, buka kamera. Iya, kita sapa dulu nih. Solata. Halo. Malam. Iya, Katolik. Oke, selamat malam. Katolik, Bang. Protestan. Waduh, kok tutup lagi? Oh iya, buka. Protestan. Silakan. Makasih. Kita turunkan dulu ya teman Jelas suara saya ya? Makasih. Iya, suaranya bagus Bang, suaranya bagus. Makasih Pak Ting. Iya, tema saya terkait ini Bang. Ya. Turun atas kehendak siapa? Ya, Yesus itu tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan ya? Yesus itu tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Jadi dia turun itu atas kehendak Bapaknya, atas kehendak Allah. Dengan Yohanes pasal 3, 16 dan banyak lagi. Berarti ini ya Bang ya. Berarti dia bukan Tuhan ya? Bukan yang Bapa di surga. Yesus itu mempunyai hidupnya sendiri, demikian juga Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus dan Bapa bukan satu pribadi. Satu hakikat enggak? Kalau satu hakikat boleh, artinya satu keilahian ya, boleh. Tapi kalau satu pribadi tidak. Nah, disitulah titik lemahnya. Disitulah titik lemahnya. Di saat saudara mengatakan bahwa dia itu bukan Bapa, dia itu bukan ilahi, tetapi dia satu hakikat. Kelemahannya di situ. Bukan ini, maksudnya kalau bukan begini, maksudnya satu artinya keilahiannya itu satu. Karena di dalam diri Yesus itu ya keilahian yang ada di dalam diri Yesus itu keilahian dari Bapaknya. Itu seperti itu. Kalau bukan keilahian, kalau keilahian yang ada di dalam dirinya mencerminkan bahwa dia itu harusnya datang atas kehendaknya, karena ilahi itu adalah dia. Tapi dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Bahkan tidak seperti itu. Jadi, nah betul itu. Saya tidak ilahi ada berapa Mas? Saya bilang tadi dari awal bahwa Yesus itu ilahi tidak bisa melakukan. Ilahi itu apa? Ilahi itu ada berapa? Ya maksud kalau di dalam diri Allah itu ya satu. Keilahian dari diri Allah itu ya satu di dalam diri Allah. Satu dari Allah semua. Nah, berarti Allah, ya. Tidak ada di Yesus. Berarti tidak ada di Yesus kan? Tidak ada kalau dia tidak dipenuhi oleh ilahi dari Allah itu, tidak ada. Yesus itu tidak memiliki keilahiannya sendiri, tidak. Jadi yang sehakikat apanya Bang? Jadi
itulah keilahiannya itu, maksudnya satu hakikat dengan ilahinya. Tapi kalau dibilang hakikat itu atau keadaan yang sebenarnya, wah Yesus kok jadi manusia? Bagaimana dia satu hakikat kalau wujud ya dengan Bapa? Tidak. Jadi yang sehakikat dengan Yesus ini apanya bang? Yesus itu kan rohnya roh manusia, jasadnya jasad manusia. Dia datang jadi manusia. Ilahinya kalau saya di situ. Yesus tidak punya unsur ilahinya ilahi. saja yang satu hakikat, maksudnya Yesus. kuasa ilahi itu kan keilahian yang ada di dalam diri Allah itu, demikian juga yang ada di dalam diri Yesus itu. Tapi kalau yang lain-lainnya tidak sehakikat ya. Iya, maksudnya gimana ini? Ilahi itu cuma satu, yaitu yang ada di langit. Yesus yang turun ke bumi, ruhnya ruh manusia, jasadnya jasad manusia. Tidak ada pada diri Yesus itu unsur keilahian, tidak ada. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang bicara ini kan hakikat Yesus yang bicara. Yang berbicara aku datang bukan atas kehendakku sendiri itu kan hakikat Yesus yang ngomong. Tadi Yesus sendiri yang ngomong bahwa untuk bukan dengan kehendakku sendiri, karena itu kan pribadi Yesus itu. Tapi di dalam diri Yesus ini ada kuasa ilahi. Kuasa ilahi itu dari mana? Dari kalau dimiliki kuasa ilahi, otomatis dia tidak bisa kata-kata bisa seperti itu. Jadi ilahiannya dalam diri itu diperoleh dari Allah itu sendiri, dari Bapa sendiri, seperti itu. Gimana menjelaskannya? Setiap manusia itu, iya, setiap manusia itu memiliki kuasa ilahi pada diri manusia. Bahkan alam semesta ini penuh dengan kuasa ilahi. Tetapi mereka karena tataran makhluk, mereka bukan ilahi. Begitu juga Yesus, tidak ada unsur keilahian yang melekat pada dia sebagai dirinya sendiri, enggak ada. Kemampuan Yesus bermukjizat itu dari Tuhannya. Lalu kalau Anda mengatakan dia sehakikat, tidak ada begini, mungkin tidak ada itu keilahian itu yang muncul dari diri sendiri, tetapi di dalam diri itu ada keilahian, karena keilahian itu yang dimiliki itu diberikan kepadanya. Berarti dia bukan ilahi kan? Ilahi waktu dia sentuh berarti ada dua ilahi. Berarti ada dua ilahi. Ada sumber, ada yang ya sumbernya itu kan ada, ya toh, baru melekat kepada yang diberikan itu, gitu. Jadi bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Ilahi memberikan unsur ilahi kepada yang bukan ilahi, gitu maksudnya? Ya, seperti itu. Contoh kayak saya inilah, saya ini kan bukan ilahi, tetapi ketika Tuhan memberikan saya keilahiannya, maka keilahiannya itu bisa ada di diri saya. Tapi itu kan hanya diberikan kepada saya, bukan dari diri saya sendiri, seperti itu. Berarti Yesus juga mengalami hal yang sama kan? Hal yang sama seperti itu. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan Yesus itu bukan dari dirinya sendiri, bukan. Oke. Berarti Yesus ini bukan ilahi, tapi bukan ilahi kalau ya. bukan ilahi dari dirinya sendiri. Artinya keilahian yang ada pada dirinya itu bukan muncul dari dirinya sendiri, tetapi dia itu memperoleh atau diberikan keilahian itu. Berarti dia bukan ilahi kan? Ya ilahi kalau sudah ada kuasa ilahi, dia kan ada kuasa ilahinya. Tapi maksud saya di sini hanya bukan keilahian itu bersumber dari dirinya sendiri, hanya dia mendapatkan atau diberikan memperolehnya. Oke, berarti dia setara nggak dengan yang memberikan? Oh tidak bisa setara. Bagaimana kita setara dengan yang sang sumber dengan yang kita yang menerima?
Tidak bisa. Nah, berarti pantas nggak Yesus ini dituhankan, disembah, diibadahi? Kalau dituhankan, maksudnya menuhankan dalam hal apa? Maksudnya, tapi kalau Tuhan yang Bapa di surga tidaklah. Karena yang tertinggi itu kan ya Bapa itu sendiri. Makanya di dalam Yohanes kan ada sudah Yohanes 14:28 itu Yesus berkata itu Bapa lebih besar daripada aku. Jadi ya tidak ada kesetaraan. Berarti Yesus ini dituhankan hanya sebagian aja. Kalau total dituhankan itu yang di surga, yang di langit. Berarti Yesus Tuhan kecil. Maksudnya Tuhan ini kan gelar, artinya untuk penguasa ya atau pemilik. Nah, seperti itu. Penguasa, pemilik itu kan gelar itu Tuhan, bukan apa namanya yang. Berarti Yesus ini bukan pencipta kan, tapi ciptaan kan gitu. Bukan. Sesuai dengan Wahyu 13 ayatnya yang sesuai dengan Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-14, ayat 13-14. Ayat 14 lah. Iya. Kan? Dia permulaan berarti. Ya, permulaan dari segala ciptaan. Oke. Lalu bagaimana pandangan saudara dengan kekristenan yang mayoritas menuhankan Yesus, menyembah Yesus? Kalau mentok di Yesus, saya kira perlu apalagi dikaji ulang lah itu ayat-ayat yang ada di dalam Bible. Banyak sekali ayat, terutama di dalam Yohanes, mulai di situ ya. Pasal 17 aja mulailah di situ. Sudah banyak di situ penjelasan Yesus tentang dirinya. Kalau saudara sendiri menuhankan Yesus gak, menyembah, mengilahkan, begini artinya kalau menyembah itu kan artinya memuliakan atau meninggikan atau mengagungkan ya, memuja. Jadi tidak mungkin saya itu menghina Yesus atau mengolok Yesus atau memfitnah, tidak seperti itu. Berarti yang Anda ibadahi di gereja siapa? Ya jelas Tuhan lah, karena Tuhan yang sang sumber itu dialah yang layak dipuji dan disembah. Itu dia yang layak, bukan Yesus. Yesus itu hanya perantara, itu pengantar. Iya. Berarti bukan Yesus. Jadi Yesus itu hanya sebagai eksekutor daripada Bapa itu. Karena Bapa tidak akan mungkin turun secara langsung ya ke dunia. Oleh sebab itu dia mengirim utusannya. Menyatakan pekerjaan itu di dalam diri Yesus itu. Berarti Yesus bisa dituhankan juga. Dituhankan dalam arti apa ya? Sebatas dimuliakan, dipuji, gitu. Bukan dipuji layaknya memuji Sang Ilahi. Ya bisa di situ, artinya kita berarti menduakan Bapak kalau gitu. Wah, tidak seperti itu. Maksudnya kita memuji dia apa namanya ya, contoh lah kalau kayak Bang Suma begini toh ya, walaupun saya puji Bang Suma kan saya kan tidak ejek, tapi bukan berarti ya itu sudah sama dengan ini kan yang bakal di surga. Tidak seperti itu. Atau Anda mendudukkan Yesus sebagaimana kami umat Islam mendudukkan Nabi Muhammad, atau Yesus di atasnya Nabi Muhammad? Kalau itu kembali kepada keimanan masing-masing itu Bang Suma, gitu. Kembali kepada iman masing-masing. Ya, kalau saya sih memposisikan Yesus itu seperti itu. Jadi Anda tidak menyembahnya ya? Ya, menyembah dalam arti yang saya bilang tadi, saya itu tidak mungkin menghina dia, dia memfitnah. Artinya kita memuji, memuliakan, mengagungkan, gitu. Mengagungkan. Iya. Diagungkan sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Diagungkan sebagai yang ini kan, misi-misinya itu, ajaran-ajarannya, pekerjaan-pekerjaannya, ada begitu. Ya, jadi kita salutlah sama apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan selama dia ada di dunia. Seperti itu caranya. Berarti tidak dituhankan ya? Kalau dituhankan, jangan dituhankan bilangnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, atau Tuhan menjadi Bapa menjadi Yesus. Wah, itu sama saja kita itu menghina atau merendahkan Sang Pencipta langit dan bumi kalau begitu.
Oh, iya iya iya. Oke oke. Karena paham. tidak mungkin Allah Bapa itu akan turun ke dunia itu menjadi manusia, mengambil rupa seperti manusia, itu tidak ada rumus seperti itu. Oke 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 oke. Ya, kalau kami di Islam menyebutnya rasul, utusan Tuhan. Ya, rasul. Kalau Yesus ini kan punya gelar sangat banyak ya, sangat banyak. Dia nabi, dia rasul, dia guru, dia pokoknya banyak sekali. Dia Kristus. Iya iya iya. Konteksnya. Tapi Selamat kalau mau malam, Bang Dehe. disahkan, cuma di sini kalau saya Ya, kalau mau selamat malam Gurunda. Selamat sebentar ya. malam Bang Solata. Oke. Tapi kalau mau dituhankan atau diseterahkan dengan yang Bapa di surga itu, saya kira ya kita merendahkanlah Sang Pencipta kali langit dan bumi itu kalau begitu. Iya iya. Jadi Setuju. biarlah kita posisikan yang Bapa di surga itu pada posisinya bahwa dia itu maha kuasa, ya kan, maha Iya. mulia, maha besar, maha agung. Ya toh, jadi tidak pernah berubah. Dia seperti di dalam Keluaran dia akan mengatakan, aku tidak akan pernah berubah. Ya kan? Betul Dan betul. tidak akan bisa menyerupai makhluknya atau ciptaannya. Nah, kalau sudah dibilang Allah turun ke dunia menjadi manusia, berarti kita merendahkan dia. Iya iya iya. Itu loh. Kalau Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 7, Tuhan merendahkan diri, mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, itu gimana lagi? Yesus yang merendahkan, bukan Bapa. Yesus yang Yesusnya. merendahkan dirinya. Yesusnya. Jadi itulah salah persepsi, salah pemikiran atau salah kajian, salah tafsir kalau dibilang Bapa di surga yang turun menjadi Yesus. Merendahkan diri tidak. Tetapi Iya, iya, Yesus iya. itulah yang merendahkan dirinya, itu masuk akal. Bisa itu. Iya iya Bapa di iya. surga tidak pernah berubah, tetap dia. Iya Tetap iya dia. iya. Betul 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 betul. Berarti Anda tidak menganut Tritunggal ini? Saya tidak paham apa itu Tritunggal, saya tidak paham apa itu Mesianik, apa Trinitas. pokoknya tidak paham saya. Iya, iya. Apa itu Yehova, tidak paham saya itu begitu-begituan. Iya iya iya. Saya Alkitab biasa ya Bang Suma, saya Alkitab biasa ya. Siap siap siap. Solata di Omaile. Iya, sholat pada pangiru itu biasa nama ngiru tua. Solata siapa lek? Cuma aduh, sayang na gelap di sini karena jaringan, saya cari jaringan jadi. Di kamar tidak ada jaringan. Iya iya. Lanjut Pak Dehe, lagi Bang Suma. Oke oke. Saya lagi dinas di luar jadi di Pekanbaru. Oke oke. Oh siap siap. Sehat selalu di sana Samune. Oke, pada. Iya, kurus semangat. Bang Dehe ada informasi Bang? Enggak ada Bang, cuman tadi saya nonton Guru dengan Pak Pendeta Berkat itu. Mau dibawakan cangkul itu dia. Iya, jadi sunat ya. satu kalau yang saya tanya, satu yang dijawab. Dia pingin kali Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Berat itu. Iya, betul. Dia pingin bernarasi seperti itu. Ya, dia mau Yesus itu Bapak. Tidak bisa, susah. Memang tidak bisa, karena Bapak bukan manusia, tapi dia paksakan. Tidak bisa. Memaksakan sekali. Si Itu di berkat. dalam apa ya? Dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia, dia itu penyesat. Nah, mantap. Masa orang generasi. Penyesat. Dia tadi tuh, dia tidak akui datang sebagai manusia karena dia menganggap bahwa Bapak itu sendiri turun ke bumi. Saya tanya atas kehendak siapa dia buka 2 dia Yohanes nak 1 ayat 7. jujur. Iya betul. Siapakah penyesat itu? Siapakah pelanos itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Betul. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Keren. Iya. Nah, siapa juga yang tidak itu di dalam 1 Yohanes berapa itu ya, ayat 22 kalau tidak salah, siapa yang tidak mengakui Bapa itu adalah pendusta. Tidak Demikian
Demikian mengaku juga yang siapa menolak. tidak mengaku anak itu adalah mengaku bapa. Jelas siapa yang mengaku anak jelas dia memiliki bapa. Gitu. Iya. Masa cuma satu yang penyesat, pendusta itu semua itu. Itulah yang nyala daripada aku itu ditempeleng dia nanti itu. Masa orang generasi hancur sudah. Orang-orang ya itu yang nyala daripada orang-orang itu. Ditempeleng sama Yesus. Aduh, parah. Tempeleng nanti itu. Bahaya kalau Yesus tampilin karena backingannya banyak malaikatnya. Aja di atas segala raja. Iya. Bahaya nanti banyak itu. Jadi kalau bapaknya tidak diakui, cuma anaknya saja tetap kita ditempeleng. Anaknya juga cuma anaknya diakui, bapaknya tidak diakui, tetap kita ditempeleng. Tempeleng juga. Jadi akui dua-dua. Akui dua-dua. Tapi jangan disamakan. Jangan disamakan, beda pribadi. Saya dengan Pak Dehe beda pribadi, tapi siapa yang hanya mengakui saya tidak mengakui Pak Dehe ditempeleng Bang Suma. Iya. Semangat malam, Penatua Pak Mas. Malam Bang Juma. Malam juga. Ya, gimana Pak Penatua? Terkait dengan tema kita, Yesus turun atas kehendak siapa? Mungkin ada masukan, silakan. Yesus turun ke dunia jadi manusia atas kehendak siapa? Kira-kira begitu. Iya, betul Bang. Ya jawabannya atas kehendak Allah Bapa. Disambung ke ayat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kira-kira begitu jawabannya Bang Juma. Iya, berarti dia bukan Bapak itu sendiri ya? Ya, rujukannya ke Yohanes, firman jadi manusia. Iya, firman maksud itu. saya, oke, berarti dia bukan Bapak itu sendiri kan? Bukan dong, kan udah jelas dia Mulai diutus masolang, dari mulai mau masolang. Bukan berarti, bukan. Bagaimana pandangan saudara bagi yang menyembah, menuhankan, mendudukkan Yesus itu setara dengan Bapa? Ada juga ayat yang mendukung. Karena apa? Karena kita di Kristen, saya lah Kristen kan banyak denom. Ya tentu saya harus mengakui Yesus itu manusia dan ada ayatnya. Kan kira-kira begitu. Kalau bagi saya, nah entar dulu Bang Juma. Karena bagi saya, jikalau saya nggak mengaku Yesus itu jadi manusia, saya boleh saya bilang sesat. Karena nggak ketemu nanti di Alkitab. Jadi dia adalah Tuhan yang turun jadi manusia, atau memang dia adalah ciptaan atau kehendak Tuhan yang datang dalam rupa manusia dan bukan Tuhan Bapa itu sendiri, atau gimana? Ya itu tadi yang saya bilang, firman jadi manusia. Jadi firman ini kan perkataan Allah, idenya. Dia mencipta juga pakai firman. Jadilah terang, mulai dari penciptaan itu di Kejadian. Kan dia mengucap. Berarti Yesus ciptaan ya? Nggak ada kalau dibilang ciptaan, ya nggak bisa kalau kita bilang ciptaan, karena dia juga ilahi. Karena kalau kita baca Alkitab semua, banyak ayat yang Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah, termasuk ucapan waktu sama muridnya tentang Filipus. Dia bertanya, Filipus, sekian lama engkau, kan gitu, melihat aku sama dengan melihat Bapa di surga. Dan waktu dia masih muda, kan muda lah, 33 tahun sekian kan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Tentu kan dia memang dari Bapa itu sendiri, cuma berbicara diutus karena dia ke dunia jadi manusia. Kira-kira begitu Bang Juma. Iya, dia utusan. Barang siapa menerima dia yang telah mengutus dia. Itu faktanya, itu realnya. Tetapi dia bukan Bapak. Kita akui Bang Juma, di akhir doa kita, doa saya lah dulu ya, terimalah doaku yang kurang sempurna ini dengan perantaran anakmu, kan perantara sama dengan utusan, dengan perantaran anakmu Tuhan Yesus Kristus, kan gitu. Berarti tidak setara ya?
Ya kalau kita berbicara, memang ayat ini, memang itulah ya, saya harus akui, jangan dicoba-coba. Ada orang pintar ngomong semua isi Alkitab itu bisa dipikirin manusia. Kita harus bisa itu, kita harus merendah ngomong itu, enggak 100% gitu loh. Kalau bagi saya, sehebat apa apologet Kristen, sehebat apa hamba Tuhan, pendeta, mau dokter, profesor, kalau dia ngomong dia bisa memahami ayat kitab suci Alkitab, ya nggak tahu kalau di Alkitab di Quran Juma ya, saya pastikan dia itu sombong udah. Kalau 100% ya pasti ada rahasia. Tapi ini saya balik dulu bertanya. Juma ini taruhlah kalau di Kristen karena nggak dimani, ya mungkin hanya berkata-kata kan bukan dimani. Kalau Al-Quran Bang Juma, janganlah Bang Juma sendiri atau ustadz yang lain itu. Kalau ulama, mereka pasti memahami Quran karena disiplin ilmunya mereka kuasai. 100%. Apa tujuan kitab suci itu? Dikuasai 100%. Iya. Ya luar biasa. Saya hargai itu. Kalau saya berani mau sehebat apa, walaupun saya hanya jemaat, boleh dibilang bukan teologi ya. Kalau ada yang berstatement gitu 100%, saya yakin kesombongan akan jatuh. Lalu buat apa diwahyukan itu kalau memang tidak bisa dipahami manusia seutuhnya, Bang? Beda seutuhnya sama 100%. Kalau utuh itu ya, seutuhnya 100%. Buat apa? Boleh. Buat apa diwahyukan kalau tidak untuk diajarkan kepada manusia, tidak untuk dikuasai manusia? Bukan dikuasai. Jadi kita diajarkan gitu, ajaran. Memang Yesus ini kan banyak gelar ini, hakim yang adil. Enggak, masalah setara dulu, Bang. Apakah dia setara dengan masalah setara dulu, Bang? Apakah dia setara? Dari doa saya yang saya bilang kan, berarti kan udah terjawab Bang Juma, nggak usah diulangin. Oke. Lalu bagaimana dengan saudara kita Kristen yang menyembah juga kepada Yesus, menyembah juga kepada Bapa? Ya tentu nggak salah, karena dia firman. Berarti ada dua sembahan dong. Ya karena saya Tritunggal ya, memang iya saya bilang 3 sama, karena saya Tritunggal, kita harus menghargai saat di situ. Iya. Udah. Boleh nggak saya tanya Bang Bang Masmur ini? Boleh nggak saya tanya? Silakan. Entar dulu sebelum ditanya. Boleh saya bertanya? Entar dulu. Ini baru nanti bertanya maksudnya apa? Karena yang saya sembah itu, yang saya puja, yang saya tinggikan itu bukan dari ilah lain. Itu dari Allah itu, Bapa itu sendiri. Dia punya roh kehidupan, roh penghibur, dan punya firman gitu loh, kira-kira begitu jawaban saya. Oke, baik. Sudah boleh saya bertanya? Silakan Bang. Sudah ini boleh. Kristen ini. Yang mau bertanya ini Kristen. Iya, Kristen. Saya juga Kristen, Bang. Boleh saya bertanya Pak Masmur? Pemahaman Tritunggal apa bukan? Kita harus menghargai. Ini terlalu kalau kita makanya saya mau bertanya dulu tentang Tritunggal. Itu Tritunggal mana lebih kuat posisinya dengan Alkitab, dengan isi Alkitab daripada ajaran Tritunggal? Mana lebih kuat? Nggak ada istilah kuat. Mana lebih kuat ajaran Yesus, perintah Yesus daripada perintah yang dibuat oleh Tertullianus tahun 325? Karena ajaran Tritunggal itu dari Tertullianus di Konsili Nicea tahun 325. Mana lebih kuat? Mana yang lebih kita utamakan? Bukan pertanyaan, karena enggak gini loh. Karena bagi saya Tritunggal itu Alkitabiah loh. Karena memang sesuatu yang berkuasa Allah Bapa itu pasti dia punya firman, punya roh. Itulah roh tunggal. Apakah Tritunggal ini adalah doktrin atau Alkitabiah? Atau doktrin atau Alkitabiah? Tapi betul kesepakatan Bapak Gereja doktrin tapi Alkitabiah. Alasan saya tadi gitu. Bapak itu Allah itu pasti punya perkataan firman. Firman inilah jadi manusia, yaitu Yesus.
Nah, dan dia itu punya roh. Dan Yesus juga waktu naik ke surga akan memberi roh penghibur, gitulah. Jadi kesetaraannya juga ada. Kita berbicara tadi di dunia tentang Yohanes 1 ayat 1 menjadi manusia. Ya tentu kalau dibilang Yesus itu antara, iya. Makanya kita itu kan ajaran Alkitab itu. Itu kan ajaran di Alkitab itu, ajaran Tritunggal dulu. Jadi apakah Tritunggal ini kita yakin 100% bahwa itu tidak sudah akurat, sudah absolut? Ya kalau bagi saya yang udah baca Alkitab secara runut, ya memang Tritunggal itu nempel. Dialah Bapa itu sendiri karena dia punya firman jadi manusia, itulah Yesus anak. Dari mana nempelnya ajaran Tritunggal bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Bagaimana nempelnya di situ? Nah, sedangkan Alkitab mengatakan dalam arti kata nempel. Dalam Alkitab saja. Begini, di dalam Alkitab ya, bukan di luar Tritunggal ya. Di dalam Matius pasal 12 mengatakan Yesus itu hamba Tuhan. Nah, kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti bagaimana dengan ayat itu? Kemudian Yesus juga berdoa. Kemudian Yesus juga berdoa begini, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Nah, bagaimana kalau Tritunggal mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Berarti jadi pelawak dia di situ. Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Dia meminta kepada dirinya sendiri. Lawak kan? Nah, saya tanya balik. Waktu dia sama Filipus muridnya, pengikutnya dia waktu berbicara, "Sekian lama engkau bersama aku Filipus, melihat aku sama dengan melihat Bapa." Gimana tanggapannya? Kenapa? Itu kenapa itu? Karena begini, Yesus itu kan sudah diberikan kuasa kepada dia. Nah, sementara Bapak ini bagaimanapun tidak ada yang bisa melihat dia, tidak ada yang bisa mendengarkan suaranya. Nah, murid-muridnya ini kan namanya juga murid, kan berarti kurang akal. Dia mau bagaimana kita mau menunjukkan yang tidak kelihatan? Makanya Yesus itulah mengatakan kepadanya saat itu bahwa ketika engkau melihat aku sama kau sudah melihat dia. Karena aku di dalam dia dan Yesus dan dia di dalam aku. Jangan muridnya yang dibahas. Kalau murid itu sama kayak kita. Karena apa? Kalau kita dari sisi manusia hanya Yesus yang sempurna gitu loh. Adam aja kan manusia pertama melanggar. Hanya Yesus yang jadi manusia itu. Nah, dia perlu dipahami juga Pak Mazmur. Begini Pak Mazmur. Perlu Pak Mazmur pahami apa tujuan Yesus itu datang ke dalam dunia. Baru dapat jawabannya di situ. Apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia? Coba, apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia? Di situ jawabannya. Yohanes 6 nomor 38. Tergantung kita menjawab juga kalau yang berbaik. Banyak jawabannya. Jadi tujuan Yesus datang itu. Udah tadi kan karena begitu besar kasih Allah itu. Menyelamatkan. Jadi tujuan Yesus datang itu salah satunya ya, itu salah satunya. Kemudian dia datang itu mengerjakan pekerjaan daripada Bapa itu. Dia datang itu menyampaikan firman yang disampaikan oleh Bapa kepada dia. Betul sekali. Makanya jadi dia perwakilan Allah di dunia. Jadi ketika kita melihat Yesus sama saja kita sudah melihat Bapa. Tapi namun sebenarnya bukan Bapa yang itu yang menjadi Bapa itu, bukan. Tapi karena dia mewakili Bapa itu di dunia, jadi ketika engkau melihat Yesus dan percaya kepada dia sama saja kau sudah percaya kepada Bapa itu dan melihat Bapa itu. Karena misi pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus di dunia itu adalah pekerjaan daripada Bapanya. Seperti itu, bukan dirinya langsung. Tidak seperti itu, Pak. Iya kan kita tadi sebenarnya diskusi kita ini cuma kita saling kayak gimana ya, mengelak. Mantap sebenarnya udah sekali, ketemu, saya bilang. Iya, tidak ditempelin. Nanti hati-hati kita ditempelin keluar. Ditampilin sama Yesus. Jadi kalau Bapak tidak mengakui, kalau Bapak tidak mengakui ini yang satunya ini tidak mengakui Kristen apa ini Pak? Bang Jema, ini siapa dulu Bapak apa ini? Orang tua kita ini udah tua juga kan Bapak Beramin. Beramin. Kristen juga beliau.
Teman juga teman. Bang Zuma. Malam juga. Bang. Yesus katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21, nyala daripadaku. Itu ditempelin kita di situ, nyala daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Kamu Kristen udah mulai menyelesaikan Alkitab. Itu tentang apa itu? Baca dulu perikopnya. Wah. Itu yang sering-sering menyebut nama Tuhan tapi nggak makanya pengajaran-pengajaran. Ya enyah dong. Iya, makanya di situ kan dikatakan di situ. Jadi dikatakan di situ pengajar-pengajar sesat dan nabi-nabi palsu. Jadi orang yang dimaksud pengajar-ajar sesat itu tidak sesuai dengan ajaran yang dibawakan oleh Yesus. Yesus bilang saya diutus dari Bapa, baru orang mengajarkan saya adalah Bapa itu sendiri. Ditempelin dia. Itu. Iya. Begitu betul. Coba Bapak Jadi apa yang dulu menanggapi. Kalau saya nggak mau istilahnya ya lanjut ini paling senang saya. Jadi berkelas diskusi itu loh, berkelas hostnya juga berkelas jadinya. Ya, sama saya nanti Pak Mazmur kita mainkan dikit nanti. Oke, silakan gantian. Berarti tidak berkelas pertanyaan ini atau Bapak yang tidak berkelas menjawabnya. Ya, tergantung penonton lah. Oke, silakan Pak. Kalau begini diskusi berkelas, jadi roomnya juga berkelas. Saya bilang jangan negatif aja ditanggapi. Iya, lanjut. Oh ya, oke, lanjut. Gantian kita. Ya, Pak Beramin begitu sama Pak Dehe. Kalau Pak Dehe ini saya udah kenal ini dari dulu. Pintar ini. Iya. Kita coba lagi lah Pak Mazmur. Dulu kan lama kita nggak ketemu, sekitar 3 bulan 4 bulan ya. Gimana? Kita coba lagi. Sama Bapak sebelah saya tuh yang. Boleh Pak. Biar kita nambah ilmu gitu loh. Iya Pak Beramin. Iya. Oke. Ya gimana Pak Beramin? Apakah menuhankan Yesus atau hanya sebagai utusan Allah? Kalau kita sebagai iman Kristen ya Yesus Tuhan. Mantap. Coba berikan kepada saya Pak data atau ajaran Yesus bahwa Yesus itu harus disembah. Saya juga ingin belajar ini Pak. Ya seperti saya sebelumnya juga ngomong Bang Suma kan bahwa saya kan bukan apologet, jadi hanya berdasarkan iman yang saya miliki sekarang ini sebagai orang Kristen. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang mungkin malah saya belajar untuk menambah wawasan-wawasan yang baik. Saya kan percaya dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Jadi Yesus sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai tiga pribadi satu hakikat itu yang saya pegang sekarang ini. Oh berarti Tritunggal ya Pak ya? 3 Tuhan. Bukan 3 Tuhan, 1 Tuhan. Oh gimana? Satu hakikat 3 pribadi. Oh 1 hakikat 3 pribadi. Itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus Pak? Yesus. Oh Yesus. Di mana Yesus mengajarkan hal demikian? Ya. Karena Yesus selalu mengajarkan untuk berdoa kepada Bapa yang di surga. Ya Bapa itu artinya sebagai esensi, dia sebagai Tuhan untuk misinya di dunia, sedangkan Putra dia sebagai anak turun ke bumi sebagai orang yang akan menebus dosa-dosa kita. Setelah itu dia mati di salib, bangkit, maka mereka Yesus mengirimkan Roh Penolong itu namanya Roh Kudus. Itu yang kita yakini gitu Pak. Lalu bagaimana pendapat Bapak di Matius 7, 21, 22, 23 bahwa kata Yesus tidak semua orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan masuk surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Katanya lagi, walaupun engkau telah mengusir setan dalam namaku, tetapi aku tidak mengenal engkau, nyalah daripadaku. Itu bagaimana menurut Bapak itu? Itu pengertiannya untuk iman kita bahwa seseorang
Diukur dari imannya. Ada orang-orang yang tidak beriman tapi dia melakukan seperti hal itu, berseru-seru melakukan hal itu, tapi Tuhan tidak kenal dia. Itu hanya untuk mengingatkan kita sebagai orang yang beriman. Artinya ya harus sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Untuk firman-firman itu dilakukan, tapi jangan hanya di depan aja. saya tidak begitu paham apa maksud Bapak. Biar saya baca ya. Matius berapa, Pak? Matius 7 21 sampai 23 ya, saya baca ya Pak ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Artinya, walaupun kita sudah mengusir setan di dalam nama Yesus dan menuhankan Yesus, tetapi Yesus tidak mengenal kita. Karena Yesus menyuruh kita berdoa kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Makanya Yesus menyampaikan hal ini, dan hal ini sudah terjadi kepada kita sekarang, bahwa kita menyembah Yesus. Padahal Yesus adalah hanya anak Allah, utusan Tuhan. Karena dari data itu semua tidak ada perkataan Yesus, aku adalah Tuhan. Tetapi dia berbicara bahwa dia adalah hanya seorang utusan Allah. Ya, karena Yesus itu kan mempunyai tugas dan pengutusan. Makanya dia sebagai Tuhan, karena kita paling pernah ingat di dalam Yohanes 10 ayat 30 bahwa aku dan Bapa adalah satu. Iya, Yesus dan Allah itu adalah satu ajaran, bukan satu tubuh. Ya, kita harus baca semua itu. Satu ajaran, makanya Yesus mengatakan nanti di Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Artinya satu ajaran mereka, bukan satu tubuh. Kalau satu tubuh bahaya. Ketika Yesus metong di kayu salib, maka Bapa meninggal juga. Bukan, jadi makanya. Nah, bagaimana? Coba. Itu kan memang hanya pengertian yang berbeda aja, Pak. Jadi karena di dalam Yohanes 5 ayat 23 juga bahwa semua orang harus menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Ya, coba dulu mana itu ayatnya bahwa kita harus menuhankan Yesus. Ketika Nabi Musa diberikan 10 hukum Taurat oleh Tuhan, dikatakan dari sana bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti kalau kita menuhankan Yesus sudah dua Allah. Justru Yesus kan datang ke dunia untuk penggenapan hukum Taurat. Ya, di mana itu ayatnya bahwa Yesus datang? Di dalam perjanjian baru bahwa Yesus perjanjian baru itu adalah Yesus menggenapi untuk hukum Taurat. Ya, betul. Iya, dia genapi bahwa Allah itu hanya satu. Wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah satu, tidak pernah ada dua. Lalu ketika Yesus dikatakan Tuhan, maka sudah jadi dua Tuhan. Tetap satu. Nah, makanya mungkin ini yang membedakan kita, Pak. Lah,
pertemuan Nabi Musa dengan Tuhan, di sana hanya satu Tuhan. Lalu kenapa tumbuh lagi Tuhan lahir lagi? Coba baca Matius 1 ayat 1 itu bukan Tuhan Yesus, tetapi anak Daud. Ya, Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Kristus, anak Daud dan anak Abraham. Mestinya anak Tuhan ditulis di sana. Kalau memang dia Tuhan, gimana? Matius 1 ayat 1 cuma hanya silsilah sebagai Yesus sebagai manusia turun ke dunia kan, sebagai anak dia kan. Itu kan silsilah di dalam Yesus dari awalnya gitu. Betul. Itu karena Yesus itu adalah manusia, utusan Tuhan, makanya ada silsilahnya. Iya Pak, jadi makanya gimana ya, saya susah juga jawab artinya itu memang. Jawabannya Pak, Yohanes 4, Allah itu roh, ada. Jadi kalau Yesus bukan roh Yesus, ada bentuknya. Yohanes 4:2. Roh yang kita maksud adalah roh penolong, yaitu Roh Kudus. Pada saat Yesus dibangkitkan, dia berfirman bahwa aku akan mengirimkan roh penolong. Jadi, ya, kita baca Pak ya. Jadi kadang-kadang jangan kita hubungkan dengan roh-roh yang sebelumnya, sehingga jadi agak sedikit dualisme jadinya gitu. Ya, kita coba baca dulu. Yohanes 4 ayat 24. Kata Yesus, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berarti Yesus bukan Allah. Allah Pak, karena kan ya kami makanya dia sebagai Bapa. Kalau kata Yesus di sini Allah itu roh, tidak ada bentuknya. Lah Yesus ada bentuk. Yesus bisa makan. Yesus bisa jalan-jalan. Yesus bisa disunat juga. Ada bentuknya. Sementara Yesus mengatakan Allah itu roh, berarti Bapak ini tidak percaya dengan perkataan Yesus. Iya. Kalau Bapak mengatakan Yesus Tuhan, berarti Bapak tidak percaya dengan perkataan Yesus. Bapak lebih percaya dengan perkataan Paulus. Karena kata Paulus, Yesus itu Tuhan. Roma 10 ayat 9, Roma 14 ayat 9. Nah, coba gimana Pak? Bapak pengikut Yesus atau pengikut Paulus jadinya? Ya, Yesus bukan mengikut siapapun, mau Paulus bukan, dan kita hanya pengikut Yesus saja Pak. Nah, kalau pengikut Yesus pasti mengikuti perkataan Yesus. Yang menuhankan Yesus itu adalah ajaran Paulus. Saya baca kalau Bapak nggak yakin. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Berarti Bapak pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Roma lagi 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Ini Paulus yang mengajarkan ini, tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, bukan perkataan Yesus. Nah, mana yang Bapak dengar? Perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Kalau perkataan Paulus Yesus harus dituhankan, berarti Bapak pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus menyuruh kita berdoa kepada Bapa.
di Matius 6, kalau kamu berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Makanya banyak yang kekeliruan di sini. Bagaimana saya kurang ngerti, Pak? Iya, kalau Bapa menuhankan Yesus, berarti Bapa pengikut Paulus. Paulus mengatakan bahwa kita harus menuhankan Yesus. Sementara kata Yesus, Allah itu adalah Esa, Allah itu adalah satu, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Bapa. Ada di Yohanes 17 ayat 3. Terus kalau itu saya nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti. Bantulah Pak Mazmur. Karena saya tahunya bahwa ya itu Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu yang pegangan kita gitu. Jadi iya, betul itu. Di Matius 28 itu, Pak. jadi saya harus belajar lagi, Pak. Ya, betul. Dibaca-baca, Pak. Dibaca kitab suci itu. Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Mungkin Pak Mazmur atau Salata bisa bantu jawabannya mungkin. Sebenarnya udah jelas semua ya. Kita kan tadi ayatnya itu kita harus mengaku bahwa Yesus itu utusan, sama Yesus itu manusia. Gitu. Ada ayatnya kok semua. Jadi dia berbicara juga dari sisi manusia sama sisi keilahiannya. Jadi kita harus di mana sisi ketuhanannya, Pak? Coba kita masuk ke sana. ya begitu mereka Yesus mengucapkan aku dari atas berarti dari surga, engkau dari bawah, itulah dunia ke manusia. Kalau dia berbicara gitu kan kita udah harus mikir. Kedua, segala penyakit yang disembuhkan termasuk Lazarus yang udah meninggal, termasuk yang meninggal 3 hari udah jadi bangkai busuk bisa dibangkitkan. Apakah ada manusia kalau dia hanya manusia saja bisa yang begitu? Ya, itu dibangkitkan karena kuasa ilahi, bukan kuasa dari Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya itulah kemanusiaan yang berbicara. Lalu kealahan Yesus ini di mana? Siapa yang bilang kealahan Yesus ini? Tapi kita merujuk ke Yohanes 1 ayat 1 itu kan pada mulanya Yohanes 1 ayat 1. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman adalah perkataan, kata. Ya. Perkataan Allah Bapa, iya. Ya. Firman. Jadi manusia. Firman itu adalah Allah. Ya, dari Allah. Ya, jadi dari Allah, bukan dari Yesus. Anda harus paham bahwa Pak Dehe, boleh enggak saya kan? Pak Dehe. Oh iya, silakan. Pak Dehe. Jelaskan firman itu adalah Allah. Izin. Yesus itu adalah Izin Pak Dehe. Boleh enggak saya jelaskan firman ini sama Pak Mazmur ini? Oke, Pak Mazmur. Ya enggak apa-apa. Jadi pada mulanya adalah firman itu. Ya, kita pelan-pelan ya. Ada suara saya kah? Ada. Ada suara saya? Ada. Oke, jadi firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Begitu Pak Mazmur ya? Betul sekali. Oke, dan di ayat ke-14-nya firman itu telah menjadi manusia. Jadi karena firman itu telah menjadi manusia berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Begitu menurut Pak Mazmur? Kalau untuk ayat itu kita harus benar-benar
kalau untuk ayat itu, ya kan firman dari Ya, tapi manusia. menurut- Makanya baca-baca itu harus memang semua Ya, ya. saya Kalau kan di tanya Pak Matius Mazmur. itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes harus clear Iya kan berkesinambungan. poinnya di situ. Oke kalau begitu dari mana Anda bisa mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Mengambil referensi dari mana? Di dalam Alkitab. Kan waktu dia berbicara sama pengikutnya Oke, muridnya ayat. Filipus, sama waktu dia ngomong sebelum Abraham ada, dia kan hitungannya itu umur Abraham ke dia kayak mana sih? Mungkin dia cucunya, anaknya, apanya, tapi dia bilang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itulah dia berbicara dari keilahiannya, bukan dari Oke, kemanusiaan. kalau begitu saya tanya Pak Mazmur, apakah neraka sekarang sudah ada? Oke, apakah neraka sekarang sudah ada? Apakah neraka sekarang sudah ada? Dari dulu kita manusia hanya dua itu, kita pengen ke surga jangan ke neraka. Ya itu saja jawaban saya. Oke. Berarti Apa bedanya nanti? Ini kan neraka sebelum ada. Nah, kalau ada nanti baru kita sudah bilang, saya akan bilang juga sebelum neraka ini ada, ya kan? Sebelum langit dan bumi ada, neraka sudah ada. Tapi apakah fisiknya sudah ada? Maksudnya itu sudah ada dalam rencana Tuhan itu. Tapi belum dinyatakan. Sama juga dengan Yesus. Sebelum Abraham ada, Yesus itu sudah ada di dalam pemikiran Tuhan, sudah dinubuatkan. Tapi belum datang dinyatakan atau belum digenapi. Seperti itu maksudnya. Jadi sama dengan neraka. Neraka belum ada sekarang, tetapi kalau sudah ada nanti, ya sebelum dunia ada itu, sebelum kita ada ini semua manusia, neraka itu sudah ada. Tetapi nanti baru dinyatakan. Sebelum Abraham ada, neraka sudah ada. itu Tapi udah belum dinyatakan. udah ngaur itu ini yang bukan Loh, Kristen. kok ngawur? Jadi segalanya itu Pak Mazmur, itu setelah Tuhan itu ada, setelah Allah itu ada, itu sudah ada semua di dalam pemikirannya dia, sudah ada di dalam rencananya dia. Tetapi ya melalui proses, melalui tahapan untuk menyatakannya itu. Sama dengan saya, tidak mungkin ada saya ini kalau tidak melalui rencana Tuhan. Jadi sebelum dunia dibentuk itu saya sudah ada juga. Cuma nanti saya itu ada setelah, ya jadi setelah tahun 1800 sekian baru saya ada. Iya, jadi itu maksudnya di situ ada semua itu sudah ada di dalam rencana Tuhan. Gitu. Betul sekali. Yesus saja memang betul. Sejak Abraham sebelum ada Abraham itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Iya, tapi jangan Mulai dari disandingkan Yesaya, dengan dari neraka. apa? Gini Sudah loh. dinubuatkan di situ. Sebenarnya kan manusia ini diciptakan segambar dengan Ada analogi supaya Bapak saya mengerti. gini, kita berbicara Bukan berarti neraka. fisiknya yang sudah ada. Begini kita Pak Mas. berbicara neraka karena Iya, ada ini kan malaikat analoginya. yang membangkang. Ya tentu kan nggak ada sebenarnya kayak begini gitu. Pak Jadi Mazmur. gini, ini kita kembali nanti ke penciptaan ini si Adam ini. Kalau dia nggak melanggar sebenarnya, gimana ada neraka juga kalau nggak ada. Maksudnya analogi ini kan analogi Pak Mazmur bahwa Yesus itu berkata, sebelum Abraham aku sudah ada. Itu kan analoginya Bapak, itu menuju kepada fisik. Berarti fisiknya sudah ada. Bukan begitu. Tetapi sudah ada dalam rencana Allah sebelum sebelum dia lahir sudah ada dalam nubuatan. Dia udah bersatu sama Allah karena dia firman jadi manusia. Dia kan sang firman Yesus itu. Iya, tapi kan belum menjadi manusia. Tapi ya sudah di dalam rencana Allah, sudah ada di dalam pemikiran Allah. Semuanya itu melalui dia. Seperti itu. Sebenarnya kalian berpemahaman apa ini? Kalau Bapak Bramin ini Tritunggal Tritunggal ya. Kalau yang dua ini berarti bukan ini. Justru makanya karena pemahaman Tritunggal itu mencatat atau bikin cacat otak, makanya saya tidak pakai. Karena kita tidak bisa berpikir, salah berpikir kita kalau pakai Tritunggal. Izin Abang Solata. Berarti kalau orang buat dosa itu sudah ada rencana Tuhan juga kan? Loh, tidak seperti itulah. Itu kan dosamu. Kita kan sudah ada. Ya berarti bukan rencana Tuhan juga.
Jadi yang ada ini kan ciptaan, ini kan merujuk kepada ciptaan, bukan perbuatan. Kalau perbuatanmu beda lagi, perbuatan itu kan dosa. Nah kita ini bicara tentang penciptaan, keberadaan atau eksistensi. Bukan kita bicara tentang perbuatan. Jadi dosa itu dari perbuatan, hasil dari perbuatan. Begitu cara berpikir. Abang bilang abang ada tuh rencana Tuhan. Emang semua anak kena lahir di dunia tuh ada hubungan baik atau ini kan merujuk kepada keberadaan atau kepada eksistensi keberadaan, bukan perbuatan. Kalau perbuatan itu ya dari kita, bukan keberadaan kita. Jadi keberadaan kita ini ada karena sudah direncanakan bahwa kamu akan ada, kamu akan lahir ke dunia, kamu akan tercipta ke dunia. Masalah perbuatannya itu ada pada diri kita. Karena kita diberikan namanya hak bebas. Tidak semua kelahiran tuh bukan rencana Tuhan, Bang. Siapa bilang? Terus kalau hubungan yang kira-kira tidak ibaratnya tidak sesuai prosedur. Tapi apakah di dalam anaknya? Ada kamu baca? Pernah kamu baca orang tua menghamili anaknya di goa? Bagaimana? Pernah ada enggak tertulis dalam Alkitab orang tua kandung itu menghamili anaknya, dua anaknya perempuan dihamili oleh orangnya sendiri? Ada enggak? Ada. Ya, ada apa tidak? Hah? Adalah. Ada atau tidak? Adalah kalau orang berarti itu kehendak siapa? Orang tua bisa menghamili anaknya? Ya bisa lah, kasus-kasus kan ada banyak. Baru indung dua-duanya. Kenal enggak? Tahu enggak itu sejarah itu? Gimana? Tahu enggak sejarah itu? Cerita itu, peristiwa itu? Ada atau tidak? Ya kalau secara umum orang tua milih anak juga ada. Tidak di dalam Alkitab saja. Kau kan merujuk begini bahwa apakah itu dikehendaki Tuhan kalau ada orang berbuat yang tidak melalui aturan atau prosedur? Tidak, maksudnya kan tadi abang bilang manusia ini kan manusia lahir nih kan semua rencana Tuhan. Apakah semua rencana Tuhan? Ya betul. Ya betul, kalau menurut saya betul. Mana ada sesuatu terjadi kalau ini ciptaan ya, kecuali perbuatan. Nah itu beda lagi. Cara buat anak begini ya tinggal apa saja yang mau prosedurnya gimana? Kan gitu bang. Jadi menurutmu bagaimana? Ada sesuatu yang memang bukan dari Tuhan kalau baru bisa ada begitu? Emang ada sesuatu yang bukan Tuhan adakan. Artinya, tapi kan bukan rencananya dia bahwa abang ada hari ini, besok baru abang ada, besok baru abang lahir, kan bukan rencana dia. Dia kan sudah jadi kamu ada itu dengan tanpa rencana Tuhan. Gini bang, kan kamu sudah ada nih. Abang bilang abang ada itu rencana Tuhan. Gitu kan, jadi salah itu saya mau jadi salah itu, jadi narasi saya salah kalau saya mengatakan saya ada karena rencana Tuhan, berarti saya salah. Apa benar? Gimana? Loh, kamu kan memprotes toh, berarti saya salah kalau saya mengatakan saya ada karena rencana Tuhan. Gimana cara jelasinnya? Maksudnya gini, Tuhan misalnya saya buat pabrik ini untuk orang menghasilkan ini, apakah orang menghasilkan sesuatu barang itu adalah rencana saya? Kan saya cuma buat alat pencetaknya saja. Lagi. Ya mungkin maksudnya coba dibaca dulu deh, mungkin Efesus 1 nomor 4 coba dibaca dulu. Mungkin coba gini, mungkin Tuhan mengetahui kalau mengizinkan sesuatu terjadi, tetapi tidak sama dengan Tuhan menghendaki. Iya, tadi kan abang pernyataan gitu, semua ini kan
Abang ada tuh kan kehendak Tuhan toh. Berarti salah kalau ada orang mengatakan bahwa saya ada karena kehendak Tuhan, berarti salah. Bukan, Tuhan itu mengetahui atau mengizinkan sesuatu terjadi, tapi tidak sama dengan Tuhan itu menghendaki. Tidak, ini keberadaan kita bahas. Jadi salah kalau ada orang mengatakan saya ini ada karena Tuhan. Jadi salah itu, pernyataan itu salah. Jadi ada yang Gimana? kemauan manusia juga. Kemauan manusia supaya dia itu Ya ini kan lahir. manusia sudah ada, baru ada kemauan manusia atau ada perbuatan manusia. Tapi sebelum manusia itu ada, apakah bisa ada kalau tidak dari rencana Tuhan? Seperti itu. Iya, makanya tadi saya bilang, saya kan cuma koreksi di pernyataan abang tadi bahwa abang ada nih karena Jadi ada manusia begini. Jadi begini, ada manusia ada kata rencana Tuhan. Gimana? Ada manusia bisa ada tanpa rencana Tuhan? Siapa yang ada tanpa rencana Tuhan? Gimana? Tadi abang ini Pak Beramin sudah jelaskan gitu. Maksudnya itu semua coba kasih jelas lah. Tapi bukan kehendaknya begitu, tidak semua dikehendaki Tuhan. Itu bang. Jadi iya, nah makanya simpel kau jawab. Ada manusia ini datang ke dunia, ada manusia itu lahir ke dunia tanpa rencana Tuhan. Ada tidak menurut kamu? Pertanyaan tuh tanpa kehendaknya Tuhan gitu. Iya, ada manusia ada tanpa kehendak Tuhan. Iya jelas ada lah. Ada lah. Bagaimana ya itu ciri-ciri orang yang bisa ada tanpa kehendak Tuhan? Bisa kamu jelaskan? Seperti apa itu orang itu bisa ada tanpa kehendak Tuhan? Ciri-cirinya seperti apa dia? Seksual ini baik atau tidak baik? Jangan bawa hubungan deh. Simpel aja. Coba jelaskan ciri. Karena kan kamu bilang bahwa ada orang itu bisa lahir ke dunia, bisa ada nih. Itu tanpa kehendak Tuhan. Nah, jadi orang yang ada itu tanpa kehendak Tuhan itu bisa enggak kamu jelaskan ciri-cirinya orang seperti ini? Ini bukan kehendak Tuhan ini. Makanya saya bilang kalau memang kelahiran ini positif itu melakukan hubungan yang baik, berarti semua kehendak Tuhan. Tapi kalau jadi berarti orang yang lahir itu tanpa melakukan hubungan yang baik, berarti itu bukan kehendak Tuhan. Ketika orang itu sudah ada. Ya kehendak manusia tuh. Kehendak manusia. Adakah sesuatu yang jadi tanpa dikehendaki Tuhan? Bisa ada kalau tidak dikehendaki Tuhan. Bolak-balik saya abang tanya gitu, abang saya pahami itu dulu so kehendaknya. Iya, ini kan pertanyaan yang kamu kan. Iya, kamu kan membawa narasi seperti itu tadi karena saya bilang. Ya kan toh? Karena ini kan Pak Mazmur bilang tadi, membawa ayat bahwa Yesus itu mengatakan sebelum Abraham aku sudah ada. Baru saya menarasikan bahwa semua itu, maksudnya di situ semua itu sudah ada, tapi itu baru dalam rencana Tuhan. Tapi ada tahapannya, ada prosesnya. Contoh, neraka saja saat sekarang ini belum ada. Tetapi kita ini belum melihat, belum ke situ. Nah, ya, kalau belum dunia dijadikan itu di dalam rencana Tuhan itu sudah ada neraka. Mulai dari kitab tertulis itu sudah disebut di situ ada neraka. Nah, tapi sekarang kan belum ada, belum dinyatakan. Nah, nanti kalau sudah ada itu baru seandainya neraka ini bisa ngomong, oh sebelum dunia dibentuk, sebelum kamu ada, aku sudah ada. Tapi ada dalam arti berarti sudah ada dalam rencana Tuhan. Ada. Seperti itu maksudnya. Makanya saya tadi kan tanya, abang kan sama juga dengan saya. Makanya saya sama juga. Jadi sebelum dunia ini dibentuk juga, ini saya sudah ada. Tetapi baru ada dalam rencana Tuhan. Karena tidak mungkin saya ada sebagai saya ya, sebagai saya. Cari yang lain, Pak Itu jelas salah, Bang. Jangan muter-muter Jadi terus tidak di mungkin situ. saya ada kalau itu tanpa rencana Tuhan. Iman saya seperti itu. Gitu loh.
Oke, saya kepada Pak Abiramian. Pak Abiramian, selamat malam Pak Abiramian. Pak Abiramian. Selamat malam, Pak. Di bawah bang. Ya, oke. Jadi menurut Bapak, Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, betul? Gimana? Apakah Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Iya, betul. Bapak mendapat ajaran atau ayat dalam Alkitab itu referensinya dari mana kok Yesus bisa menjadi Allah itu sendiri? Coba tunjukkan sama kita. Iya, karena saya berpegang pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya. Bapa, Putra. Siapa itu Putra? Ya putra lah kan. Maksudnya di sini adalah Bapa itu sebagai esensinya. Putra kan anak pada saat Yesus turun ke bumi sebagai anak. Roh Kudus bisa dia disalibkan, dia berfirman bahwa kita akan menurunkan Roh penolong. Itu aja Pak. Simpelnya. Pelan-pelan dulu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah Bapa itu adalah Putra? Iya, tapi bukan orang yang saat maksudnya tiga berbeda, bukan ya, satu tetap. Tidak, begini. Ini kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah Bapa adalah Putra? Bukan. Atau beda? Bukan. Oh, berarti Yesus bukan Bapa. Bukan satu hakikat, tiga pribadi. Oh, kamu ini oke. Jadi begini pertanyaan saya. Jadi Yesus dan Bapa itu satu apa? Satu apa dia? Maksudnya? Oh, salah. Tadi kan pertanyaan saya, apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Ayatnya dari mana? Ayo, kita ulang lagi. Betul? Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Iya, kan salah satunya di Yohanes 30 ayat 10 kan. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa dulu di situ Pak Bermian? Ya satu esensi. Sama. Satu pribadi. Ya, loh, bukan, berbeda. Makanya kan kita kan bilang satu hakikat, tiga pribadi. Loh, tadi kan Pak Bermian bilang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti dia adalah satu pribadi kan? Karena dia sendiri, berarti satu pribadi kan? Yes, salah apa betul? Ya. Jangan diputar-putar kayak gitu. Iya, makanya Yesus adalah Bapa itu sendiri, berarti dia sendiri, berarti satu pribadi kan? Gini karena aja, dia sendiri. Bang, soalnya saya tanya, kita kan Tritunggal. Anda oneness atau gimana gitu. Jadi, namun saya tidak paham Unitarian, saya tidak paham Mesianik, saya tidak paham Tritunggal. Saya tidak paham itu. Kalau gini terus kita nggak ada selesainya gitu. Jadi kita enggak, tapi kan ada Alkitab. Kita kan sama-sama satu Alkitab kan. Berapa jumlah Alkitab Bapak? Berapa jumlahnya Alkitab yang Bapak imani? Berapa jumlahnya? Satu. Kitab apa? Cuma kitab apa yang Bapak imani kalau cuma satu? Iya, sesuai kitab yang kita pegang Perjanjian Lama dan Baru kan. Iya, berapa kitab? Saya nggak hafal semua Pak. Saya bukan. Pantas ya, susah lah. Wah. Jumlah kitab yang kita percaya itu Pak, kalau kita Protestan itu 66 kitab. Pertama itu Kejadian sampai Maliaki, itu Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu mulai dari Matius sampai Wahyu. Itu 27 kitab. Ya, masalah gini, kalau nanti bicara dengan bukan Protestan ribut lagi, beda lagi jumlahnya gitu loh. Tidak apa-apa ribut, yang penting memang kebenaran. Mari kita rungkat. Nah, saya nggak mau ribut orangnya. Loh, berarti siap-siap kita ditempelin Yesus kalau begitu Pak Bermian nanti di akhir-akhir waktu Karena kalau kita ribut, siap kita dapat tempelin. Kalau ribut nanti dia akan mengalami kayak konsekuensi atas diri masing-masing. Bukan saya Kasurnya berapaan Kak? Harga kasur. Bukan saya yang menghakimi atau gimana, itu haknya yang di atas loh. Iya, tapi kan kita disuruh untuk mencari kebenaran Pak. Bapak baca enggak di Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Masa kita mau bodoh?
Iya benar, tapi kan Jadi inilah pikiran-pikiran ayat lainnya juga sama, bahwa banyak orang akan berkata bahwa itu Tuhan, aku tidak mengenal engkau, sama aja nantinya. Ya, nah itulah ya, orang-orang ciri-cirinya seperti apa ya, itulah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Daripada ribut masalah ini kan kita ribut yang damai aja gitu. Jadi kalau memang beda, bukan kita ribut, tapi kan maksudnya kita harus belajar loh. Iya belajar, makanya saya bilang bahwa saya kan sebagai Trinitas. Nah, makanya karena Bapak mengimani bahwa Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, nah silakan paparkan sama kami, sama penonton. Kok bisa Bapak mengimani seperti itu? Iya, gini, Trinitas itu kan satu hakikat, tiga pribadi. Satu hakikat itu merupakan esensi Allah itu satu. Nah, tiga pribadi itu Bapa, Anak, atau Yesus dan Roh Kudus. Bapa bukan anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi ketiganya bukan Allah, mereka satu Allah itu aja. Saya kepada pribadi. Apakah Yesus dan Bapa itu satu pribadi atau berbeda pribadi? Maksudnya? Beda pribadi apa satu pribadi antara Bapa dengan Yesus? Ini Pak Soal, saya sudah jelas tadi kan, satu hakikat itu esensi. Allah itu satu. Pribadinya. Esensi itu kan hakikat. Tiga pribadi itu ada Bapa, Anak, Yesus. Esensi itu kan keberadaan atau hakikat. Lah, Bapa bukan Anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi ketika berarti Allah, mereka satu Allah gitu loh. Itu. Oke, berarti Yesus bukan Bapa itu sendiri. Bapa bukan Anak. Iya, makanya saya tanya, berarti Yesus itu bukan Bapa itu sendiri karena mempunyai pribadi yang berbeda. Yesus mempunyai pribadinya sendiri, demikian juga Bapa mempunyai hidupnya sendiri. Berarti ada dua pribadi atau satu di situ? Tiga pribadi satu hakikat. Nanti kan dikabulkan lagi di dalam Yohanes 10:30 tadi, Bapa dan aku adalah satu. Oke, begini. Menurut Bapak apa itu hakikat? Esensi. Iya, hakikat itu apa? Esensi itu apa? Yang Bapak pahami? Itu Allah itu satu hakikatnya. Hakikat Allah satu, bagaimana? Pantas ngaco, Pak. Hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Nah, apa hakikat dari Allah? Itu esensinya Allah itu harus kita pahami. Hakikat Allah itu apa? Itu Allah itu satu. Dia itu maha kuasa. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia tidak berkesudahan. Itu hakikatnya. Dia adalah roh. Nah, sedangkan Yesus itu waktu menjadi manusia, apakah masih sehakikat dengan Bapa? Karena Yesus itu sudah memiliki tubuh manusia. Apa masih sehakikat dengan Bapa waktu itu? Ketika Yesus sudah menjadi manusia, hakikatnya masih Bapa. Iya, kan kalau dia kan pada saat jadi manusia kan 100% Allah, 100% manusia. Kan hakikat itu. Oke, 100% manusia, 100% Allah. Kalau Allah sendiri itu berapa persen Allah dia? 100%. Oh, berarti Allah sudah 200%. Karena di dalam Yesus sudah 100, di dalam Allah juga dia masih 100. Berarti sudah 200% Allah. Ya repot lah kalau sudah kita berbeda kayak gini, nanti nggak ada selesai. Iya kan? Allah kan sudah 100%. Kemudian juga sudah 100% Allah. Berarti Allah sudah 200% di sini. Menyerang, mengalahkan dulu. Jangan itu bukan begitu. Kan di sini kan kita di tempatnya Bang Suma kan untuk belajar dan oke lah, sama Pak Dehe sama Pak ITG lah kalau begitu, Pak. Ya, boleh. Apa Pak ITG, silakan. Oke, Pak. Ya, tadi saya mendengar penjelasan dari Pak Beramian itu sudah betul. Bapa bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Sudah betul. Apa yang salah? Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, Pak ITG. Kita kan tidak ada mengatakan salah. Tidak ada kita katakan salah. Mantap sudah. Tidak ada kita katakan salah. Tapi yang kita tanya, berarti apakah Yesus dan Bapa itu satu pribadi atau beda pribadi? Itu poinnya. Beda. Pribadi yang berbeda. Nah, itu yang kita cari di situ, bukan kita menyalahkan, bukan. Beda.
lanjut Pak Dehe. Lantas gantian. Kalau Bapak pribadinya berbeda, lantas kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya tadi Bang, Yesus itu kata Biramin adalah Allah itu sendiri. Itu masalahnya. Nah, coba Abang ITG jelaskan bahwa Yesus itu Allah. Silakan. Ya. Yesus Allah, betul, yang berinkarnasi menjadi manusia sesuai Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Itu menyatakan tentang keilahian yang berinkarnasi menjadi manusia, nuzul menjadi manusia. Ya. Lalu apa dengan Yohanes 1:18 bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah sementara Yesus kelihatan tiap hari? Iya, dia kan menjadi manusia maka terlihat toh? Iya. Berarti bukan Allah, manusia. Ya, kalau terlihat, apakah langsung dinyatakan dia bukan Allah? Itu kesimpulan yang prematur. Kita terlalu prematur. Ya. Coba baca Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, berarti tidak terbentuk. Itu sudah terbantahkan kealahan Yesus. Sementara Yesus kelihatan bisa minum, bisa makan, bisa tidur, dan bisa bekerja. Karena atas kehendak Allah sendiri dia mau nuzul menjadi manusia, tidak ada persoalan. Karena dia mau, karena dia yang bertindak atas keinginannya dia menjadi manusia. Salahnya di mana? Di mana Yesus keinginannya sendiri jadi manusia? Coba. Kalau Kejadian 1 ayat 1 kan menyatakan keilahiannya tuh kan. Belum lahir Yesus. Ayat 14. Ya, jadi di Kejadian belum ada Yesus. Kita nggak ngomong di Kejadian, saya ngomong di Yohanes. Nah, Anda tadi bilang Kejadian, makanya saya bilang Pengalat. Ya, Yohanes 1 itu kan menyatakan bahwa hakikat sang firman itu adalah Allah, clear, nggak bisa dibantah ya. Lalu ayat 14, firman ayat 14 itu adalah telah jadi manusia. Nah, di situ dia. Lalu ketika Yesus jalan-jalan sore dia ke kebun, itukah Allah atau manusia? Itu Allah yang menjadi manusia. Oh, Allah yang jadi manusia. Lalu bagaimana kita tahu bahwa Yesus sedang jadi manusia dan sedang jadi Allah? Apa kodenya? Ketika dia lapar, ketika dia haus, ketika dia tidur, kita tahu bahwa itu kemanusiaannya. Oh, kemanusiaannya. Di mana ada datanya di dalam Alkitab bahwa ketika Yesus makan, ketika Yesus lapar, dia adalah manusia? Coba jelaskan. Loh, kan sudah dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia dan lahir toh. Maka yang Anda mengatakan tadi ketika dia makan itu adalah dia manusia. Lalu saya tanya kepada Anda, ketika dia jalan-jalan sore atau pulang kerja, itu Allah atau manusia? Itu Allah yang menjadi manusia. Oh, tapi itu hanya frame saja, tidak ada data. Enggak. Filipi pasal 2. Saya mau dalil, saya pakai dalil. Ya, silakan baca. Silakan baca. Saya kalau ngomong nggak mau pakai dalil karena lebih baik mati daripada tidak pakai dalil. Ya, silakan baca dalil. Silakan. Penyesat, kalau tidak pakai dalil itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Iya, silakan baca. Nggak usah cengin kamu. Baca. Ya, kita lihat baik-baik ya. Kita lihat baik-baik. Filipi pasal 2 itu jelas sekali menyatakan tentang siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Filipi 2. Iya, Filipi pasal yang kedua. Saya bacakan ya. Izin saya membaca boleh? Saya boleh baca? Ayat Filipi 2. Ya, saya boleh baca? Filipi 2 pasal berapa? Pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ya, baca. Ya, saya bacakan ayat yang kelima. Mulai dari ayat yang kelima saya bacakan. Saya izin membaca Alkitab saya karena saya harus membaca kitab saya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, garis bawahi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Clear sekali dijelaskan dengan detail bahwa dalam rupanya sebagai Allah, dia telah mengosongkan dirinya berupa hamba menjadi manusia. Clear. Apa yang mau disanggah itu nggak bisa. Dunia akhirat tidak bisa menyanggah ini. Saya sanggah. Silakan. Itu adalah perkataan manusia, bukan perkataan Tuhan. Yang bilang perkataan yang Paulus. dari luar langit siapa? Perkataan Nggak ada. Paulus. Pertanyaan saya sekarang sama kamu, kapan Allah berfirman kepada Paulus untuk menulis itu? Oke, sudah? Saya jawab. Ya, itu perkataan Paulus. Paulus ketika Yesus ada di dunia, Paulus belum lahir. Oke, saya jawab. Karena Paulus baru datang setelah 70 tahun kenaikan Yesus ke surga. Jangan Anda mengajarkan ikan berenang. Ya, itu adalah surat Paulus, surat manusia. Saya jawab dengan dalil. Surat manusia, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saya jawab dengan dalil. Yang saya tanya adalah perkataan Yesus, bukan perkataan manusia. Saya jawab dengan dalil. Silakan. Oke. Paulus adalah utusan Kristus langsung. Dalilnya di mana? Ada dalilnya. Silakan sebutkan. Nanti saya bantah Matius 24 ayat 23. Silakan. Oke. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Boleh saya baca ayat ini ya, Pak Dehe? Silakan, silakan. Oke. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Saya bacakan ayat mulai dari ayat yang ke-10 saja supaya bisa memahami kawan-kawan yang di bawah juga. Saya tahu, saya bantah nanti Matius 24 ayat 23. Ya. Izinkan saya membaca, boleh? Saya baca. Silakan. Saya mulai ayat yang ke-10. Silakan. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Ayat 12. "Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Ayat 13. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." Ayat 14. "Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Ayat yang ke-15. Catat baik-baik Pak Dehe. "Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Ini fakta yang tak terbantahkan bahwa Yesus sendiri yang mengangkat Paulus sebagai rasul utusannya untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa. Yesus sendiri yang angkat, bukan dia yang mengangkat diri. Itu dalilnya. Silakan bantah. Nah, saya bantah dengan perkataan Yesus. Ya, saya tidak main surat Paulus, tetapi saya langsung main surat Yesus. Kisah para rasul bukan surat Paulus. Ingat itu. Ditulis oleh Lukas. Matius 24 itu kesaksian Paulus, saya tahu. Saya sudah Itu baca. adalah tulisan Lukas. Bukan Iya, itu kesaksian Paulus, bukan Tidak bisa kesaksian dibantah. Lukas. Ya. Ini perkataan Yesus mengenai kedatangannya. Saya baca Matius 24, 23. "Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, 'Lihat, Mesias ada di sini,' atau 'Mesias ada di sana,' janganlah kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan." Ya, kedatangan Yesus ini sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat.
Demikianlah pula kedatangan anak manusia. Ya, bukan Tuhan yang datang ya, manusia. Anak manusia. Pertanyaannya, apakah ketika Paulus ketemu Yesus di jalan Damsyik, apakah ada cahaya yang memancar dari sebelah timur sampai ke barat? Itu adalah omong kosong, nggak ada. Ayat ke-30-nya dikatakan, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pertanyaannya lagi, pada Paulus, apakah semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat? Tidak ada. Ya, jadi Anda jangan kau adu-adu kesaksian Paulus dengan saya. Saya itu percaya kepada Yesus. Di mana tadi dikatakan Yesus bahwa di Matius 24 ayat 23, jika ada yang mengatakan aku ada di sana, aku ada di bilik, aku ada di sini, jangan percaya. Jadi saya tidak percaya. Ya, saya bantah dengan perkataan Yesus langsung, bukan perkataan manusia lagi. Nah, apakah ada yang ada cahaya yang melontarkan cahaya dari timur sampai ke barat hari itu waktu ada Yesus ketemu Paulus? Tidak ada, adanya hanya di lingkungan mereka. Tidak ada. Ya. Oke, saya bisa tanggapi? Ya, silakan. Kau pakai kata Yesus, jangan Paulus. Seluruh tuduhan Anda itu tidak mengenai pada Paulus. Karena di dalam Matius pasal 24 yang Anda bawa, kriterianya yaitu dia mengaku Mesias, dia adalah nabi. Pertanyaan saya, apakah Paulus itu yang nabi? Yang ketemu Saulus itu kan Mesias. Ada kriteria. Ingat, dalam pasal 24 di situ dijelaskan kriterianya ya, bahwa dia mengaku Mesias. Kapan Paulus mengaku dia Mesias? Itu ketemu Paulus itu ngaku Yesus. Roma 16 nomor 7 Paulus mengaku Kristus. Tunjukkan di mana Paulus mengatakan dia Mesias. Kristus. Dia Karena bahasa Mesias. Yunani. Mesias itu bahasa Ibrani, Bos, bahasa Arab. Tunjukkan datanya. Bahasa Yunani dong. Di mana datanya? Roma 16 nomor 7. Di mana? Buka, buktikan. Oke, saya buka. Ya. Roma berapa? Jangan salah. 16. Saya bantu. Kita buka, teman-teman. Oke, silakan pandangannya menuju ke saya. Kita gantian dia habis Pak Deh. Menjadi Kristen bukan menjadi Kristus. Jangan salah semua. Saya bukan anak kecil, saya orang belajar Bible. Tenang. Dalilmu salah. Tenang. Saya orang Islam, Bos. Saya harus jujur mengakui saya belajar Bible. Ya, bukan baru tadi pagi. Udah seperti ente. Nih. Pandanganmu ke sini. Nih. Silakan. Dalam ini. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjara bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Oh iya, Kristen ya, sorry, saya salah. Tapi coba kita lihat original teksnya. Itu sudah salah. Kita lihat original teksnya dong. Kita lihat original ini. No. Nih Kristen kan? Kita klik. Iya. Tatap matamu sini. Hai, sudah salah. Salah. Kristen dengan Kristus beda. Nih, Kristen, coba kita klik Kristen. Apa yang muncul? Apa ini? Dengan Kristus itu beda. Ini apa ini? Kristus. Beda. Apa ini? Kita kawan.
Ini apa? Jangan dipaksa kawan. Ini apa? Jangan dipaksa. Ini apa bacanya? Jangan dipaksa gimana? Bacanya ini apa? Jangan dipaksa. Ini apa bacanya? Jangan dipaksa. Ini ada yang salah terjemah. Saya ulangi lagi ya. Itu pengikut Kristus. Nih. Jangan dipaksa kawan. Oke, saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Ini, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Enggak lah, bukan Kristus. Kristus. Ini bahasa Indonesia kan? Kita bahasa aslinya nih. Bahasa aslinya Kristen apa di sini? Nih. Ini Kristen. Nih, Kristen. Dalam pengertian bahasa dia bukan hanya memiliki satu arti Kristen saja. nih. 5547 kita klik. Kawan. Nih Kristus Dengar dulu Kristus. kawan. Dia bukan hanya memiliki satu artinya. Bukan artinya. Kristus. Ya, bukan Kristus artinya. nih. Kristus. Artinya bukan hanya satu arti saja. Apa artinya Kristus? Bahasa Yunani itu bukan hanya satu kata saja, kawan. Ya, apa artinya nih Kristus ini apa artinya? Kristen bukan Kristus. Ini apa artinya? Dipaksa, buka definisinya. Ini apa Kristus? Bahasa aslinya Kristus. Buka definisinya juga. Kok definisi? Bahasa Yunaninya Kristus apa? Bahasa Indonesianya? Ada satu pengertian saja. ITG jangan gila dong. Nih, salah gila. terjemahan. Lembaga Bible Indonesia sengaja menutupi Paulus itu sebagai Kristus. Ini buktinya. Saya ulang lagi ya. Ini ingat. Nih. Jangan dipaksa begitu. Mana dia? Gimana sih? Kalau hanya mencari persamaan begitu kita juga bisa. Nggak boleh begitu. Ini Kristen ini apa bahasa Yunaninya? Kawan, dalam pemahaman bahasa Yunani itu memiliki arti lebih dari satu. Kristen bahasa Yunaninya apa? Kalau kamu paksakan itu adalah Kristus, pertanyaan saya sederhana. Kapan mereka itu disalibkan? Saya tanya dulu, kapan mereka disalibkan? Ini siapa ini? Enggak, jawab pertanyaan saya dulu. Kan Kristus palsu, kata Yesus begini. Dengar. Kata Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu. Ini dia nih, yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Ini Kristus palsu. Sudah keciduk nih. Jangan salah. Ada sudah salah. Lanjut. Masalah generasi hancur. Hancur ya. Udah. Nggak boleh begitu. Oke, udah ketahuan ya. Nggak boleh begitu. Bang Dehe, udah ketahuan Bang Dehe. Salah terjemahan. Nggak boleh begitu belajarnya. Nggak boleh begitu belajarnya. Ada dua kriteria yang dikatakan. Apa? Kristus itu ada berapa Kristus? Ada berapa Kristus? Ada berapa Kristus? Ada dua kriteria. Dia mengaku Mesias, lalu kemudian dia nabi. Pertanyaan saya, Paulus itu rasul atau nabi? Nabi. Saya kasih data. Buka lagi. Bang Dehe baca KPR. Sabar. Bang Dehe diam. Kau nggak ada ilmu. Bang Dehe buka KPR 13 nomor 1 baca. 13 nomor 1, Paulus mengaku nabi. Di situ ditulis dia nabi. Dituduh Paulus adalah Kristus sudah salah ya. Lalu yang kedua Paulus adalah nabi, itu sudah salah. Tidak ada. Ya. Kita sudah menunjukkan data bos. Original teksnya bukan Kristen. Siapa rasul, siapa nabi? Original teks. Diam dulu kau. Oi, mama, diam dulu kau. Jangan. Diam. Dengar dulu. Kristen dalam bahasa Yunani. Anda saya turunkan kalau Anda tidak mau mendengar. Diam dulu. Dengarkan. Sudah salah. Dalam bahasa dengar dulu. Dengar. Nggak boleh begitu caranya, nggak boleh. Kenapa Anda bantah data? Jangan memperkosa ayat-ayat Alkitab. Jangan orang gila kau ini, orang gila. Nah, jangan diperkosa ayat-ayat Alkitab. Dalam lembaga Bible yang memperkosa kitabmu sendiri. Bisa kamu Kristus di situ tertulis Kristus, dia artikan Kristen. Kepada Yesus itu Kristen, jelas. Gimana? Baca Bang Dehe. Secara konteksnya, secara konteks. KPR 13 nomor 1. Nggak boleh begitu belajarnya. Saya baca Bang ITG ya, coba didengar dulu. Ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia
Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Itu ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Bantah lagi. Ada nabi, ada pengajar. Kamu tunjukkan kepada saya siapa nabinya, Nabi siapa itu pengajar. Nabi Siapa itu pengajar. Siapa pengajar? Tunjukkan. Nah, sekarang Anda tunjukkan kepada saya Tunjukkan kepada siapa saya yang dalam ayat nabi itu, di situ. Siapa yang nabi, siapa yang pengajar? Tunjukkan. Oke, baik. Tunjukkan. Kamu ngerti nggak? Dengarkan saya. Nabi dan pengajar dua hal yang berbeda. Nabi dan pengajar itu tidak sama. Baik. Jangan paksa. Baik. Nggak boleh. Baik. Dengarkan saya. Menurut data bilangan 12, data bilangan 12 nomor 6. Dengarkan. Jika di antaramu ada seorang nabi, dalam kisah para rasul, jangan kemana-mana. Dengar dulu saya ajarin. Nggak boleh. Ya udah, Anda turun. Enggak layak diskusi ilmiah, Anda nggak sanggup. Di gereja Anda hanya untuk memperbodohi orang di gereja, jangan depan saya. Saya muak orang bodoh yang so pintar. Kau pula mengajarin, kau yang punya Bible tapi pengetahuanmu masih kosong. Tuhan mengatakan di dalam bilangan 12:6, jika di tengahmu ada seorang nabi, aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan akan berkata kepadanya melalui mimpi. Apa yang dituliskan Paulus 13 kitab itu, apakah dari penglihatan dia atau itu halusinasi dia? Kalau itu halusinasi, Paulus rasul palsu. Tapi kalau dia menuliskan berdasarkan firman Tuhan yang datang kepadanya, berarti dia seorang nabi. Kalau dia bukan nabi, dari mana 13 bukunya ini? Menghayal. Lanjut teman-teman. Udah dikasih data pun, Kristus katanya Kristen. Kalau Kristen bahasa Yunaninya itu Kristianos, adalah orang yang diurapi. Nah, Kristus dalam bahasa Aramaik itu Mesias. Kristus bahasa Yunaninya. Apa bedanya? Sedangkan di dalam Matius 24 yang dibacakan sama Bang Dehe, di situ dikatakan sebab Kristus palsu. Nah, termasuk tadi Andronikus menjadi Kristus sebelum aku. Banyak Kristus. Roma 16 nomor 7 ada 3 Kristus di situ. Alamak. Susah diajarin memang karena sudah doktrinnya sudah kental kali. Lanjut Bang, lanjut. Sudah Tritunggal. Iya, makanya Tritunggal itu susah. Antikristus. Makanya Tritunggal itu susah untuk diajari kalau Tritunggal. Iya betul. Padahal untuk mematahkan Tritunggal itu ada di 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan melihat Yesus dalam hakikatnya, dalam keadaannya sebenarnya. Apa keadaan Yesus yang sebenarnya? Kita akan sama seperti Yesus. Lah, kalau kita sama seperti Yesus dalam hakikat Yesus yang sesungguhnya, kalau Yesus Tuhan berarti kita Tuhan. Karena hakikatnya sesungguhnya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Coba dibuka itu. Anak-anakku, belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Tapi ketika kita melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Keadaan yang sebenarnya Yesus apa? Tuhan juga dong kita. Manusia. Manusia berarti kita ya manusia, itu baru pas. Itu baru pas. Lanjut. Silakan. Di sini saya lagi baca ya. Silakan. Ini di sini yang rancang ya.
di sini yang rancau itu karena firman itu adalah Allah. Nah, Iya, kacaunya di kecoh situ. dia di situ. Padahal firman itu adalah perkataan. Tidak mungkin ada perkataan kalau tidak ada yang berkata. Nah, di ayat 14-nya itu firman itu telah menjadi manusia, bukan yang berkata yang menjadi manusia. Tapi kata dari yang berkata itulah yang menjadi manusia. Nah, jadi siapa yang berkata? Allah. Jadi bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi perkataannya yang menjadi manusia. Itu yang susah dipahami mereka itu. Iya betul. Tidak mungkin perkataan itu berdiri sendiri atau ada. Saya tanya dulu ke Solata ini. Jadi tidak mungkin ada perkataan kalau tidak ada yang berkata. Ini saya tanya dulu ke Ya, Solata. jadi itu pahami semua itu tidak mungkin ada suatu perkataan kalau tidak ada yang berkata. Nah, di ayat 14 itu perkataan itu yang menjadi manusia, bukan yang berkata yang menjadi manusia. Ya, Jadi tanya siapa dulu yang Bang, berkata di ya, situ? sebelum Otomatis Yesus Allah. berinkarnasi, Bang, apakah dia Ya. sudah ada atau belum? Sudah ada namanya firman. Firman itu kan melekat sama diri Allah karena Allah itu tidak mungkin bisu. Nah, perkataan Allah inilah yang menjadi Yesus itu, bukan Allahnya yang menjadi Yesus. Ya. Tetapi Apakah Allah Anda yang tidak berkata pernah itu, Allah yang mengetahui bahwa mengeluarkan Yesus sebelum perkataan. menjadi manusia, Bang, dia adalah Raja Sorga. Dia adalah pemimpin dari para malaikat yang diurapi Bapa di sorga. Itu Dikatakan tidak di ada Ibrani 9 tertulis, begitu. itu tidak ada tertulis saya baca, itu tidak ada Yesus tertulis sebelum saya turun baca sebagai bahwa sebelum manusia, itu dia lahir adalah Raja surga. para Tidak malaikat. ada. Kan ini yang nggak pernah Ini diajarin ya, itu, baru tadi sih. bilangnya Saya firman itu tidak langsung bisa menjadi daging. membawa Siapa sesuatu bilang? yang tidak ada tertulis yang ditambah-tambah. Ini Mana Nggak tertulis ada, baru Bang. sih Yesus Ya, sebenarnya ajaran tunggal itu offside ya. apa itu? Tiga di dalam kekekalan. Allah kedua nih. Nggak ada Allah itu. kedua. Kalau kalian bilang tiga di dalam kekekalan berarti mirip dewa-dewa Hindu. Bukan nih. Surah Tidak ada. An-Najm ayat 18. Surah An Yesus itu kan apa? Yesus itu kan cahaya apakah yang patut keluar dari kamu, sumber orang-orang cahaya. Muslim, apakah kamu menganggap dua berhala Al-Lata dan Al-Uzza adalah sebagai anak Apa perempuan lagi? Allah yang kamu sembah? Dan mana berarti ada dua Allah dalam Islam. Mana yang palsu, mana yang benar? Islam ada dua palsu. Ya Bang, larinya kemana nih Abang nih? Pak Pendeta, kita ini membahas di sini Kristen bukan Islam. Saya ini Kristen, Bang Dehe Kristen, Bang Masmur juga Kristen, Pak Roci juga aliran apa ini? Mesianik apakah? Tidak ada yang bisa meladeni itu kecuali host. Tapi takut kalau bahas Allahnya ada dua. Allah satu ada tiga anak. Allah-Ta, Mana ada Pak Pendeta ini, Pak Pendeta Allah itu Esa, mana ada dua Allah? Itu pikiranmu aja itu yang Allah itu dua, yang tertulis itu Allah itu Esa. Islam ada dua Allah. Loh. Kam dak kullu wallahu ahad. Tahu artinya? Itu mah giliran Bang Juma yang jawab itu, woi. Ini anak pendeta ini nggak usah ikut-ikut debat, udah tua, dengan tidur baca Alkitab. Ntar lagi Kalau kamu berdebat Pak Pendeta sama Kristen lah dia ini kami di atas ini kita berbeda. Kau pilih saja Dehe atau Solata atau Masmur kalau kau Kristen baru kita berdebat. Kalau sesama Islam ya cari room di mana tahu sama hostnya itu baru boleh. Sebenarnya tadi itu kalau ITG tidak turun itu saya mau kasih tahu ya. Menurut kamu Saya itu tanya apa? dulu sedikit, Solata saya tanya dulu sedikit tentang diskusi kita tadi. Apakah kalau Tritunggal itu
menurut Solata pengajaran yang salah, atau berani bilang itu salah atau sesat? Gimana itu? Saya tidak mengatakan pengajaran Tritunggal pengajaran yang salah atau pengajaran yang benar. Saya tidak paham. Saya tidak paham itu. Saya bilang saya tidak paham Tritunggal. Saya tidak ada statement bahwa itu ajaran salah, itu ajaran benar. Saya tidak ada itu. Karena saya tidak tahu sama sekali apa itu Tritunggal. Kalau Anda nggak tahu sama sekali kok Anda meyakininya 100% Bang secara membabi buta. Udah mantap itu jawabannya. Cuma kalau bagi saya, Cuma kalau saya begini Pak Mazmur, apa yang tertulis di dalam kitab itu yang saya imani. Saya tidak mengambil tolak ukur dari ajaran-ajaran di luar daripada Alkitab dulu. Nanti mungkin arahnya saya ke sana. iya, nggak ada secara tertulis di Alkitab. Tapi setelah Solata baca Alkitab secara runut Kejadian sampai Wahyu, kira-kira nalar atau pemikiran Solata itu ada enggak di situ firman sama roh gitu loh. Bagaimana tidak sesuai dengan kalau ajaran Tritunggal mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, tidak masuk. Tidak masuk itu Pak Mazmur ya, kalau seandainya, makanya saya bilang sekali lagi saya tidak paham Tritunggal, tapi kalau Tritunggal mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, tidak masuk. Dan kalau kita telusuri STT seluruh Indonesia Tritunggal. Tritunggal ini pusing ya, 3 di dalam kekekalan. Bagaimana mungkin 3 dalam kekekalan? Ini kan ajaran dari siapa? Dari Petrus Alfonsi kan? Orang Yahudi itu kan? Yang kemudian menjadi orang Katolik itu. Bapak Yahweh terdiri dari 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus kalau kita berpikir kalau dibilang Yesus itu Bapak itu sendiri, gimana tanggapan kalian? Yesus itu Bang, Yesus itu Tidak adalah sesuai kita cahaya dia. Kalau yang menurut keluar saya, dari kalau sumber Yesus itu cahaya. Bapak itu apa? Bapak itu siapa Bang? Bapak itu adalah Bapa segala terang. Yakobus 1 ayat 17. Bapak itu adalah Bapa segala roh. Ibrani 12 ayat 9. Dan Bapak itu adalah Tuhan yang berfirman. Ibrani 1 ayat 1. Jadi kalau mau diperpendek singkatnya adalah Tuhan itu adalah cahaya yang berfirman. Itu. Jadi bagaimana mungkin 3 dalam kekekalan? Itu sama aja Anda bilang Tuhan itu dewa-dewa Hindu. Ini yang saya tidak mau terima dari Tritunggal yang sudah disesatkan oleh pemahaman bapak-bapak gereja. Ini buat Solata ini sebelum saya turun tadi udah lama banget di atas, udah lama diskusi. Jadi sepakat enggak kalau saya bilang tadi dari awal firman Allah itu yang tertulis di Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu enggak bakal bisa 100% diambil nalar manusia gitu loh. Ada rahasia yang lain, makanya kita beda tafsiran. Kira-kira sepakat enggak? Enggak ada yang pintar di sini. Itu kan sesuai nalar, termasuk Tritunggal itu sesuai dengan kesepakatan bapak-bapak gereja gitu loh. Cara mengenal Tuhan yang benar yang menyatakan diri. Kira-kira gimana? Sepakat enggak? Oke. Saya mau tanya dulu, apakah bapak-bapak gereja itu adalah malaikat, para nabi atau rasul? Bukan, tapi yang dipakai berarti Tuhan. Apakah dia manusia biasa? Manusia biasa yang dipakai Tidak, Tuhan. apakah dia adalah manusia biasa? Itu manusia biasa yang dipakai apakah Tuhan pada dan manusia tidak biasa itu Oke, dengar dulu. Saya tanya, apakah manusia biasa itu bisa terdapat kekeliruan atau kekurangan atau kesalahan? pasti bisa. Pak Mazmur. Iya, bisa saja kan? Jadi dengan yang tertulis disandingkan dengan Tritunggal. Kenapa kita dominan sama ajaran Tritunggal? Kalau begitu.
Jadi kalau sudah ada yang bertolak belakang dengan isi Alkitab itu tunggal, ya berarti yang kuat itu adalah yang di kitab. Itu yang kita pakai. Nah, contoh kayak saya tidak setuju kalau ada mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tapi saya tanya Jadi kalau dulu ajaran kalian. Tritunggal mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, saya tidak cocok. Tapi saya tanya dulu kalian, termasuk Pak Dehe ini, belum tahu saya di gereja mana ini, dari dulu menyembunyikan. Kalau kita terang-terangan loh, kenapa kalian kalau ditanya denom apa gereja mana enggak susah Saya ngejawab? GPIB, dari dulu saya GPIB, nggak pernah berubah. Oh ya syukurlah. Protestan. Tapi waktu saya tanya langsung dulu, nggak perlu, gitu dulu. Waktu Iya, kita karena ketemu. Anda dulu tidak yakin saya Kristen. Anda dulu memfitnah saya bahwa saya Islam gara-gara saya punya jenggot begini. Jangan begitu. Iya, karena dulu saya beritahu tapi Ngelawak. Anda percaya. Seakan-akan Dan gara-gara Alkitab jenggot kita sama, nanti nggak marah beda. nanti Kita host sama. ini. Kalau saya naik banget host ini loh, saling ini kau singgung-singgung padahal kau udah bisa di mana-mana. Kan boleh dibilang pembela muslim ini, pembela apolog muslim kalau dia ini di kemana-mana keliling. Saya kemana-mana keliling karena saya diterima dan saya tidak menghujat orang. Saya diterima di mana aja. Lain dengan Anda mutar-mutar terus. Oh enggak lah, saya paling dihormati walaupun saya Kristen Tritunggal. Paling Paulus yang hormati. Ini kita berbicara tentang Rom. Ini bukan ngomong dewek, bukan ngomong statement sendiri. Tanya ke host itu, Ustadz Pi tanya, Rasi tanya, Loading tanya. Tanya dong semua, karena kita benar-benar menerapkan ajaran Yesus gitu loh. Iya, Tanya itu, ajaran host. Yesus itu seperti apa? Intinya kasihlah kesimpulan Alkitab. Begitu. Dan saya udah mampu melakukan ajaran Yesus. Tidak pernah saya balas kesalahan orang lain yang menyakiti saya. Itu Saya mengajarkan Pak langsung Masmur. itu tuh, langsung Pak saya Masmur. berani mengucapkan itu udah mampu. Masmur, semua Karena itu mengajarkan apa kasih. bedanya? Apa bedanya saya dengan dia? Pak Dehe nakal sama saya. Kalau saya balas nggak ada bedanya. Poinnya saya pemenang kalau nggak saya balas gitu loh. Walaupun saya belum mampu mendoakan, belum mampu mungkin. Saya jujur. Tapi untuk membalas sakit hati omongan Pak Dehe begitu kasar ke saya udah mampu memaafkan. Tapi untuk mendoakan mungkin belum. Kita jujur loh, gampang bohongi manusia itu. Tanya Pak Masmur, apakah orang Curhat ya, Pak Masmur, apakah orang jahat tidak saling mengasihi sesama orang jahat? Tentu mungkin karena mereka satu komplotan. Iya, jadi semua itu kasih. Setan pun saling mengasihi juga sesama setan. Ya udah sesat lah kalau dibilang kasih. Namanya juga saling penjahat, jalannya aja udah enggak disukai Tuhan, gimana ini udah. Nggak ada bang, setan saling mengasihi nggak ada bang. Kalau setan tuh hukumnya Maksudnya berimbas. kalau Siapa kan- yang kuat dia yang berkuasa, itu kalau setan bang. Maksud saya Pak Masmur, kalau kamu bilang itu ajaran Kristen itu cuma ajaran Kristen yang mengajarkan kasih, ya saya bantah. Semua ajaran Saya itu nggak mengajarkan bilang ajaran Kristen. saling mengasihi Saya sesamanya. bilang- Setan pun sama setan itu. Mana ada saya bilang saya Orang jahat juga sama orang jahat, tidak mungkin tidak saling mengikuti ajaran Yesus kasih. Saya udah mampu, jadi saya itu udah nggak pernah dendam mau sekasar apa. Ini Dehe ini juga saya dibikin ini, saya kayak anak-anak saya tapi saya ampuni, bawa kayu lah, tak pukul kayak anak-anak. Waduh, ketemu kita dulu, tapi saya ampuni nih saudara saya sekarang. Iya, Oh, karena kayu lagi, kayu. anda dulu itu nggak berubah-ubah, diberitahu nggak ngerti. Jadi kita Mana bisa kau paksakan? Nggak bisa dong kau paksakan sesuai kehendakmu. Bukan kehendak saya sesuai Alkitab. Saya tidak pernah memaksakan kehendak saya.
Saya itu berbicara pakai data. Gimana ini, dinaikin dulu lawannya si apa ini Bang Juma, barangkali biar saya istirahat dulu. Saya dari tadi mau pamit belum bisa ada sempat gitu. Barangkali mau ada yang naik yang lain. Kira-kira gimana? Mana kakek tua tadi, anak pendeta? Oke, kita sambut dulu Saudara Selvian. Semangat malam, Saudara Selvian. Udah tidur ini, banyak orang ini. Udah pada tidur mereka ini. Iya betul. Udah jam 1 di Makassar ini. Iya, betul Bang, betul. Sik lagi kita tutup. Iya. Halo Bang Is. Halo Bang Is. Halo. Satu pasien lagi lah. Tidur, masih tidur dia. Banyak yang minta di bawah. Bengkalis, saya di Bengkalis. Bom. Wah. Mana ada ilmu bom? Ada hampir 100 yang minta permintaan di bawah. Waduh. Ada 180-an. Hampir Mungkin berat dia naik karena lihat Pak Dehe di atas sama Pak Rofi. Emang Oten suka panas ini. Napa nasa kita kok teke kende kilangan na tolok na nasa do. Iya. Halo, selamat malam. Halo. Apa di Jama Dio ini Lampung? Mana reka? Pekanbaru le. Apa itu? Apa di Jama? Iya. Bisnis. Biasa. Iya, Pak, bisnis gitu. Apa namanya? Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam, Saudara Helvi. Terlalu banyak permintaan di bawah nih. Teman-teman coba diperiksa multi. Mau pada mataku kapan tahu kendek ke sana. Dua nak ya, udah dihadapi jadi. Iya. Halo Saudara Hura. Buka mic-nya Bang. Ya, saya pamit dari dulu, agama mana? Bang Dehe sama Masmur sama Ros ya. Ya. Iya, samune. Hati-hati Ki. Iya, Pak. Saudara Hura, agama apa? Buka mic-nya Bang. Kristen Protestan. Oke. Oke Bang, biar saya bikin dulu saran dari saya ya. Ya, silakan. Karena saya seorang Kristen Protestan, kalau kita sebenarnya mengenal akan Tuhan, kalau kita kurang dari pemahaman dari pendeta kita masing-masing, bisa kita tanya yang berpengalaman. Tetapi kebanyakan saya tengok di room-room ini membahas agama masing-masing. Kalau memang kita mengerti agama, bukan secara kita harus rame-rame, membuka di muka umum. Tetapi kalau kita itu karena
kita berdebat pun tentang agama di atas ini nggak ada gunanya, karena segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini itu yang membawa kita ke dalam ke surga. Kalau banyak dosa kita, ya ke neraka kita. Walaupun bagaimanapun berdebatan di atas room ini nggak ada gunanya, Bang. Emang kasihan aku, kebanyakan nanti sesama Kristen berdebat. Habis itu Kristen sama Islam berdebat. Apa gunanya sebenarnya? Nggak ada gunanya, Bang. Kita ini di dunia ini hanya titipan Tuhan. Kalau kita pun akhlak kita di dunia ini bagus, atau kita taati perintah Tuhan, mungkin kita bisa diangkat ke surga. Bukan melalui perdebatan kayak gini. Kayak inilah Yesus turun kehendak siapa. Kan kalau kita bahas kayak gitu berarti kita belum mengerti gitu loh dengan agama kita masing-masing. Coba dulu pahami bapak-bapak yang di atas ini, karena inilah menjadi persoalan terus kita di Indonesia ini, karena membahas satu sama lain jadi panas sama panas, jadi berdebatan tinggi. Akhirnya itulah jadi persoalan. Ya, kalau saya tentunya lah, saya kurang pemahaman dalam Kristen karena saya Kristen Protestan, bisa saya tanya kepada pendeta kami. Kalau pendeta pun tidak juga masuk akal saya langsung ke eporus kami. Begitu sebenarnya. Bukan hanya masuk akal room kayak gitu harus banyak menonton. Nggak ada gunanya, Bang. Kita ini di dunia dan titipan Tuhan. Kalau bisa kita pun menjalankan perintah Tuhan, berarti kita bisa masuk surga. Tapi kalau kita perbuat dosa yang sebanyak-banyaknya, kita sudah di neraka, Bang. Mau bagaimanapun kita perdebatan di room ini nggak ada gunanya. Sama sekali gak ada gunanya. Aku tengok, mohon maaf kepada Pak Dehe. Sering saya tengok Pak Dehe. Memang betul yang dibilang Bapak itu tadi. Agak-agak apa juga Pak Dehe ini. Mohon maaf, Bang. Cuman saya tekankan, kalau memang Abang istilahnya berdebat tentang agama untuk mendalamkan iman Abang, ya mudah-mudahan Tuhan yang selalu bersama Abang. Sekianlah, terima kasih saran dari saya. Cuman itu yang saya sampaikan, daripada jadi persoalan, daripada jadi apa terus namanya, jadi saling salah pahaman, nggak ada gunanya. Kita kalau istilahnya kita menghargai agama masing-masing. Kepercayaan masing-masing itulah membawa kita damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sekarang kita bahas agama, perbuatan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sama saja tidak ada artinya. Maupun agama apapun itu, kalau memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, gak ada artinya. Itu saya sarankan kepada abang-abang semua. Iya Bang. Bang, debat tipis-tipis aja dulu kalau begitu. Gak ada gunanya, Bang. Mau kayak mana pun, maupun jumpa sama Tuhan sekalipun, kalau perilaku kita nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, sama saja nggak ada gunanya. Hanya menghabiskan suara, hanya menghabiskan tenaga. Tetapi perilaku kita tidak sesuai, nggak ada artinya. Itu aja dari saya. Terima kasih, shalom semua. Selamat malam. Semangat malam. Udah turun juga. Iya. Ya, kalau saya boleh kasih saran ya, kalau boleh ya, izinkan ya. Tadi kan Bapak itu bilang, oh kalau saya nggak ngerti, tanya pendeta, tanya lagi yang lebih atas. Ya sampai kapan Anda mempertanggungjawabkan iman Anda kepada para pemimpin agama Anda?
Kenapa Anda tidak memenuhi undangan dari Tuhan Yesus? Belajarlah kepadaku. Matius 11 ayat 28. Anda nggak bakal lebih pintar. Anda nggak akan mengerti apa-apa kalau Anda selalu bertanya kepada guru-guru Anda. Itu yang saya pelajari. Ya. Kalau Pak Dehe gimana Bang Dehe? Aduh, kalau kita tanya ke pendeta malahan lebih pusing kita. Karena pendeta itu mengeluarkan kata-kata Paulus. Ya. Suruh menuhankan Yesus nanti. Suruh imanin saja. Lebih baik kita belajar di dalam Alkitab. Karena bagaimanapun pendeta itu tetap pedomannya di dalam Alkitab. Begitu. Iya. Betul. Luar biasa. Oke Bang, Ibu Rose, kita jam 1 lewat ini kita istirahat. Iya, boleh ya. Terima kasih, nanti datang lagi gabung sama kita di sini. Baik Bang, terima kasih. Ya, makasih. Semangat malam. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih Bang Dehe. Malam juga. Teman-teman sekalian, ini permintaan kenapa bisa membludak kayak ini ya? Kira-kira mau ngapain orang-orang ini jam segini? Kita mau istirahat. Coba kita tes mau apa Bang ini? Halo, semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Halo, semangat malam. Hai, matiin rola cuk dulu. Dibatalkan teman-teman muslim permintaannya. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo, Bang Ruri. Halo. Anak kecil. Ada lagi, Bang Bolon. Halo. Semangat malam. Ada onde-onde kah? Halo, cek. Semangat malam. Orang tidur, orang tak dok ini semua teman-teman. Orang sudah pada ngantuk ini. Yang muslim mohon dibatalkan. Semangat malam, Laila. Nah, ini muslim ini. Laila. Halo. Cek. Semangat malam. Malam juga. Katolik Protestan. Oke, ini ada tema mau dialog. Apa temanya? Yesus turun atas kehendak siapa? Halo? Iya. Oh, nggak bisa dialog ya? Oke, di bawah rapikan sendal pengunjung ya. Jangan lupa sampah dibuang. Jangan tidur di teras lagi kayak kemarin. Nanti diusir lagi sama Hansip. Semangat malam. Semangat malam. Halo.
Semangat malam. Malam. Ada onde-onde kah? Halo. Oke, rekan-rekan sekalian, kelihatannya teman-teman kita ini minta permintaan dari tadi pada saat lagi heboh, Kristen sama saudara Kristen yang lain lagi ngotot-ngototan untuk saling menekankan konsepnya masing-masing antar satu sama yang lain. Kita Muslim hanya nonton aja. Halo, semangat malam. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikum. Katolik, Protestan, Islam. Ada yang bisa dibantu? Enggak. Enaknya gabung saja, menjuma. Oke. Baik. Muslim Maluku, Ambon. Anda diblokir, nggak layak. Silakan teman-teman, kalau masih mau dialog. Tapi kalau mau diblokir juga boleh. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Oye oye. Oke. Sintiani, selamat malam. Selamat malam. Oke, Katolik, Protestan. Rehab aja Bang Juma, udah telat itu Bang, istirahat aja. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Masya Allah, begitu perhatiannya teman-teman saya Muslim. Oke, kita istirahat ya rekan-rekan sekalian. Kalau memang sudah tak ada lagi, kita istirahat. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan ilmu dari apa yang kita sampaikan, khususnya ketika saya berdialog dengan orang yang mengaku pendeta, pendeta si jabat, siapa si berkat, ya, mengaku pendeta berkat, sombongnya minta maaf teman-teman. Itu sombongnya itu tidak ada ukuran, sudah melambung tinggi dia. Memang orangnya sombong dari dulu, tapi dia sombong dengan kebodohannya gitu. Kita mengajarkan sesuai apa yang ada di data, tapi dia sendiri membantah data. Kita lihat bagaimana tadi dia menguraikan terkait Yesus turun atas kehendak siapa. Karena dia menganggap Yesus itu Tuhan itu sendiri, dan tidak menemukan data kalau Yesus itu turun atas kehendak sendiri. Terpaksa pengakuan Yesus kalau dia 842 pun dibantah oleh dia. Yesus datang atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapaknya dan atas kehendak dirinya sendiri. Padahal Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendak diriku sendiri. Itulah bukti rekan-rekan sekalian. Pelajaran yang bisa kita temukan bahwa memang iman mereka bertentangan dengan ajaran Yesus. Maka pantaslah mereka nanti diusir. Pantaslah mereka nanti diusir karena mereka telah berbuat yang jahat di mata Yesus dan di mata Tuhan langit dan bumi. Mereka mengatakan Yesus itu Tuhan, dia datang atas kehendaknya sendiri, padahal Yesus mengatakan aku tidak datang atas kehendakku, tapi dibantahnya. Ini orang seperti ini yang merusak, yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Kenapa dianggap membuat kerusakan di atas muka bumi? Karena orang lahir dalam keadaan sehat, orang lahir dalam keadaan waras, orang lahir dalam keadaan fitrah, orang lahir dalam keadaan muslim, tapi diubahnya menjadi kafir. Pengikutnya pasti juga akan sama, mengatakan bahwa Yesus datang atas kehendaknya sendiri, membantah dalil, tapi mengaku pengikut. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, dia mengajarkan Yesus datang atas kehendaknya sendiri. Jadi antikristus yang mengaku pengikut Kristus.
Itulah teman-teman sekalian. Jadi cukup itu pelajaran sangat berharga bagi kita. Kita harus tetap memperkuat iman kita, kualitas ibadah utamanya, kualitas sholat. Ya, harus diperbaiki ibadah-ibadah kita, sholat-sholat kita. Saya hanya bisa berpesan itu. Kalau mau berpesan yang lebih banyak, ya itu ranahnya Ustadz. Saya hanya bisa mengatakan jaga sholat, itu aja, pelihara sholat. Beberapa hari yang lalu pernah saya ajarkan, ada nggak yang mau hidupnya berubah? Ada gaya yang mau kemudian hatinya yang selama ini merana? Kalau ada, lakukan apa yang saya sampaikan, karena saya pun mempraktekkan hal-hal seperti itu. Jadi hal yang baik tidak apa-apa kita contoh, hal yang buruk dari Bang Suma jangan dicontoh. Silakan Anda lakukan, pelihara sholat dengan khusyuk, ikhlas karena Allah. Rasakan perubahan dalam hidup. Nah, ini baru berapa lama, ada 4 hari kayaknya atau 3 hari yang lalu, masih ada kurang lebih sepekan. Rasakan itu, rasakan bagaimana indahnya bila kita melakukan ibadah salat dengan khusyuk, tanpa tendensi paksaan, tanpa tendensi takut neraka atau tendensi ingin surga, tapi semata-mata karena butuh pencipta, butuh Allah, butuh tempat sandaran, butuh tempat perlindungan, butuh tempat nyaman, butuh dirangkul, butuh dipeluk oleh pencipta alam semesta ini yang begitu besar, yang begitu maha kuasa, maha perkasa. Rasakan itu. Ya, silakan belajar lagi. Kualitas salatnya itu ditambah lagi. Besarkan di dalam jiwa kita ini kemahabesaran Allah. Insya Allah hidup kita tenang. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, ya kita akan tenang, dan masalah itu akan menjadi indah. Cobalah, masalah itu akan menjadi indah kita bila mana sholat kita berkualitas. Kan selalu sholat kan, teman-teman saya selalu sholat kan. Nah, yang berat itu kalau yang masih belajar untuk sholat. Tapi kalau sudah yang sering sholat, yang sudah jadikan rutinitas sholat itu adalah rutinitas keseharian, maka itu mudah, tinggal kualitasnya aja, khusyuknya ditambah, kesadaran diri dalam beribadah, pengakuan bahwa kita tak berdaya, pengakuan bahwa kita hanya ingin bersandar kepada Allah semata, pengakuan bahwa segala apa yang kita hadapi itu kita serahkan kepada Allah. Itu aja yang kita butuhkan, maka Anda akan merasakan perubahan dalam hidup. Percaya sama saya. Kalau nanti Anda melakukan itu udah lama tapi nggak ada perubahan, DM saya, berarti saya melakukan sebuah kebohongan. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas semua yang telah diberikan atas misi kita untuk melakukan dakwah apologet ini. Kalau ada kekurangan dari lisan saya, ada kekurangannya, ada sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak patut dicontoh, jangan dicontoh. Biarkanlah pakaian saya menjadi pakaian saya sendiri. Jangan pakaian saya yang tidak baik Anda pakai. Tapi kalau ada pakaian saya yang bagus, silakan, saya ikhlas karena Allah. Ambillah pakaian saya itu untuk Anda gunakan, Anda bisa pinjamkan, Anda bisa berikan kepada siapapun selama pakaian saya itu baik. Tapi kalau pakaian saya yang buruk, mohon biarkanlah saya menanggung itu semua. Saya kira begitu teman-teman. Dan kepada saudara saya non muslim, ketika ada kalimat, ada kata dari kebenaran yang saya sampaikan ini yang menusuk hati Anda, silakan hadir di komal saya untuk meluruskan menurut apa yang Anda ketahui, menurut apa yang Anda katakan yang benar. Saya menunggu Anda untuk harian. Sekali lagi kita istirahat. Besok lagi insya Allah kita akan jumpa dengan materi-materi yang lain yang mungkin lebih mudah untuk dipahami, karena saya sebisa mungkin menjelaskan apa yang saya uraikan itu minimal saya dulu yang paham. Kalau saya sendiri yang tidak paham, bagaimana mungkin orang lain paham, kan gitu. Ada kemustahilan saya sendiri yang tidak paham lalu kemudian mengharapkan orang lain paham, itu agak sulit diterima.
Baik teman-teman sekalian, sebelum kita tutup, saya ingin membaca surah pendek satu ya teman-teman, untuk menenangkan jiwa kita. Saya baca takut makhraj hurufnya keliru. Sebelum kita tutup, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dallan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Bye-bye. Selamat istirahat teman-temanku semuanya. Jangan lupa kalau bisa sebelum tidur kita wudhu. Pelihara wudhu juga ya. Bagi yang sempat wudhu silakan wudhu. Baik, mari salama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tidur.